sampai saat sekarang. Ini kayak mana cara menjelasinnya ya? Apa itu? Apa itu? Pertanyaan ini baca itu siapa Maria itu berzina dengan Romawi. Islam itu. Cuman saya enggak. Terus sebetulnya ada yang kaitannya dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, saya bisa pahami. Mungkin lagi permasalahan gini loh Pak. Kalau saya terus terang, ini berangkat dari keberangkatan. Saya minum ya. Minum Pak. Mas Rodrigo bisa di-mute. Nah, biar nggak mengganggu di sini. Oke, lanjut. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Itu gimana teman-teman Kristen bisa kemudian menjelaskan ke kita bahwa ternyata menurut kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu tidak pernah dilihat. Oh ya. Mungkin bisa dijelasin, Bang. Memang kita kan mempunyai Allah Tritunggal ya. Jadi satu roh ya. Roh yang sama di dalam pribadi yang berbeda. Ya, jadi Allah Bapa ya atau Allah Roh Kudus itu memang tidak bisa dilihat ya. Karena mereka itu roh ya. Jadi tidak kasat mata ya. Yesus pun sebelum dia inkarnasi juga tidak bisa dilihat. Hanya saja mereka bisa dilihat kalau mereka berteofani ya. Mereka berteofani ya seperti apa yang disebut seperti apa itu istilahnya itu dengan peran Musa, Malak Yahweh itu adalah reinkarnasi Yesus. Jadi bisa dilihat, tapi di dalam bentuk teofani ya. Tidak bisa dilihat wujudnya yang nyata karena manusia itu berdosa, tidak mulia ya. Tidak bisa melihat kemuliaan yang sempurna langsung manusia itu akan mati ya. Itu kata-kata dari Jehovah sendiri gitu. Jadi satu-satunya Allah yang bisa dilihat itu ya waktu Yesus inkarnasi. Karena di dalam satu Yohanes 1 ayat 1 ya, mungkin saya bacakan ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ya, jadi bisa didengar. Yang telah kami lihat, bisa dilihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan, ya betul, karena mereka hidup bersama-sama selama 3,5 tahun. Dan yang telah kami rabai, bisa dipegang memang. Ya, waktu itu ya, semua mereka berada bersama-sama dengan Yesus. Dengan tangan kami, bisa dipegang dengan kami. Tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya inilah firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu firman yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu mungkin yang bisa saya jelasin. Baik Bang. Jadi di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 ini kan jelas dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, apakah Yesus ini memenuhi syarat dalam ayat ini sebagai satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak pernah dilihat oleh seorang dan tidak pernah terhampiri? 11 ya? Berapa? 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6, saya baca dulu ya. Saya baca dulu dari atas ya. Silakan, Pak. Di atas ya. Semua yang menanggung beban perbudakan dan apakah Tuhan kita Yesus Kristus tidak menurut. Memang ibadah itu sebab kita tidak ada persaudaraan berkuasa, tetapi mereka ingin karena akar segala kejahatan sintakan. Oke, perbandingan dalam perbandingan ya, di hadapan Allah yang diberikan itu. Turutilah perintah ini dan tidak percaya hingga Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia. Dia adalah satu-satunya tidak takluk kepada maut,
Ya betul, sebagai Tuhan dia memang tidak takut kepada maut, ya. Bersemayam dalam terang yang tidak terangkiri, ya itu adalah ketuhanan Yesus. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu kalau kita melihat dari ketuhanan, dia sebagai adalah roh, ya. Baginya lah hormat segala kuasa dan kekayaan dia. Jadi kita selalu kelemahan daripada saudara kita di Muslim, ya. Sama juga seperti selalu perdebatan itu, ya. Dia mengumpulkan seluruh sifat-sifat kemanusiaan Yesus, ya. Sudah itu dipertanyakan, Tuhan kok begini, gitu loh, ya. Padahal dia juga manusia yang sepenuhnya. Demikian juga ada banyak ayat-ayat mengenai ketuhanan Yesus, ya. Dia disebut Tuhan, dia menyatakan dirinya Tuhan, dia menyatakan dia Maha Kuasa, dia tidak berdosa, dia mengampuni dosa, dia bisa menghidupkan orang. Tapi itu tidak pernah dibahas sekalipun oleh kalangan Muslim. Tapi selalu mengumpulkan sifat-sifat kemanusiaan Yesus, terus ditanya, Tuhan kok begini? Nah, ini yang menurut saya itu salah kaprah, ya. Karena sebagai manusia, dia datang kalau tidak sebagai manusia, dia tidak bisa menebus dosa manusia, dia tidak bisa mati menebus dosa, ya. Karena konsep keselamatan di dalam Kristen itu adalah harus melalui penebusan dosa dan iman kepada Kristus yang telah menebus dosa. Kalau dia tidak inkarnasi menjadi manusia, dia tidak bisa mati untuk menebus dosa. Jadi manusia Yesus, tapi dia itulah manusia. Dia berdoa kepada Tuhan karena manusia. Dia menunjukkan contoh bagaimana seorang manusia harus berlaku kepada Tuhan. Sebagai manusia, dia memberikan contoh teladan kepada manusia-manusia yang lain. Itu, ya. Ya, jadi saya sangat paham, Bang, ketika sebagai seorang Kristen mengatakan satu pernyataan yang mengatakan bahwa umat Islam itu senantiasa hanya mampu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, lalu kemudian mempertanyakan apakah seperti ini Tuhan. Nah, itu dari pernyataan abang saya wajar, karena kemudian Anda mewakili segolongan orang yang menuhankan Yesus itu sendiri. Tapi kalau saya melihat antara ajaran Yesus sendiri dengan ajaran Kristen itu antara langit dan bumi perbedaannya. Contohnya? Yesus sejak dia datang kepada Bani Israel, jangankan menyebut dirinya sebagai Tuhan, menyebut dirinya sebagai anak Tuhan aja itu tidak pernah, gitu loh. Jadi pernyataan-pernyataan Yesus itu Tuhan, Yesus itu menyelamatkan, oleh karena adanya dalil-dalil yang kemudian dijadikan oleh para sahabat Kristen untuk menuhankan Yesus, itu semua adalah pernyataan-pernyataan dari penulis-penulis kitab Kristen itu sendiri. Sementara justru kalau saya boleh mengatakan, sahabat Kristen inilah yang mengenyampingkan ajaran-ajaran Yesus yang nyata menurut mereka itu adalah perkataan Yesus. Contoh misalnya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini enak memang. Di dalam Roma 10 ayat 9. Enak memang ketika dikatakan bahwa siapa yang berkata Yesus itu Tuhan akan diselamatkan. Tapi apakah ajaran itu pernah Yesus lontarkan kepada murid-muridnya? Sementara Yesus di banyak dalil mengatakan dirinya itu bukan Tuhan. Maka itu kalau abang ini mengatakan kami umat Islam, apologet Muslim, senantiasa menilai Yesus itu hanya dari sisi kemanusiaannya, saya pun bisa mengatakan itu, bahwa teman-teman Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan hanya mengedepankan pernyataan-pernyataan Paulus dan kawan-kawan untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Lalu meninggalkan pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Contoh, Yohanes 11 ayat 42. Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini skalanya jelas. Yesus menerangkan dan Yesus memberitahukan tentang orang-orang yang ada, kondisi orang-orang yang ada sesama dengan dia yang mengelilingi Yesus. Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini. Berarti Yesus sedang menceritakan tentang keadaan pada masanya.
orang-orang mengelilingi Yesus pada masa itu. Yesus mengatakan supaya orang-orang itu percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kembali kepada pernyataan saya di awal, 1 Timotius 6 ayat 16. Engkau di sini adalah esensi yang tak terlihat, yang tak terhampiri secara wujud, dan satu-satunya bersemayam dalam terang, lalu kemudian satu-satunya esensi yang tidak pernah takluk dengan kematian. Kalau Yesus yang sahabat Kristen pahami kan, dia takluk dengan kematian. Buktinya dia mati. Meski kemudian bangkit kembali, ya itu kan karena dibangkitkan. Nah justru itulah kemudian saya mengatakan, kalau ada tuduhan umat Islam selalu melihat sisi kemanusiaan Yesus. Lalu ke sisi ketuhanannya itu yang mana? Contoh, misalnya dia menghidupkan orang mati. Bagaimana dengan Elia? Dia juga menghidupkan orang yang mati. Lalu apalagi? Lahir tanpa ayah. Bagaimana dengan Hawa? Lahir tanpa ayah. Lalu apalagi yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Satu-satunya kemudian yang menjadi dasar adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian loncat lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Sehingga Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi apakah benar konsep itu? Apakah benar Yesus mengajarkan dirinya adalah firman? Kalau benar, tunjuk dalilnya. Di mana Yesus yang adalah firman itu mengaku kalau dirinya adalah firman. Sederhana itu. Untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Dalilnya mana pengakuan Yesus? Karena yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu adalah Yesus. Bukan pengarang, bukan penulis kitab kanonik. Tetapi Yesus itu sendiri. Kalau demikian, tunjuk dalilnya. Di mana Yesus mengaku, akulah firman. Tapi kalau tidak ada, kembali lagi pernyataan saya. Sahabat Kristen menuhankan Yesus hanya berdasar terhadap apa yang diajarkan Paulus terhadap orang-orang non-Yahudi pada masanya dan diteruskan sampai saat ini. Silakan, Bang. Ya, jadi pertama-tama jangan dibandingkan kepercayaan orang Kristen di dalam memahami Perjanjian Lama dengan orang Yahudi. Ya, kenapa? Ya, karena Kristen itu melihat Perjanjian Lama itu menurut kacamata Perjanjian Baru. Karena seluruh sistem keselamatan di dalam Alkitab berdasarkan covenantship, berdasarkan perjanjian. Mulai dari perjanjian Allah dengan Adam, perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Musa, dengan Daud, dan perjanjian baru di mana Yesus sendiri turun, ya, menyatakan siapa dirinya, ya. Jadi sudah jelas, ya, baik orang Yahudi, ya, maupun Kristen mempunyai persamaan di dalam melihat Perjanjian Lama atau menurut Yahudi itu kitab Taurat adalah berpusat kepada Mesias yang akan datang. Seluruh bangsa Yahudi juga melihat Perjanjian Lama itu semua menjurus kepada apa yang akan datang, yaitu Mesias yang ditunggu-tunggu. Hanya saja konsep Mesias tidak sama, ya. Orang Yahudi itu menunggu Mesias yang mendirikan kerajaan di bumi selama 1000 tahun, ya, berkuasa di seluruh dunia. Tetapi Mesias di dalam kekristenan adalah Mesias yang menjadi raja dari kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Ya. Jadi Perjanjian Baru melihat dari Perjanjian Lama ini semua hanya menunjuk kepada Mesias, mulai dari kitab Kejadian. Waktu Allah mengatakan bahwa keturunanmu yang akan meremukkan kepala ular itu. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi itu sudah merupakan suatu nubuat, ya, akan kedatangan Mesias sang juru selamat sudah diproklamasikan. Jadi ada banyak nubuat, saya bisa jelaskan, ada banyak sekali nubuat-nubuat, ada ratusan nubuat-nubuat di Perjanjian Lama yang semua digenapi oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru. Ya, oleh karena itu orang gereja Kristen melihat Taurat, melihat Perjanjian Lama itu adalah menunjukkan semua nubuat-nubuat, ya, dan merupakan inti pokok adalah Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu, waktu Jibril, ya, datang bertemu dengan Maria,
waktu memberikan pengumuman ya bahwa engkau akan melahirkan anak Allah, dia adalah juru selamat yang menyelamatkan umatnya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ya, itu adalah penggenapan ya pada pertama kali penggenapannya. Itu kira-kira perbedaan dengan Yahudi ya. Jadi cara menafsirkan berbeda karena mereka tidak percaya kepada perjanjian baru. Kalau bagi Kristen tidak bisa melihat perjanjian lama lepas dari perjanjian baru. Karena apa? Perjanjian lama itu mengatakan Yesus itu akan datang Mesias. Perjanjian baru mengatakan inilah dia Mesias, itu kegenapan Allah. Karena di dalam baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang disebut sebagai juru selamat itu adalah Allah. Dalam perjanjian lama juga dikatakan Akulah Allah juru selamatmu. Ya, jadi Allah itu juru selamat. Orang Yahudi juga percaya bahwa juru selamat itu adalah Allah. Ya. Demikian juga dalam perjanjian baru juga Yesus mengatakan juru selamat itu adalah Yesus. Itu satu tadi ya. Yang kedua mengenai ketuhanan Yesus ya. Itu kan begini ya. Kita sebagai orang yang beragama kan mempunyai kitab suci ya. Jadi kita percaya kitab suci kita ya, kita tidak bisa mengukur kitab suci kita, kitab suci orang lain bersama kitab suci kita. Di dalam Alkitab itu baik rasul ya maupun yang lainnya itu berkali-kali mengatakan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu sendiri mengatakan akulah guru dan Tuhan. Dia sendiri waktu ketemu dengan Yohanes ya di dalam Pulau Patmos ya, waktu bertemu dengan Yohanes memberikan wahyu. Jadi ingat ya, rasul kita itu sama dengan rasul kalian. Ya, kalau kalian percaya rasul kalian, kita juga percaya rasul kita. Kita ada 13 rasul bersama Paulus ya. Jadi sebelum Paulus itu jadi rasul pun para rasul yang lain semua sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan ya dan sebagai Allah ya. Theos dan juga Kyrios ya. Jadi dialah Tuhan, dialah Allah ya. Nah, waktu dia ketemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, dia mengatakan, akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan akulah Maha Kuasa. Ya, akulah Firman itu yang hidup. Dia mengatakan itu Firman. Jadi dia mengkonfirmasi Yohanes 1 ayat 1. Jadi semua yang ditulis oleh Rasul itu adalah penerimaan wahyu. Dan pemberi wahyu ya adalah selain Yesus juga adalah Roh Kudus. Nah, itu yang tidak ada di dalam Islam ya. Ya, Islam Roh Kudus itu dianggap sebagai Jibril, tapi kalau di kita Roh Kudus itu adalah Allah, oknum Allah yang ketiga. Dialah yang memberikan wahyu, dialah yang menuntun semua rasul, semua nabi dari perjanjian lama juga. Karena Roh Kudus itu bekerja sejak perjanjian lama menuntun mereka ya untuk menulis semua wahyu-wahyu dan juga dia yang akan mengiluminasikan bagi orang percaya, anak-anak Allah yang di dalam iman percaya kepada Yesus berdasarkan wahyu dan iluminasi dari Roh Kudus. Yesus itu juga Tuhan karena dia mengampuni dosa. Tidak ada yang lain yang mengampuni dosa. Yesus itu juga Tuhan karena dia disembah. Baik dia disembah oleh malaikat, baik disembah oleh rasul, disembah oleh orang Kristen yang lainnya. Ya, jadi dia juga pencipta. Ya, itu semua ayat-ayatnya ada. Saya kira Anda juga pasti pernah baca itu ya bahwa Yesus itulah menciptakan ya dunia ini ya. Dia juga disembah ya. Dia juga mengampuni dosa dan dia tidak berdosa. Sedangkan seluruh manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia suci, tidak berdosa. Jadi itu banyak ciri-ciri ketuhanan dari Tuhan Yesus itu yang banyak sekali, kalau ratusan juga. Tapi ya ada, saya kalau perlu saya bisa cari itu, tapi kan tentu karena waktu ya. Tapi sama dia adalah Firman di Yohanes 1 ayat 1, dia juga adalah disebut sebagai Tuhan, Theos, dan juga dia disebut sebagai Tuhan, Kyrios ya. Dan dia juga menyatakan dirinya adalah Tuhan ya dan Guru. Akulah Maha Kuasa, akulah Firman yang hidup, dan akulah yang awal dan yang akhir. Itu perkataan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan semua rasul ya, memang awalnya rasul itu masih belum, mungkin setengah perjalanan Yesus itu rasul itu belum yakin bahwa dia itu memang betul-betul dirinya Tuhan. Tetapi setelah melewati semua 3,5 tahun setelah dia disalibkan, setelah dia bangkit dan segala mukjizat yang dia lakukan ya, baru mereka percaya bahwa dia itu memang Tuhan ya. Jadi memang ada prosesnya, tidak langsung begitu rasul ketemu dia langsung percaya. Mula-mula dia hanya percaya Yesus itu hanya Mesias. Ya, Mesias yang akan datang. Tapi akhirnya mereka mengaku semua bahwa dialah memang Tuhan. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik.
Jadi gini, kalau abang ini sudah mengakui bahwa sebenarnya pengikut Yesus pada masa bersama dengan Yesus, mereka tidak mengetahui bahwa Yesus itu ternyata adalah Tuhan, Tuhan itu juga. Nanti setelah Yesus bangkit, kemudian ada karya yang kemudian menjadi Yesus itu didudukkan sebagai Tuhan itu sendiri. Saya hanya ingin kita kembali kepada kitab Lukas 2 ayat 20 ya. Oh ya, enggak apa-apa. Lukas 2 ayat 20 di situ diterangkan gini. Dan kepadanya lah telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Yesus tidak akan mati dia tidak akan mati. Salah itu, bukan Lukas 2 ayat 20. Coba cek lagi. Saya mungkin salah nyebut ayat, tapi intinya dalilnya, dan kepadanya lah telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Saya kalau tidak baca dari awal ayatnya, saya tidak bisa komen, sorry aja. Kenapa ya? Dalam menafsirkan Alkitab, mesti lihat konteksnya, ya, perikopnya. Saya tidak bisa menjawab kalau hanya satu ayat gitu tanpa membaca ayatnya. Makanya jelaskan mana ayatnya, biar saya baca. Tapi ya, kalau jadi saya tidak bisa kasih komen ya, karena saya tidak tahu ini konteksnya kemana, awalnya apa, mengenai apa ini konteksnya, gitu loh. Jadi menafsirkan Alkitab itu tidak bisa hanya berdasarkan satu ayat gitu saja tanpa melihat konteks. Oke, saya hanya ingin katakan gini, Bang. Apakah Abang mengakui bahwa Yesus itu diurapi? Diurapi maksudnya dia itu adalah Kristus. Kristus itu memang diurapi oleh Tuhan ya. Oke. Berarti dalil ini merujuk kepada Yesus karena memang di sini diterangkan kepadanya lah telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Berarti maksudnya ya, Yesus. Yang Anda baca itu adalah Nabi Agabus, bukan Agabus ya. Waktu Yesus disunat ya, waktu Yesus disunat ya di dalam Bait Allah, ada seorang nabi yang sudah lama menunggu Mesias ya. Tapi karena dia nabi, tentu dia menerima wahyu. Waktu dia melihat bayi Yesus digendongan Maria, dia mengatakan ya bahwa aku sekarang siap untuk mati karena aku sudah melihat Mesias yang akan datang itu. Aku tidak akan mati kalau aku belum melihat Mesias. Itu nabi itu. Nabi dalam perjanjian baru ya. Ya. Jadi intinya di situ Yesus diurapi kan, Bang? Jadi sunat ya waktu itu. Disunat ya. Karena Yesus itu adalah bangsa Yahudi dan dia seperti saya katakan tadi ya, memberikan teladan kepada manusia ya bagaimana harus mentaati semua perintah-perintah Tuhan. Sebagai orang Yahudi, dia juga melakukan semua kewajiban sebagai bangsa Yahudi. Masuk sunat. Tapi dia tidak pernah mewajibkan umatnya untuk sunat. Karena sunat sudah diganti dengan baptisan. Jadi perintah Yesus hanya membaptis orang, tidak menyunat. Ya, artinya benar Yesus itu diurapin sama Tuhan. Dia yang diurapi. Kristus itu artinya orang yang diurapin ya. Ya, betul. Ya, berarti dia diurapi. Nah, di dalam Mazmur, jangan mengusik orang-orang yang diurapi, yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya. Nah, ini adalah perintah Tuhan yang berdasarkan terhadap penyampaian di kitabnya Daud. Ya. Dia mengatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, kita santer diberitakan bahwa Paulus ketika menuju ke Damsyik, dia mengatakan bahwa siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya. Berarti ketika kita melihat dalil Mazmur ini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Berarti Paulus sudah mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Mengusik dalam arti apa ini? Ya, ini yang justru abang lah yang harus menerangkan ke kita gitu. Maksudnya ya. Yang diurapi itu nabi. Ya. Jadi ini oke, saya jelasin ya.
Anda kan kasih tahu ayatnya, tapi oke lah, saya anggap Anda benar bahwa yang diurapi itu tidak nabi, tidak boleh dianiaya, tidak boleh diganggu. Tapi seluruh nabi itu dibunuh oleh orang Yahudi. Tidak ada nabi yang tidak dibunuh di Yerusalem oleh orang Yahudi, ya. Dan dosa yang terbesar yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah dengan membunuh Mesiasnya sendiri. Oleh karena itu dia dikutuk oleh Tuhan, berpencar ke seluruh dunia. Ya, selama ribuan tahun. Yaitu hukuman karena apa? Karena orang Yahudi mengatakan biarlah darah orang ini tertumpah kepada keturunan kami. Oleh karena itu Tuhan menghukum dia, menyerahkan dia ke seluruh dunia. Ya. Jadi semua nabi juga dibunuh, dan semua rasul juga martir matinya. Ya. Tapi yang diurapin itu biasanya nabi, ya. Bukan orang biasa. Ya. Paulus itu tidak pernah menganiaya nabi atau menganiaya rasul, tidak pernah. Orang-orang Kristen aja dianiaya. Ya, jadi penyataan Yesus di dalam Kisah Para Rasul yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu gimana Bang menjelasinnya? Itu maksudnya itu penampakannya, karena Yesus kan ada di surga. Kan seperti saya katakan tadi ya, Tuhan bisa aja datang ya, berupa dia datang sebagai malak Yahweh, sebagai malaikat. Dia datang sebagai manusia biasa waktu ketemu dengan Abraham, kisah Sodom dan Gomora. Ya, dia bisa datang sebagai tanda, sebagai api, sebagai tiang awan. Dia bisa sebagai apapun bisa datang. Ya, jadi ini penampakan. Ya, dia penampakan Yesus itu maksudnya engkau mengenai aku itu artinya mengenai orang Kristen. Karena Yesus mengatakan kepada Bapa waktu itu, aku ada di dalam engkau di dalam aku, dan mereka ini adalah orang-orang percaya ada di dalam aku, ada di dalam kita kalau nggak salah ya. Jadi orang-orang percaya itu secara kerohanian itu ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita mengasihi mereka itu sama saja merasa menganiaya Kristus, karena kita itu adalah anak-anak Dia. Dalam hari itu kita memahaminya ya secara simbolik ya. Jadi kalau kita mengenai anak-anak Kristus, berarti kita juga mengenai Kristus. Jadi itu caranya Kristus membuat Paulus jadi bertobat. Sebab kalau Paulus menganggap dia hanya mengenai orang Kristen saja, dia pikir dia sudah berjasa kepada Tuhan. Tapi begitu dia tahu bahwa orang-orang Kristen ini adalah anak-anak Allah, ada di dalam Kristus, ya, merupakan satu kesatuan dalam rohani, ya, persekutuan di dalam rohani Kristus, itu membuat dia bertobat, mengenai mereka sama dengan mengenai Tuhan. Dalam hal inilah kita mengerti secara teologis, ya, begitu. Iya. Jadi ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 misalnya ya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Artinya ketika Yesus itu menyatakan kamu tidak melihat aku lagi, ya. Lalu kemudian ada sosok yang datang kepada Paulus, ini akan menjadi pertanyaan. Yang mana yang benar? Penglihatan saya katakan tadi. Bukan datang betul secara pribadi, bukan. Itu penglihatan. Jadi penglihatan Paulus. Bisa penglihatan ya, karena begini ya. Kita tidak bisa menyamakan Yesus itu dengan orang yang memiliki fisik ya, walaupun dia pribadi tapi dia roh yang berpribadi ya, bukan fisik yang berpribadi. Jadi dia tidak terikat oleh ruang dan waktu ya, dalam waktu yang sama dia bisa ada di mana saja ya. Tapi dia bisa menampakkan dirinya dalam berupa penglihatan, bisa juga dia sendiri bisa datang kalau dia mau ya. Tapi selama ini kan kita berprinsip bahwa dirinya roh ya, Allah sebagai roh itu tidak ada yang bisa lihat. Ya, oleh karena itulah dia menjadi manusia sehingga kita bisa mengenal Allah itu, bisa meraba, bisa memegang dia seperti Yohanes 1 ayat 1. Jadi jangan menganggap bahwa kalau Tuhan suruh naik ke surga, antara dunia dan surga itu merupakan suatu jarak yang tidak terhingga, tidak ada, itu hanya berbeda dimensi dengan Tuhan. Dimensi kita cuma 4 dimensi. Dimensi itu tidak terhingga, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa seolah-olah surga itu jauh nian di atas sana, tidak bisa dicapai manusia, tidak juga. Ya, jadi itu kira-kira jawaban saya ya. Oke. Jadi menurut penjabaran yang saya dengarkan dari Abang ini, Yesus itu adalah Tuhan yang bisa hadir di mana saja, kan gitu ya. 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 Nah, sekarang itu pernyataan Abang sebagai seorang Kristen. Nah, sekarang pernyataan Yesus sendiri ada nggak
yang mengatakan bahwa aku bisa hadir di mana saja. Karena kalau kita melihat sesederhana itu Anda mengatakan bahwa Yesus itu bisa hadir di mana saja, sudahlah berarti Yesus itu adalah Tuhan menurut pandangan orang yang tidak cermat terhadap materi ini. Nah sekarang, apakah Yesus yang menjadi sumber daripada ajaran Kristen pernah mengatakan teori-teori yang Anda asumsikan barusan? Apakah Yesus yang adalah jalan keselamatan dan hidup pernah mengajarkan seperti itu? Bahwa dia mampu hadir di mana saja dan kapan saja. Ada enggak pernyataan Yesus yang seperti itu, Bang? Jadi begini, ini cara Anda menanya itu ya persis semua cara menanya Muslim kalau berdebat, ya. Adakah Yesus berkata begitu? Adakah Yesus berkata begitu? Adakah Yesus berkata begitu? Seharusnya Anda mengatakan, adakah kitab suci mengatakan begitu? Ya, karena kitab suci itu bukan hanya perkataan Yesus. Ya, kitab suci itu isinya semua perkataan Yesus dan juga ya wahyu yang diberikan oleh Roh Kudus yang menggerakkan para nabi dan rasul untuk menulis. Harusnya Anda mengatakan, adakah Alkitab mengatakan begitu? Begitu loh. Karena apa? Ya, kalian percaya kepada Quran, kitab suci kalian. Ya toh, kita kalau menanyakan juga pasti menanyakan ada nggak Quran mengatakan begitu gitu loh. Jadi seharusnya ada menanyakan ada nggak Alkitab mengatakan begitu. Nah, kalau Alkitab mengatakan memang itu Yesus itu maha hadir, aku Alfa dan Omega. Waktu Andreas pertama kali mengatakan dialah Mesias, karena apa? Dia sudah melihat kamu, padahal dia itu jaraknya masih jauh waktu dia membawa Petrus kepada Yesus. Ya, saya sudah melihat Mesias itu, kenapa? Dia itu bercerita mengenai kamu, padahal jaraknya jauh sekali, belum ada, tidak ada dalam penglihatan gitu loh. Itu salah satu bukti bahwa Yesus memang maha hadir, dia tahu, ya. Jadi kalau menurut Alkitab ada ajaran dia maha tahu, itu ada, karena dia Tuhan. Konsep secara teologi saja, kalau dia itu Tuhan mengatakan dia tidak maha hadir, berarti itu semua ayat-ayat Alkitab itu salah. Sedangkan saya tidak yakin itu salah. Kalau Tuhan itu sudah pasti maha ada. Iya, jadi kalau misalnya Anda mengatakan berdasarkan kitab, berarti ya orang-orang Hindu juga wajar dong mengatakan bahwa Tuhannya ini karena ada dalam kitab mereka. Orang-orang Buddha juga bisa mengatakan Tuhan yang benar itu karena ada dalam kitab mereka, gitu. Nah, sekarang ini adalah kemudian ketika kitab yang dianggap suci ini mengatakan bahwa Yesus yang justru di dalam kitab itu mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Lalu kemudian berdasar dalil-dalil orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan dijadikan acuan kemudian, maka muncul pertanyaan, apakah iman yang disandarkan terhadap pernyataan-pernyataan orang di luar Yesus itu benar atau pernyataan Yesus itu sendiri? Contoh misalnya nih, Allah mengajarkan kepada Yesus misalnya tentang satu-satunya juru selamat, yaitu Allah itu sendiri, bukan Yesus. Karena terang di dalam kehidupan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, jalan, keselamatan dan hidup kepada Bani Israel, Yesus menggaungkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah dia yang mengutus Yesus. Lalu kemudian ketika dia masuk ke sinagog, yang dibacakan oleh Yesus kepada murid-muridnya bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Matius, bukan kitabnya Yohanes, bukan kitabnya Markus, tetapi Yesaya, Yeremia, Kejadian dan seterusnya. Nah, yang lebih pantas menjelaskan kesesuaian antara Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan dirinya adalah Yesus itu sendiri. Contoh, ketika di dalam Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Lalu kemudian, apa yang dilakukan oleh penulis kitab yang ada di Pulau Patmos? Akulah Alfa dan Omega. Oh, berarti yang dimaksud Yesaya 44 ayat 6 itu adalah Yesus. Padahal kalau kita mencermati ayat satunya, inilah ya, wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti lagi-lagi Yesus itu menerima karunia untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya. Di dalam ayat 24 di Yesaya 44 itu dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu. Oh, Yesus ini adalah
Tuhan itu sendiri, karena dia datang menebus dosa manusia. Di dalam Yesaya 45 ayat 21, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Oh, Yesus itu juru selamat. Berarti yang ada di Yesaya 45 ayat 21 itu adalah Yesus itu sendiri. Padahal di lain kesempatan, penulis kitab dari kitab yang dikanon, misalnya di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti lagi-lagi, Yesus yang dituhankan ini mentasbihkan Tuhan Bapa atau Allah itu sebagai acuan. Di dalam Matius 19 ayat 17, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Bapa. Jadi, lagi-lagi Yesus yang dituhankan ini, yang kemudian dia dinobatkan menjadi Bapa itu sendiri, yang mengajarkan kepada orang yang seangkatan dengan dia, bahwa Bapa itu bukan dirinya, kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Ketika abang ini mengatakan, itu karena umat Islam ini senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mau, ya, pertanyaan itu muatannya adalah kebenaran mutlak yang ada dalam kitabnya Kristen. Mohon maaf, tidak bisa. Karena bagi kami, kitab suci dan kitab yang dianggap suci itu berbeda. Kitab suci adalah yang bisa dibuktikan bahwa itu murni firman Allah, bukan karangan manusia. Lalu kalau kitab Anda tidak diteliti aja sudah ketahuan. Jauh sebelum kitab Gospel Markus yang ada saat sekarang itu kita ketahui bahwa karangan Markus, dulu terjemahan dulu itu dikatakan Gospel karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus dan seterusnya. Karena memang itu adalah sebuah karya tulis yang berdasar terhadap penyelidikan. Bukan Yesus yang melontarkan unyu-unyu menyampaikan dengan mulutnya kemudian dicatat, tapi itu adalah hasil penyelidikan. Jadi saya mengatakan, ya, kitab yang Anda jadikan sebagai kitab suci itu adalah kitab yang dianggap suci. Karena di dalamnya ada pernyataan-pernyataan tentang Tuhan, tentang Nabi Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat secara Sebentar saya potong. Ini Anda terlalu banyak topik yang mesti saya jawab. Sebaiknya Anda ajukan satu, saya jawab satu. Karena ini saya hitung-hitung ternyata ada 4-5 pokok yang Anda mau tanya. Nanti saya lupa jawab semua, jangan terlalu panjang. Ya, saya sarankan topik apa, saya jawab. Topik apa, saya jawab. Jangan langsung mengasihkan 5 topik. Saya nggak ingat lagi apa yang mesti saya jawab. Terlalu banyak. Lari ke Alkitab, lari ke Perjalanan, lari kemana, segala macam. Tolong dibatasin apa persoalannya jawab. Jadi supaya lancar gitu loh. Kalau nggak saya nggak bisa jawab. Terlalu banyak pertanyaan Anda. Baik. Jadi gini. Satu-satu jawab. Baik. Mungkin kembali kepada dalil yang tadi ya. 1 Ya. Timotius 6 ayat 16 itu. Ya. Bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Paulus, di dalam suratnya itu dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak seorang pun yang mampu melihat Tuhan itu. Nah, berarti Yesus yang dilihat, yang diobok-obok oleh orang-orang Romawi kala itu, bukanlah Tuhan itu sendiri. Itu berdasar terhadap pemahaman saya. Lalu kemudian dalil demi dalil, Yesus pun mengatakan itu, seperti yang saya terangkan tadi. Ternyata meski orang itu memanggil Yesus itu Tuhan dalam terjemahan kitabnya orang Kristen di Indonesia, Tuhan, 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 ternyata itu tidak bisa sampai ke sorga. Melainkan orang yang menyeru kepada Yesus itu, ya, dan kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang mengutus Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Berarti perintah esensi yang mengutus Yesus. Nah sekarang ketika saya tanya kepada abang ini, siapa yang memerintahkan abang menyembah Yesus? Menuhankan dia, menobatkan di atas atau di luar daripada kodratnya dia sebagai manusia. Silakan. Ya, jadi tadi kan sudah saya jawab, ya.
ada Tuhan yang bisa dilihat, yaitu inkarnasi daripada Yesus, ya. Tapi yang kita lihat adalah ya kedagingannya. Jadi dia menjadi daging disebut, ya. Jadi kedagingan Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu yang kita bisa lihat, bukan roh Tuhan. Ya. Roh Tuhan itu adalah roh. Ya. Sifat Allah itu adalah roh. Kalau kalian kan sifatnya zat. Kalau kita itu sifatnya roh, itu tidak bisa dilihat. Ya. Waktu kita melihat Yesus itu kita melihat memang dia Tuhan, tapi yang kita lihat itu adalah keadaan fisik kemanusiaan dia. Kita percaya dia itu Tuhan karena dia melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau malaikat juga menyembah dia, kalau rasul juga menyembah dia, kalau orang percaya juga menyembah dia, ya tentu saya percaya kepada rasul saya sebagaimana percaya kepada rasul Anda, ya. Jadi kitab suci itu adalah kitab yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Hanya mereka yang mendapat wahyu daripada Tuhan untuk menulis kitab suci, ya. Pada waktu Yesus ada di sinagoga, pada waktu itu kan dia baru mulai pelayanan. Dia belum memberikan firman-firman dan juga Jaringan. Perjanjian baru belum ditulis, jadi nyatakan bahwa telah terjadi hari ini. Jadi dia menyatakan memperkenalkan dirinya bahwa Mesias telah datang. Itu pertama kali dia khotbah di sinagoga, ya. Jadi jelas. Jadi kalau Anda mempertanyakan kitab suci saya, Anda mempertanyakan saya punya rasul, ya itu bagaimana saya mesti menjawab, ya. Sedangkan saya itu tidak melihat Yesus, saya tidak hidup di zamannya Yesus, sama seperti Anda juga tidak melihat Allah SWT Anda juga tidak pernah ketemu Nabi Anda juga percaya iman Anda kepada agama Anda juga berdasarkan tulisan Nabi Anda percaya kepada Nabi Anda, Rasul Anda. Kenapa saya tidak percaya kepada Nabi saya, kepada Rasul saya? Ya nggak bisa dong Anda hipokrit ya di dalam mengkritik saya, ya. Karena apa? Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci Anda, saya juga percaya kitab suci Anda, kitab suci saya. Dan hampir 2 miliar orang Kristen di dunia ini percaya kitab suci itu adalah kitab suci orang Kristen. Ya, itu mungkin itu ya. Jadi satu-satu atau pertanyaan satu-satu aja supaya saya bisa jawab. Lagi tadi kalau tidak salah cuma itu aja. Ketuhanan Yesus Bapa dia disembah dan Halo. masalah kitab suci. Jawab belum? Putus-putus, Bang. Putus-putus, suaranya putus. Masa? Putus ya? Masih putus juga? Udah bagus. Oh ya. Ntar saya cari ayat ini ya. Sebentar ada saya cari ayat satu ya. Filipi 2 ayat 8. Bentar ya. Filipi 2 ayat 8. Ya, Filipi 2 ayat 8 ya. Saya baca dari ayat 6 juga. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Jadi berarti dia mau ya menambahkan esensinya, selain esensi Allah juga esensi manusia. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini ya, jadi dia betul-betul manusia. Ini yang nomor 8 ini. Dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Bukan berarti dia tidak Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Jadi yang mati itu adalah dia dalam keadaan sebagai manusia. Sedangkan tadi disebut dia itu adalah Allah. Setara dengan Allah. Ya, jadi ya itu yang selalu tidak bisa dipercaya oleh kaum muslim ya, tapi ya Alkitab itu membuktikan semua bahwa dia itu Allah dan dia itu manusia. Oke. Ya, jadi gini Bang. Ya. Ketika kita mengajak ya, 212 ya, mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang memiliki ajaran.
maka apa yang abang sampaikan ini itu tidak akan sampai kepada Yesus, melainkan berdasar terhadap pengajaran yang orang yang Anda anggap rasul dan menganggap bahwa kitab Anda itu adalah sebuah kitab suci, kan gitu ya. Nah, Ya, betul. iya. Jadi apakah Tuhan yang benar itu pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus, nabi-nabi sebelum Yesus, bahwa semua manusia itu termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam, itu terbelenggu dalam sebuah dosa waris yang hanya akan ditebus dengan darah Yesus. Nah, ini asalnya di sini. Sehingga Yesus itu kemudian nanti dibuatkan cerita. Seperti cerita itu kemudian membentuk organisasi, membentuk manusia yang Anda sebutkan banyak manusia itu, yang mempercayai tentang konsep yang kemudian dibuat untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, apakah Tuhan itu pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus, dan bahkan kepada Yesus itu sendiri, bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini adalah terbelenggu dalam dosa, sehingga Tuhan itu harus nuzul menjadi makhluk. Sehingga Anda mengatakan Tuhan itu yang Yesus itu adalah sisi kemanusiaannya, tetapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Itu Anda paksakan kemudian, tujuannya apa? Untuk supaya bisa Tuhan datang menebus dosa manusia yang adalah dosa waris itu sendiri. Pertanyaannya, apa memang Tuhan yang benar itu pernah memberikan sebuah wahyu kepada para nabi, termasuk Abraham misalnya, bahwa kalian itu terbelenggu oleh dosa waris loh? Kalau saya melihatnya sebagai orang yang terjun ke dunia debat seperti ini, saya tidak pernah menemukan sebuah dalil di mana dalil ini memang sudah diajarkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya bahwa manusia itu terbelenggu oleh dosa. Tidak pernah. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, sebelum hadirnya Paulus di muka bumi ini, tidak ada satupun nabi mulai dari Adam sampai kepada Yesus itu sendiri yang mengajarkan kepada Bani Israel bahwa akan datang manusia bernama Yesus yang akan menjadi juru selamat, penebus dosa manusia. Orang Israel memahami satu-satunya juru selamat itu adalah Allah, ya, yang mereka sebut dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He, atau Elohim, atau Adonai, atau Yod-Heh-Vav-He. Nah, kalau kemudian orang Israel menyembelih domba untuk penebusan dosa, itu karena mereka beriman kepada kitab mereka di dalam Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Makanya mereka melakukan penyembelihan domba untuk penebusan dosa. Jadi tidak ada konsep yang mereka terima, di mana konsep itu dari nabi-nabi mereka yang mengajarkan bahwa dosa itu ada, manusia itu terbelenggu oleh dosa. Ajaran ini kemudian muncul, sekali saya katakan, sebelum hadirnya Paulus. Ya. Ajaran itu tidak pernah diajarkan. Nah, artinya bahwa Pauluslah yang mengajarkan kemudian apa yang abang paparkan mulai dari kita berdialog pada malam hari ini. Dialah yang menjadikan Anda mengutarakan hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Silakan. Oke, jadi kembali lagi. Ya, Anda menanyakan adakah Tuhan ya berbicara kepada nabi. Saya sudah menjelaskan ya bahwa ya Anda usah saya kasih ayatnya, Anda juga pasti tahu. Yang bertemu dengan Musa itu adalah Allah ya. Yang bertemu dengan Abraham itu adalah Allah. Ya, ayatnya ada semua. Untuk apa? Makan waktu kalau jelasin ya. Jadi Allah selalu menampakkan dirinya kepada mereka. Inilah yang saya sebut sebagai pra-inkarnasi Yesus. Ya. Dia disebut sebagai juga malak Yahweh. Malah waktu dia ketemu dengan Hagar, ya, dia itu adalah malak Yahweh yang bertemu dengan Hagar. Hagar mengatakan, hari ini aku melihat Allah. Makanya dia menyebut Allah itu El Roy. Hari ini aku melihat Allah. Padahal disebut yang datang itu adalah malak Yahweh. Ya, jadi Allah sendiri, dan juga memberitakan sendiri apa yang harus dilakukan oleh Hagar. Ya, jadi
Allah itu memang selalu ketemu dengan para nabi, tapi tidak semua nabi. Cuman Allah itu berbicara langsung kepada para nabi. Ya. Allah berkata itu ada ribuan ayatnya di dalam Perjanjian Lama. Allah berkata. Anda search aja Allah berkata itu, atau Allah berfirman, atau Allah berkata, itu mungkin ribuan itu ya di dalam Perjanjian Lama ya. Memang Tuhan berkata ya, dan dicatat oleh para nabi. Demikian juga Yesus berkata dan juga dicatat oleh para rasul ya. Jadi sudah jelas, itu satu ya. Kedua, mengenai salib, mengenai juru selamat satu ya, mengenai juru selamat ya. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, akulah Tuhan dan tiada juru selamat selain daripadaku. Ini Rasul Lukas ya. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan dan di kota Daud. Sudah jelas. Jadi yang Yesaya 43 ayat 11 itu berisi nubuat. Lukas 2 ayat 11 itu adalah penggenapan. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada satu iota pun ya yang akan dibuang dalam Perjanjian Lama sampai semua itu terjadi. Yang dimaksud dengan semua itu terjadi adalah ada ratusan nubuat mengenai Kristus itu semua terjadi satu demi satu. Ya, sudah itu tadi apalagi? Aduh, saya lupa lagi tadi. Nanya apa lagi tadi? Allah berkata, oke, mengenai ini penebusan, ya, mengenai penebusan. Makanya jangan terlalu banyak. Jadi ada 3 poin ini. Saya untung ingat 3 poinnya ini, ya. Satu-satu aja. Keluaran 30 ayat 10, ya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapusan dosa. Ya, jadi sudah jelas ya. Semua korban penghapusan dosa, semua korban binatang ya di dalam ritual ya, di dalam Taurat orang Yahudi itu adalah korban penghapusan dosa. Keluaran 30 ayat 10 ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah nubuat. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama itu, ya, darah korban itu tidak bisa menghapus dosa manusia secara kekal, ya, karena darah domba itu tidak bisa menghapus dosa manusia. Itu hanya merupakan simbolik ritual yang akhirnya mengarah kepada satu-satunya nanti yang bisa sekali untuk selamanya menebus dosa manusia, yaitu dirinya Allah sendiri. Jadi sudah jelas ya, ritual-ritual pengorbanan domba itu adalah darah korban penghapusan dosa, Keluaran 30 ayat 10 ya. Jadi itu sudah jelas, Tuhan sudah menetapkan ya di dalam sejak kekekalan dia sudah mengadakan perjanjian dengan Kristus ya. Ayatnya ada, kalau perlu saya cari ya, bahwa Kristus akan turun nanti untuk menghapus dosa manusia. Ya, karena seluruh manusia itu akan berdosa secara status di dalam Adam, ya. Jadi bayi juga di dalam perut itu sudah berdosa, seperti pengakuan daripada Daud, ya. Sejak dalam perut ibuku aku sudah berdosa, ya. Jadi dosa itu ada 2 macam. Dosa karena status di dalam Adam, karena Adam itu adalah bapak semua manusia, representatif daripada semua manusia. Begitu dia berdosa, semua keturunan dia jatuh dalam dosa secara status. Nah, di samping itu ada juga perbuatan dosa, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan bahwa mengenai salib, ya, mengenai Allah memang berfirman, berkata-kata kepada Nabi dan sebagainya. Itu penjelasan saya. Jangan terlalu banyak poinnya ya, 1 atau 2 gitu aja, nanti saya lupa. Ya, jadi kita belum menemukan dalil ya. Ya. Di mana Allah itu mengutus nabi-nabi dengan mengajarkan bahwa manusia itu keseluruhannya terbelenggu oleh dosa waris. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan bahwa
Paulus dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi kala itu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Sebagaimana suratnya di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Padahal kalau menurut Yohanes, justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu adalah orang yang terkutuk. Bahkan Yesus sendiri ya mengatakan bahwa siapa yang mengajarkan, siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam Efesus 1 ayat 7 misalnya, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ajaran-ajaran seperti ini itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Muncul kemudian diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Nah, ketika Paulus itu mendengar cerita tentang penyaliban Yesus, yang katanya mati, yang katanya bangkit kembali, maka Paulus yakin bahwa inilah Kristus baru yang bangkit dari antara orang mati. Dari mana cerita ini Paulus tahu? Karena kan kita tahu Paulus itu besarnya di mana? Besarnya di Tarsus. Ya. Bagaimana kemudian cerita-cerita di Tarsus itu ada cerita di mana Dewa Herakles dan Dewa Mitra yang dipuja-puja oleh orang-orang di Tarsus itu Paulus dengan segala macam kemampuannya itu menghubungkan penyaliban Yesus dengan mitos Dewa Herakles yang mengorbankan sapi agar darahnya menjadi penebus dosa dan memberikan kehidupan baru. Ini yang ingin saya sampaikan di situ. Jadi Paulus itu menciptakan dengan kekayaan berhayal yang dia punya, namun membingungkan keahlian religi yang memungkinkannya mengaitkan kematian pahlawan Yahudi, Yesus dari Nazaret, dengan mitos yang model penyembahan terhadap dewa-dewa berhala. Nah, kemahiran Paulus ini jelas memainkan hiasan-hiasan untuk menyelipkan ajaran penyembah berhala ke dalam kisah kehidupan Yesus. Itu fakta. Makanya ketika saya mengatakan, tunjuk di mana Yesus mengatakan. Tunjuk di mana Yesus mengatakan. Apa yang Abang katakan? Kami itu mengimani Alkitab. Tidak hanya mengimani perkataan Yesus, tapi rasul-rasul pun kami imani. Sebagaimana Anda mengimani Al-Quran. Itu makanya saya katakan, dari peristiwa penyaliban Yesus, orang-orang Yahudi jelas merasa sangat-sangat sedih dan kehilangan dengan hukuman penyaliban yang terjadi atas tokoh mereka yang mereka sebut sebagai Mesias. Ya, Yesus adalah tokoh yang boleh dibilang pemimpin yang diharapkan akan membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Mereka merindukan sosok ya untuk menjadi raja sekaligus pemimpin agama mereka. Namun kenyataan pahit yang mereka lihat, yang mereka hadapi, itu nyata. Yesus ditangkap, dihukum mati dengan penyaliban. Nah, pada saat itu golongan Yahudi terpecah kemudian menjadi dua golongan. Pertama, mereka menganggap Yesus sebagai Mesias palsu karena dia tidak berhasil duduk di atas tahta Daud sebagai raja Israel. Malah sebaliknya ditangkap oleh penguasa penjajah waktu itu. Lalu kemudian dihukum salib. Padahal yang disalib menurut iman dan pemahaman secara adat istiadat Yahudi itu adalah hukuman yang sangat menghinakan. Makanya orang-orang Romawi sebagai penguasa tidak mau mereka itu orangnya yang bersalah yang ditangkap supaya mereka itu dihukum salib. Tidak mau. Karena hukuman salib itu hanya berlaku kepada orang yang hidup di bawah jajahan, orang yang terkutuk. Nah, yang kedua, golongan kedua, mereka yang menganggap Yesus itu sebagai pahlawan yang membela rakyatnya. Oleh karena itu, Yesus pantas dihormati dan dihargai sebagai pahlawan. Nah, golongan Yahudi inilah kemudian yang memandang bahwa Yesus itu sebagai juru selamat yang ingin menyelamatkan umatnya dari penjajahan Romawi, namun disayangkan usahanya gagal dan kandas di tengah jalan. Jadi dalam pemahaman ini, Yesus dianggap juru selamat Yahudi, bukan juru selamat umat manusia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 13, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah ini untuk siapa? Untuk Yesus. Dia adalah Raja Israel yang diberkati di dalam nama Tuhan. Tapi faktanya dia tidak bisa. Nah itulah kemudian Paulus menafsirkan penyaliban Yesus itu sebagai penyelamat
upaya Tuhan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Inilah yang Anda paparkan. Inilah yang sahabat-sahabat Kristen gaung-gaungkan. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Padahal ajaran itu tidak bersumber daripada ajaran Yesus itu sendiri. Terbukti ketika saya mengatakan, mana dalilnya ada Tuhan mengajarkan kepada para nabi-nabi sampai kepada Yesus yang mengatakan manusia itu terbelenggu oleh dosa waris. Dalilnya mana? Anda dan Kristen sedunia tidak akan mampu untuk menunjukkan itu, kecuali dari ajaran Paulus dan teman-temannya dia, ya, seangkatannya dia, seperjuangannya dia di dalam Yesus Kristus yang mendalilkan itu. Tapi dalil-dalil dari Tuhan mengutus Abraham, Daud, Salomo, Yesus itu tidak ada itu, Bang. Tapi kalau malam ini Anda bisa menunjukkan, silakan. Saya berarti salah selama ini. Silakan. Ya, ini terlalu banyak lagi Anda menanya. Ini saya nggak tahu mulai dari mana ini. Ya, aduh. Jadi, oke. Sekarang soal Taurat lagi. Ya, Anda mengatakan soal Taurat tadi. Tadi kalau soal penyalipan saya sudah jawab ya. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang soal penyalipan ya. Karena tadi sudah jelas dasarnya. Perintah mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa memang harus ada penebusan dosa ya. Saya kira di Muslim juga ada itu konsep penebusan dosa itu ya. Ya itu satu. Kedua mengenai Paulus, saya kira di dalam debat kita yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Paulus itu dipilih oleh Yesus, disuruh oleh Roh Kudus, dan juga sudah mempelajari mengenai Injil dari para murid yang lain ya, dan dia juga memang ahli daripada hukum Taurat ya. Jadi saya tidak akan mempersoalkan karena sebelum Paulus pun semua rasul itu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tidak tergantung Paulus ya. Karena Muslim ini selalu mengkritik Paulus padahal Muhammad sendiri tidak sekalipun pernah mengkritik Paulus. Ya. Jadi kalian itu lebih hebat dari Muhammad. Oke lah, tapi Paulus itu saya kira saya sudah panjang lebar dulu jelasin ya. Jadi saya tidak akan ulangin ya. Cuma sedikit tadi mengenai masalah yang ditanya tadi. Satu mengenai menghilangkan Taurat ya. Oke, ini saya kasih satu ayat ini supaya jelas ini ya. Saya kasih satu ayat. Ini saya baca dua ayat ya supaya jelas ya. Jadi supaya nggak diulang-ulang ini ya. Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya, tolong dicatat ini ya, menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tidak ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Kalau sudah semuanya terjadi, apakah tidak boleh ditiadakan? Anda pelajari sendiri aja, ya kalimatnya ini. Ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum itu. Kalau setelah itu bagaimana? Ya, itu satu. Kedua, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya. Jadi jelas, ya, tidak ada yang menghilangkan ya perjanjian lama, ya, walaupun secara kalimat bisa, tapi tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada sekalipun dikatakan bahwa itu dihilangkan. Yang ada itu harus digenapi. Jadi sekali lagi saya tekankan supaya tidak bertele-tele. Tidak ada yang menghilangkan perjanjian lama itu. Yang ada adalah digenapi. Ya. Tetapi sekarang perjanjian lama itu harus dilihat oleh kacamata perjanjian baru. Nah sekarang mengenai kepercayaan Yahudi kan saya sudah jelaskan dari tadi. Ya, sama saja seperti konsep Isa dalam Quran itu tidak sama dengan Yesus ya. Ya. Di dalam
di dalam Quran Yesus lahir di bawah pohon kurma, padahal di Alkitab itu di kandang domba. Ibunya Maryam, keturunan Lewi, ya menurut Quran. Sedangkan menurut Alkitab itu ibunya Maria, keturunan Yehuda. Ya, di Quran dia hanya manusia biasa, ya. Sedangkan di Alkitab Yesus adalah Allah dan manusia. Jadi Quran dia tidak mati disalib, sedangkan Yesus mati disalib dan bangkit. Ya, di Quran dia bukan penebus dosa manusia, tetapi di Alkitab dia penebus dosa manusia. Di Quran mengatakan dia bukan Mesias juru selamat, tapi Yesus juru selamat manusia. Ya. Jadi memang beda. Jadi jangan memakai konsep Islam, jangan memakai konsep Yahudi di dalam memahami juru selamat, karena berbeda. Ya. Biarlah mereka masing-masing percaya dengan apa yang dia percaya, tapi jangan dipakai itu sebagai alat untuk menguji. Ya. Kecuali itu ada ayat yang jelas di dalam Alkitab, ya. Jadi itu saya tekankan lagi, itu soal itu. Sudah itu, saya tidak tahu lagi apa tadi, masih ada enggak yang belum saya jawab? Sudah Bang, sudah. Udah ya, udah jawab ya, oke. Jadi jangan sampai konsep manusia nggak sama ya. Ya baik, jadi ketika saya menjelaskan tentang Paulus, tentang Yesus, tentang Allah, itu saya tidak membawa-bawa Al-Quran. Malah dalil demi dalil itu asalnya dari kitab Anda. Nah, kalau kemudian yang Abang sampaikan ini, paparannya, konsep-konsepnya, rumusan-rumusannya, sekali lagi saya katakan itu adalah rumusan yang berasal daripada pendiri Kristen itu sendiri, yaitu Paulus. Maka apakah ide Paulus ini diterima oleh orang Yahudi? Kalau Anda mengatakan Torah itu tidak dihilangkan setitik pun, ya, tapi digenapin. Nah, apakah orang Yahudi mengakui penggenapan itu adalah sama halnya dengan penghapusan? Anda mengatakan, oh tidak dihapuskan. Lah, faktanya Perjanjian Lama, hukum-hukum syariatnya tidak digunakan lagi. Jadi mau embel-embel penggenapan atau apapun itu nyatanya sudah dihilangkan. Lalu kemudian, ketika Abang mengatakan, sebelum semuanya terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah langit dan bumi ini lenyap. Langit, bumi belum lenyap, berarti tidak semua sudah terjadi. Artinya, ya, hukum bagi Yahudi itu masih berlaku. Nah, kembali ketika Anda secara rumusan mendudukkan ajaran Anda sebagai sebuah konsep kebenaran, di mana Yesus sebagai Tuhannya, Paulus sebagai Rasulnya. Apakah ide ini kemudian diterima oleh orang-orang Yahudi? Jangan sekarang, masa lampau. Ya. Ini jelas, ide-ide seperti ini, itu mendapatkan tantangan dari umat Yahudi di mana-mana dan di sepanjang masa. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Dari zaman dahulu, setiap orang tahu setidak-tidaknya 3 hal yang menjadi sebuah acuan di dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka tidak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan cara menyembah kepada berhala, ya, yang dapat dipandang antisosial. Mereka bukan hanya tidak akan makan daging sesajen atau segala macam daging yang diharamkan seperti babi, tetapi mereka itu justru tetap menjalankan syariat dalam agama mereka, termasuk sunat, menjauhi makanan yang diharamkan. Nah, yang perlu diketahui kemudian adalah murid-murid Yesus yang diantaranya masih hidup ketika Paulus mengkampanyekan ajaran yang Abang ini jelaskan dari tadi tentang Yesus. Itu mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Paulus sedikit pun. Ya. Paulus memang aktif menjalankan misi kekristenan di tahun kurang lebih 50-an lah, sampai 60-an ketika murid-murid Yesus masih hidup. Itu terjadi baik di Palestina maupun di tempat-tempat lain. Dan murid-murid yang masih ada pada masa itu tidak akan pernah percaya keterangan Paulus tentang Tuhan mereka, tentang guru mereka, tentang Yesus. Karena kenapa? Bagi murid-murid Yesus yang asli, posisi Paulus itu selalu dianggap sebagai orang luar, selalu dianggap sebagai serigala. Ini yang perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila murid-murid Yesus ini sangat kesal, jengkel dan sakit hati atas perbuatan Paulus mencampur adukan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran penyembahan berhala. Ya.
Di dalam Kisah Para Rasul 18:13 misalnya, ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Siapa orang ini? Paulus. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22 juga dikatakan, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oh, Nah, kalau ayatnya ya. mana? Paulus mengajarkan berhala itu mana ayatnya? Ya, itu penyembahan terhadap Yesus. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jelas bukan Tuhan, Pak. Dia itu manusia. Jadi kalau orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan, ya, kalau Paulus Yesus sebagai Tuhan, kenapa Anda ribut? Loh, kan Anda hadir di sini. Ngapain Anda hadir di sini kalau bukan untuk berdialog? Iya, saya kan sudah buktikan Yesus itu adalah Tuhan menurut Alkitab, bukan menurut... Iya, betul. Menurut kitab Anda, Yesus itu Tuhan. Saya nggak ganggu-gugat itu. Tapi konsep kebenaran itu harus diutarakan. Yang benar itu siapa, gitu loh. Saya tahu dulu Anda memberikan opini Anda Yesus bukan Tuhan. Oh, Sedangkan jelas. Ya itu Tuhan. Jelas. Menurut Alkitab, siapa? Menurut Alkitab dia itu Tuhan. Ya, justru itulah sekarang yang kita kritisin. Menurut Yesus dirinya bukan Tuhan, menurut kitab Anda Yesus itu Tuhan. Yang mana yang benar? Kitab Anda atau Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Ayatnya mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan mana yang menurut akal Anda yang bisa seperti ini? Dia sebagai manusia. Nah, justru itu dia bukan Tuhan karena dia sebagai manusia. Dia juga Tuhan karena dia juga mengampuni dosa orang. Dia tidak berdosa. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Anda boleh baptis saya kalau ada perkataan Yesus seperti itu. Dosamu telah aku ampuni. Ada enggak pernyataan Yesus seperti itu? Kalau ada, gimana? Saya boleh Anda baptis, disaksikan oleh jutaan umat yang menyaksikan dialog kita. Oke, nanti saya cari ya. Kasih saya waktu. Ya. Silakan. Itu PR buat Anda dan tantangan dari saya. Enggak, sekarang juga ada. Sebentar. Silakan. Facebook, bentar ya. Bentar. Ditungguin sama imsak. Ya. Bentar, atau saya kalau nggak dapat di catatan saya cari di Google juga dapat. Saya juga mau dibaptis kalau ada. Bentar, saya pesankan dulu sama LAI. Ya. Sebentar, sabar. Saya juga mau dibaptis dong bersama Guru Kuzuma. Iya. Sambil ngesot ya. 3 kilometer. Oh, itu semboyan saya. Sebentar. Saya pesan dulu sama LAI. Dibaptis itu karunia ya. Kalau kalian nggak dapat karunia, nggak akan dibaptis. Kalau tidak tantangannya. Nah, ini ya. Bersiapkah apologet mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau tidak ada? Nggak usah, jangan dulu. Jangan buat lucu-lucuan di sini nanti. Dan ayat ya kalau sudah bisa mengampuni, ngapain dia disalib lagi? Udah aja ngapain? Oke, kita tunggu ayatnya yang dari tadi itu yang diminta Mas Zuma itu, kita tunggu dulu. Berapa lama ini? Matius semua di sini. Ya, Matius ayat. Coba dibuka. Coba berbantu dibuka ayatnya, teman-teman. Kalau dibantu di share screen. Silakan dibacakan, Bang. Tolong yang dibantu. Tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Karena dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Ya, saya minta dalilnya. Yesus berkata dosamu telah aku ampuni. Loh ya sama maknanya. Beda Bang, beda. Oh, dia itu bisa diselamatkan, bisa disembuhkan karena dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Oh enggak, itu pengertian orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan anak manusia bisa berkuasa mengampuni dosa, dia sudah mengatakan.
Itu Anak perkataan manusia. siapa? Perkataan siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Lo tadi yang saya baca tadi itu. Matius 6 ayat berapa? La ilah. Coba share screen teman-teman. Ya kan sama Bang. Abang juga kan minta kalau mau ditanya. Matius 9 ayat 6. Ini udah kelima kali saya sebut ini. Matius 9 ayat 6. Baru 2 kali kok 5 kali. Siapa anak manusia di sini? Yang dimaksud anak manusia itu siapa? Berkuasa mengampuni dosa itu siapa? Ya itu perkataan siapa Bang? Yesus yang mengatakan. Loh, gimana? Sekarang saya Matius 9. Tunggu dulu, saya tanya dulu Anda. Anda percaya Quran enggak? Percaya dong. Siapa yang berkata di Quran itu? Siapa yang nulis? Yang nulis itu adalah orang-orang yang sesama dengan Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan mandat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk menulis. Itu bukan Allah SWT yang ngomong, kenapa Anda percaya? Bukan Allah SWT yang ngomong, kenapa Anda percaya? Oh, jadi Anda maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nuzul ke bumi, ngomong gitu? Loh, bukan. Anda katakan kita punya kitab suci itu bukan kitab suci karena bukan Allah yang mengatakan, padahal Allah yang berbicara. Saya sudah katakan dari dulu kan. Anda juga sama. Dari mana Anda mengatakan Allah yang berkata di dalam kitab Anda, sementara itu adalah perkataan penulisnya? Ya sama aja, Quran itu juga perkataan dari yang ditulis orang. Apa bedanya? Kok Anda munafik? Oh, beda. Apa bedanya? Quran itu tulisan Bedanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada umat manusia. Lah kalau yang Anda sebutkan di kitab Anda itu adalah perkataan pengarang yang dituliskan kemudian oleh pengarangnya dan Anda mengimani itu sebagai firman Tuhan. Pengarang itu menulis berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Dari mana Anda mengatakan bahwa Lukas menulis itu adalah firman Tuhan? Dari mana Anda yakin bahwa Alkitab itu Tuhan yang berkata-kata? Bukannya ya, karena pertama yang kita lihat yang ada di hadapan kita sekarang muatan isinya. Loh, itu kan opini Anda. Loh, itu fakta. Dalil yang dikatakan firman Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan akal manusia. Oh, firman Tuhan lebih besar dari akal manusia. Anda juga. Oh, nggak bisa. Kalau begitu Anda coba Anda terangkan kepada kita ketika kitab Anda yang Anda kita katakan sebagai firman Tuhan bahwa langit itu bertiang. Itu adalah simbolik. Nah, ya. Itu seperti itu. Kalau sudah salah kayak gitu, simbolik itu adalah tanda-tanda, itu adalah lambang-lambang, itu adalah hiasan, kan gitu ceritanya. Jadi daripada buku Tatang Sutarma juga bisa dikatakan sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian kalau tidak bisa akal ini mencerna, oh itu kan cuman perumpamaan. Oh, memang ada simbolik. Sekarang misalnya Muhammad membelah bulan, ya matahari tenggelam di lumpur hitam, itu apa lah, itu? Itu ya, emang itu menurut Anda itu apa? Dalil itu apa? Tidak ada bukti ilmiah sama sekali. Sorry. Kok bisa? Anda belajar dari mana selama ini? Itu kan cerita, itu kan kisah. Apa yang diceritakan oleh Zulkarnain seakan-akan dia melihat. Itu kondisi yang ada pada saat itu. Sama ketika Anda ke pantai, kemudian melihat matahari terbenam di tengah laut. Lalu kemudian seakan-akan Anda melihat matahari itu tertanam masuk ke dalam laut. Sama. Lumpur hitam. Ya iya, lumpur hitam karena gelap. Ya, jadi sorry lah. Ya di Al-Quran juga banyak yang tidak ilmiah sama sekali. Ya, bulan yang mana? Contohnya tidak ilmiah yang mana? Ya, saya katakan tadi itu. Nah, itu bukan berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Itu bercerita tentang kisah. Bisa kisah, iya. Tapi dimasukkan di situ yang tidak benar. Loh, kok tidak benar? Iya. Dari mana ke mana tidak benarnya? Itu adalah cerita yang diceritakan masa itu. Sama ketika diceritakan Raja Hezekia dijanjikan untuk lahir dari seorang perawan. Kemudian dicocokologikan sebagai itu adalah Yesus. Padahal itu bercerita tentang kisah masa lampau, bukan nubuatan. Sama dengan ini. Ada loh dalam Bible itu matahari terbit dari sebelah jalan raya itu gimana? Jadi Quran itu bukan wahyu. Ya, itu menurut Anda. Itu yang menurut Anda. Lawang kitab Anda saja yang terjemahan Anda tidak paham, apalagi kalamullah. Cerita dongeng itu. Ya, itu menurut Anda. Harapan bukan menurut itu harapannya itu. Harapannya begitu. Itu menurut Anda.
Tapi kami yang memahami kitab kami secara original teks dengan disiplin ilmu yang begitu banyak mengkaji dalam Al-Quran itu untuk mencapai sebuah titik kebenaran itu tidak seperti itu. Makanya kami juga meyakini Alkitab itulah kitab suci kami. Tidak perlu Anda menilai itu suci atau tidak. Tidak bisa Anda mengatakan itu kitab suci. Oh, ya beda jauh. Ya, kalau Anda mengatakan kitab yang dianggap suci, oke. Boleh. Pertama itu adalah terjemahan. Kalaupun dia itu original teks, yang menjadi pertanyaan kemudian, kapan Lukas bertemu Yesus, di mana Yesus sebagai narasumber daripada pewahyuan itu sendiri. Apa buktinya Yesus tidak bertemu, Lukas tidak bertemu Yesus, tahu dari mana kalau dia hidup sejaman? Dari mana? Penyelidikan. Kalau Lukas itu bertemu dengan Yesus, pasti dia akan tidak melakukan penyelidikan. Nah itu. Dia melengkapi semua dokumen dari semua rasul. Nah itu dia, makanya saya katakan bukan kitab suci, tapi karya tulis biasa yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Inspirasi itu pekerjaan Roh Kudus. Inspirasi lagi. Ya, Roh Kudus sudah. Ujung-ujungnya Roh Kudus. Macet kalau sudah itu. Iya, pasti. Karena apa? Anda mau merubah pelajaran bahasa Kristen itu nggak bisa. Pelajaran agama Kristen itu nggak bisa Anda rubah-rubah pakai opini Anda. Nggak bisa juga Anda memahamkan ajaran Kristen kepada kami yang lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Saya kan menjawab menurut kitab saya. Anda percaya dengan tidak? Emangnya gue pikirin? Iya sama. Anda mau menjelaskan, ya, Anda mau menjelaskan sadar benar tidaknya itu bukan urusan kita. Ya, tetapi yang Anda sajikan malam ini adalah ajaran Paulus yang berseberangan dengan ajaran Yesus. Sebelum Paulus jadi rasul itu Yesus itu sudah Tuhan, baik Yohanes, ya, baik Andreas, ya. Baik Petrus mengakui bahwa dia itu Tuhan. Ya, mengakui tulisan-tulisan mereka, ya. Tapi mengenai bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus akui itu? Oh iya dong, dia sendiri mengatakan aku ini adalah yang Maha Kuasa. Di mana dia katakan dalilnya? Aku inilah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, baca. Wahyu 1 ayat 8. Itu ditulis kapan adanya? Ayat itu. Anda selalu mempersoalkan Alkitab, padahal Al-Quran. Nah, sekarang yang mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Dia sebagai manusia kan. Nah, itu. Berarti Tukul ketika sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia sebagai Tuhan, Tukul bisa berbuat apa saja. Tinggal dibuatkan tulisan. Tentu. Sebagai Tuhan dia Maha Kuasa. Iya, Tukul sebagai Tuhan dia Maha Kuasa. Berarti benar, orang Hindu ketika ditanya kenapa Anda menuhankan sapi, yang Anda lihat sapi itu adalah sapi, dia sebagai sapi. Tapi dia sebagai dewa, dia itu adalah pencipta alam semesta. Ya sama dengan konsep yang Anda jajakan sekarang. Tapi lagi-lagi, apakah konsep itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Iya, Yesus itu jelas dia manusia, dia bukan batu yang harus disembah 5 kali sehari. Nah, jangankan batu, manusia Yesus aja kami tidak sembah. Iya, makanya dia itu betul-betul Tuhan menurut Alkitab. Bukan menurut Tuhan. Tapi menurut para murid menurut Yesus dia bukan Tuhan, gimana sih? Dia mengaku dia Tuhan Maha Kuasa, gimana? Di mana Yesus mengaku Maha Kuasa? Ya, baca Wahyu. Dikasih Wahyu 1 ayat 8, udah baca belum? Nah, itu adalah tulisan daripada orang yang ada di Pulau Patmos yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. SWT juga bukan Allah itu Allahnya orang Quraisy. Karena apa? Ya nggak jelas. Apanya yang tidak jelas? Apanya yang tidak jelas? Allah itu tidak pernah ngomong. Yang ngomong itu nggak tahu siapa yang di gua itu. Udah jelas bukan Jibril. Karena Jibril loh. Nah sekarang yang datang kepada Abraham itu menurut Anda siapa? Yesus. Inkarnasi Yesus yang bertemu dengan Abraham. Oh, berarti Anda punya Tuhan itu ada 4. Karena sudah pernah datang berupa manusia sebelum anak Maria. Dia sebagai Tuhan, dia datang itu sebagai manusia. Sebagai Tuhan, sebagai manusia. Bukan itu bukan. Saya itu mengatakan dia itu datang bukan menjelma menjadi manusia, tapi datang secara teofani, penampakan. Tapi dia seorang laki-laki. Dia datang bahkan makan dengan lembu yang dimasak oleh istrinya Abraham.
Dia bisa datang sebagai apa aja. Emang Tuhan tidak terbatas kan? Nah, karena itulah kemudian Trinitas itu dibubarkan aja. Karena Tuhan Anda ternyata sebelum menjadi manusia Yesus, dia pernah menjadi manusia lain selain Yesus. Itu teofani, penampakan, bukan menjelma di manusia. Nah, itu buktinya yang datang ke Abraham itu manusia, gimana sih? Bahkan mereka makan sama-sama kok. Bisa datang sebagai api, dia bisa datang sebagai tiang awan, itu juga tuh kehadiran. Semakin banyak itu. Semakin banyak berarti. Boleh. Itu nggak bisa dibatasi. Beda dengan Allah SWT. Ya, Allah SWT terbatas. Boleh saya bertanya, apologet? Biarkan dulu, biarkan Mas Juma dan Allah SWT itu terbatas. Bukan Allah SWT itu terbatas. Anda sebagai ciptaan yang terbatas memahami Allah. Makanya tadi di awal saya katakan 1 Timotius 6 ayat 16 itu sebenarnya dalil yang nampar habis-habisan Kristen. Bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Dan dia tidak pernah menjadi mantan mayat. Makanya dikatakan tidak takluk oleh maut. Tadi sudah saya baca ayatnya, dia mati sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Makanya Anda itu berputar-putar terus. Sudah dijawab berkali-kali, Anda putar terus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, kalau itu menjadi alasan Anda, apakah Tuhan yang benar itu memiliki sifat kemanusiaan? Sebagai manusia dia memiliki sifat kemanusiaan. Saya tidak tanya itu. Sebagai manusia, sebagai Tuhan pencipta alam semesta, apa dia pernah memiliki sifat kemanusiaan? Sifat ketuhanan yang ada di dia. Nah, berarti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Karena Yesus itu adalah menurut Anda Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan. Dia punya sifat manusia dan juga sifat Tuhan waktu dia inkarnasi. Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus? Ya, makanya dikatakan kan dia itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1. Itu firman, itu sabda Yesus atau perkataan Tuhan? Itu adalah wahyu dari Tuhan. Nah, itu. Ya, jadi buku Tatang Sutarma juga bisa Anda katakan sebagai wahyu dari Tuhan kalau Anda hanya berdasarkan imani saja. Makanya dikatakan ya di dalam kita nggak pernah menulis ya. Quran itu ditulis teman-teman Anda itu setelah berapa puluh tahun setelah Rasul meninggal baru ya ditulis. Siapa bilang? Enggak paham sejarah dia. Anda terlalu menghabiskan usia mengkaji dan meneliti ajaran-ajaran Paulus dan kawan-kawan untuk menobatkan Yesus menjadi Tuhan. Tidak ada waktu Anda untuk belajar firman Tuhan berupa Al-Quran. Makanya Anda asal ngomong. Mengkritik Paulus tidak ada itu. Al-Quran tidak pernah mengkritik Paulus ya. Jadi kitab Anda sendiri yang mengkritik Paulus kok. Ayo. Quran itu ditulis hanya oleh orang, murid-murid, bukan ditulis Nabi, ya. Betul. Tapi pelajari kodifikasi Quran. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Dengar doang, tidak langsung ditulis. Ya, banyak yang hilang, naskah aslinya banyak yang hilang. Makanya banyak variasi. Ya. Wow, keren. Jangan terlalu. Nanti kalau dimintain bukti, kelenger loh. Suci Anda juga banyak kelemahannya. Ya, mana kelemahannya Al-Quran? Ya, udah saya sebut dari tadi. Nah, itu kan pemahaman Anda. Yang membaca huruf hijaiyah saja nggak bisa. Gimana sih? Iya. Jadi terjemah dikira Quran itu, Ahi. Ya, itu dia. Ya, jadi jelas ya. Jadi jangan mendiskreditkan Paulus ya. Nggak bisa, Bang. Karena itu memang sudah diskreditkan dari sejak dulu di dalam kitab Anda sendiri. Ada buktinya. Mana buktinya dia berhala itu tidak ada. Yang menyembah berhala itu menyembah batu, ya. Ya, betul. Itu namanya. Iya, menyembah batu, apalagi batu zakar itu adalah berhala. Betul itu, Bang. Di batu itu tidak ada di situ. Allah SWT itu tidak ada di situ. Ya, nyembah itu di ars di atas. Oh, ya. Gitu. Itu yang berhala. Ya. Kalau mau tahu itu berhala itu menyembah batu itu. Bertiblat. Jadi Anda menganggap umat Islam itu mentuhankan batu gitu. Bertiblat ke sana itu berhala namanya. Oh, iya. Berarti Daud juga menyembah batu. Tepuk tangan. Kalian bagus. Ya, kalian yang berhala. Iya. Jadi Yesus ketika sujud itu menghadap kemana dia? Sujud dia bukan sujud, dia juga berlutut. Bukan berarti sujud kayak Islam, tidak ada. Oh. Dia manusia berdoa kepada Allah Bapa.
Yesus berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Berarti ada bapaknya dong. Nah, ayo nggak percaya Tritunggal, jadi kalian dangkal sekali. Larinya kembali ke ajaran Pak Paulus. Sekali-sekali kenapa Bang kalau ditanya gitu kembali ke ajaran Yesus gitu. Kenapa harus Paulus terus yang Anda jajakan ajarannya sih? Anda sebelum Paulus ada juga Yesus sudah diakui sebagai Tuhan mulai dari Siapa yang ngakui Yesus itu sebagai Tuhan? Itu nggak ada. Setahu saya para murid Kalau mengakui ada Yesus itu hantu. Di dalam Lukas 24 itu loh. 24 ayat 36 sampai 40 itu kan. Para murid menyangka Yesus itu hantu bukan Tuhan. Ya kan Yesus mengatakan bukan Tuhan. Mau saya kasih ayatnya. Murid mengatakan dia Tuhan. Boleh kasih? Boleh. Pasti salah comot nanti. Boleh. Gampang itu, gampang. Iya. Gampang kita tanya. Yohanes 20 ayat 28 ya, silakan Pak. Dari tadi kalian menjilat ludah sendiri. Silakan. Mana dalilnya? Ayat 20 baca Yohanes 5 1 Yohanes 5 20 baca dong. 1 Yohanes 5 ayat 20 baca. Ayat 20. Oke. Ayat 20, ayat 21. Ada nggak yang bisa baca? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Ia dalam anaknya Yesus Kristus. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu dia. Ya. Terus? Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Itu saja dulu diselesaikan. Roma itu. 1 Yohanes 5 itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kitab mana? Supaya Bukan LAI saya baca ya. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini ajaran siapa, Bang? Loh, dari tadi udah dibilang. Ini wahyu Tuhan. Oh. Bukan perkataan Yesus toh? Itu perkataan Rasul. Iya, oke. Iya, ada lagi yang lain selain dari dalil ini? Saya tanya Anda, boleh nggak saya percaya sama Rasul? Boleh nggak? Boleh. Itu hak Anda untuk mempercayai nabi-nabi palsu itu sebagai Rasul. Boleh, silakan. Percaya manusia kamu sembah aja apa-apa kok. Tapi kalau saya percaya dia Rasul saya, Anda tidak boleh kritik ya. Roma 9 ayat 5. Ya, Roma 9 ayat 5. Baca. Sekalian aja sampai ayat 10, Bang. Silakan. Ayo kawan-kawan. Roma 9 ayat 5. Setahu saya sih anak Allah itu bukan cuma Yesus, bertonton jumlahnya di Bible itu. Jadi yang kenapa cuma Yesus yang dianggap Tuhan? Ya? Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang meneruskan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuja sebagai sampai selama-lamanya. Amin. Tuh? Ya. Jadi ini keturunan bapak-bapak leluhur. Yohanes 20 ayat 28. Thomas itu berkata, oh Tuhan dan Allahku itu. Udah, apa lagi? Enggak. Silakan. Iya, makanya saya katakan, Anda ini adalah wakilnya Paulus untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Anda tidak bisa mengembalikan ke ajaran Yesus ketika ditanyai. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Anda tidak bisa kembali kepada ajaran Yesus. Kenapa? Kami lebih tahu ajaran Yesus. Yang Anda utarakan ini adalah ajaran Paulus yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Itu ajaran Yohanes, ya. Sebelum sama ajaran Yohanes. Ajaran Yesusnya mana, Pak D? 2 Petrus 1 ayat. Selamat malam Pak Juma, selamat malam. Boleh izin bicara? Tahan dulu Mas, tahan dulu. 2 Petrus 1 ayat. Selamat malam Pak Juma dan semua yang lain. Ya, selamat malam. Ya, tahan dulu Mas, tahan dulu. Oh, izin lagi. Tahan dulu Pak Apologet, Pak Juma semua. Jadi dari tadi saya ikuti Pak Juma menampilkan terlalu banyak ayat tanpa tuntas dijawab Apologet.
Baik, kita bahas dulu Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 30 itu selalu didengung-dengungkan. Sebentar, Yohanes 5 ayat 30 itu selalu didengung-dengungkan. Katanya Yohanes 5 ayat 30. 20, ya. Ayat 30 kan selalu didengung-dengungkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan cuma ayat ini, mulai Yohanes 5 itu dari awal kan tidak dipahami. Baik, saya tampilkan. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 19. Kita bahas nanti sampai 30 ya. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5. Jangan terus 30. 30 itu aku tidak dapat buat apa-apa itu nanti kita bahas. Saya akan tuntaskan itu. Jadi Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab. Orang Muslim selalu berkata apa kata Yesus. Jadi ini kata Yesus ya. Kata Yesus. Yesus sendiri berkata. Kata Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20, seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapa bisa membangkitkan orang mati, anak juga bisa membangkitkan orang mati. Terus ada yang lebih hebat lagi dari dalil-dalil ini? Kayak antara saya nih. Jadi Yesus bisa membangkitkan orang mati selain Bapa dong. Ya. Lihat saja ketika Yesus membangkitkan orang mati, apa katanya itu di dalam Yohanes 11 ayat 42 sampai 45 itu. Dia bersaksi sebagai utusan Tuhan, bukan mengaku sebagai Tuhan di situ. Nah, dia tidak minta izin kepada Tuhan, dia bisa langsung Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, itu bukan minta izin namanya. Oh, gimana sih? Ada yang dia minta izin, ada yang tidak. Itu minta izin itu ketika membangkitkan itu. Ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang mengelilingi aku di sini supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Selesai urusan. Yang tadi mana? Yang tadi dokternya yang mana tadi? Oke, sebentar. Agak gue sinyal tadi ya. Jadi saya ulang. Mohon izin karena satu ayat ini, satu topik ini kita tuntaskan, jangan dulu melompat ke sana kemari. Boleh, dan endingnya saya minta Yesus itu ternyata Bapa itu sendiri ya. Ya, saya dalil ini. Oke. Kita tunggu buktinya. Baik. Yohanes 5 ayat 19. Saya bacakan, kalau bisa tampilkan, saya bacakan. Yohanes 5 ayat 19. Hilang suaranya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jelas disebutkan Tuhan ayat itu. Terus lanjut. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Belum ada tanda-tanda bahwa dia Tuhan. Terus ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau Bapa bisa membangkitkan orang mati, anak juga bisa membangkitkannya. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan Yesus. Jadi kalau hanya satu ayat dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, itu pengertian ada Bapa yang mengerjakan. Karena Bapa yang di dalam Yesus membangkitkan, hilang. Buat sinyal ya, Ya, sinyalnya hilang. Halo. Ya, yang lain dulu aja biar lancar. Halo, udah jelas? Halo. Cari posisi yang berbeda, Mas Fadi ya, sebelum nanti kita salah persepsi, salah penangkapan, karena koneksimu tuh putus nyambung.
cari posisi yang bagus, nanti bisa gabung lagi. Sementara depending dulu kamu berbicara. Ya, udah, Nanti Bang. akan penyampaiannya nggak pas, karena putus-putus suaramu. Silakan yang lain dilanjutkan, Mas Juma, Mas Suki, Pak Apologet, silakan. Silakan lagi itu. Iya, jadi sudah tadi ayatnya kan sudah kasih bukti-bukti daripada ayat-ayat Alkitab. Para rasul mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya. Ibrani 1 ayat 8 juga mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, ini Allah Bapa yang mengatakan. Ya Allah Bapa sendiri mengatakan. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Allah Bapa juga memanggil Yesus sebagai Allah. Manusia memanggil dia sebagai Allah. Rasul memanggil dia sebagai Allah. Ibrani 1 ayat 4. Jadi jelas Yesus Allah. Jadi mengatakan Paulus mengajarkan berhala itu sama dengan meludah jatuh ke muka sendiri. Ya jelas orang yang menyembah Yesus itu ya orang yang menyembah berhala. Itu fakta. Ya, tidak ada yang menyembah batu yang menyembah berhala. Iya betul. Yesus itu punya batu loh, Bang. Tidak ada batu. Oh, jadi Bapak mengatakan Yesus itu tidak punya biji peler gitu. Cacat dong dia. Padahal dia adalah 100% manusia loh. Dia manusia, bukan batu. Dengan batu hitam yang isinya 8 biji di dalam itu beda. Loh, itu biji pelernya apa itu? Bukan batu, batu zakar loh itu banyak dalilnya loh di kitab Anda loh. Wah, menurutmu? Loh, kok menurut saya katanya Yesus itu manusia 100%. Udah, Yesus nggak berjakar gitu. Ya udah kalau gitu, cacat berarti dia. Udah jelas semuanya nggak bisa dibantah ya. Apa yang tidak bisa dibantah? Apanya yang nggak bisa dibantah? Kalau alasan Yesus jadi Tuhan karena orang-orang mengakuinya, maka gunung pun bisa jadi Tuhan karena banyak orang yang mengakui gunung itu Iya Tuhan. betul. Engkau lah Itu gunung loh. batuku. Nah sekarang yang kita minta itu pernyataan Yesus sendiri, di mana dia mengatakan akulah Tuhan. Baca dong, Wahyu 1 ayat 8 baca. Dari tadi dengar apa tidak? Kan sudah dijawab. Sekarang gini, coba Anda buka, wawasan Anda coba buka deh. Dari ayat 1 baca. Dari ayat 1 coba. Jangan lanjut ke ayat 8, ayat 1 dulu. Yuk kita coba buka pelan-pelan, ayo. Baca kenapa? Ayat 8 yang penting kan? Udah tensinya diturunkan, tensi berbicaranya diturunkan. Satu dalil Anda katakan jangan comot. Anda tidak bisa memahami kalau tidak muncul dari ayat-ayat pertama, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kenapa giliran Anda ditunjukkan bahwa Alpha dan Omega itu merujuk pada Tuhannya Yesus? Yesus tidak berkata itu kalau tidak diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan. Anda baca dari ayat 1, bacalah. Kenapa mesti nyuruh baca? Ya udah silakan Anda baca. Anda kan yang membawa dalil bahwa Yesus itu Tuhan berdasarkan Alpha dan Omega itu. Anda baca ayat dari 1 dong. Ada yang baca. Kalau Anda yang berkepentingan, bukan saya. Kalau saya tadi Anda tanya, saya berkepentingan baca dari ayat 1. Sekarang Anda yang berkepentingan. Nah, silakan Anda baca sendiri. Berarti Anda sudah tidak mampu kan? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Baik. Saya bacakan. Wahyu 1 sampai 8. Dengar ya. Ya. Saya bacakan. Inilah wahyu Yesus. Ini wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan, yang di wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah kelihatannya, yang dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang hilang Pak, mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah menylepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi sesuatu
itu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam Hilang. dia. Dan semua bangsa di bumi akan memegang firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bukankah yang dibangkitkan pertama Yesus itu maha kuasa. Udah saya baca. Silakan Pak Apologet. Silakan Pak Apologet. Jadi pertama tadi itu sudah jelas. Inilah wahyu Yesus Kristus. Ternyata disambung yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, terus? Berarti wahyu Yesus Kristus itu adalah firman yang diterima Yesus itu adalah perkataan-perkataan Allah yang dikaruniakan kepadanya. Terus? Nah, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti betul. Apa yang Yesus sampaikan itu bukan dari dirinya, tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk Yesus sampaikan. Iya, ayat 9-nya kamu ayat 9-nya tafsirnya gimana? Tunggu dulu, jangan dulu. Di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Berarti ini merujuk kepada firman Tuhan Allah. Ya, Firmannya Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Itu satu. Kedua. Satu. Coba, kedua. Kedua. Ini yang kedua. Coba Anda lihat di ayat ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang menikam dia. Sekarang saya tanya kepada Anda berdua. Sebagai dokter dan sebagai apologet. Tolong Anda jujur. Orang yang menikam Yesus ini masih hidup atau sudah mati? Sudah mati sekarang. Oke. Di sini ayat ini dikatakan, dia akan melihat Yesus datang. Iya, di awan-awan. Dengan awan-awan. Itu kapan terjadinya? Kapan terjadinya ini? Nanti atau sudah terjadi? Itu nanti. Itu nubuat mengenai nanti. Betul. Oke, nanti. Nah, berarti orang yang menikam ini yang sudah mati bangkit dulu? Ya, bangkit. Semua akan bangkit. Yang mati semua akan bangkit. Wahyu 20, 11-25. Semua. Berarti orang-orang yang menikam Yesus ini akan bangkit semua nantinya, baru kemudian melihat Yesus datang. Betul, semua. Berarti ini terjadi setelah kiamat dunia? Belum kiamat. Sebelum kiamat, di Wahyu 20 ayat 11-12. Enggak, jangan loncat kemana-mana dulu. Ini kitab Anda. Semua yang mati akan bangkit semua. Akan bangkit semua. Tertulis di Wahyu itu akan bangkit semua. Yang mati di gunung, yang menyalibkan Yesus. Iya. Sekarang pun. Oke, itu belum terjadi kiamat. Belum. Berarti manusia di kehidupan ini akan mati 2 kali. Sekali. Manusia hanya mati sekali, baru akan dihakimi. Nah, ini orang yang menikam Yesus kan sudah mati nih. Betul. Baru bangkit. Belum bangkit, belum. Iya, nanti sebelum Yesus datang bangkit dulu. Ya, semua. Nah, habis itu kiamat lagi. Setelah dihakimi, yang kiamat namanya, tunggu dulu. Kiamat enggak? Tunggu dulu, sabar dulu. Saya mau Bapak terlalu banyak ngomong, tapi Bapak ngomong itu nggak tahu apa yang Bapak ngomong. Jadi dengar baik. Yesus. Oke, Bapak, dokter, silakan. Oke, saya terangkan. Yesus dibunuh oleh orang. Yang membunuh sekarang udah mati. Udah. Seluruh orang mati akan dibangkitkan sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Betul, sebelum kiamat. Oke. Nah, ingat catat ya. Jangan sampai Anda lupa. Catat. Dasar saya mengatakan itu tertulis di Wahyu 11 ayat 5-15. Semua yang mati yang tertulis di kitab kehidupan, yang ada namanya tertulis di kitab kehidupan akan bangkit ke sorga. Yang tidak tertulis akan dibuang ke api neraka. Kapan kiamatnya? Setelah Yesus datang, Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Setelah itu, Yesus datang kedua kalinya membangkitkan setiap yang mati. Kan di Yohanes 5 tadi, Bapa bisa membangkitkan orang mati, Yesus juga membangkitkan orang mati. Nah, kapan kiamatnya?
Nanti kiamatnya setelah Injil sampai ke seluruh penjuru, Matius 28 ayat 14. Injil ini harus sampai dulu. Kalau belum sampai, belum datang dia. Oke, berarti tadi orang yang dibangkitkan ini, yang menikam Yesus, setelah dia bangkit, begitu kiamat mati lagi. Bukan, sebentar dulu. Jadi sebentar kapan kok sebentar terus? Bapak ngomong dari A sampai Z, kami diam. Saya minta jangan Anda terlalu jauh berasumsi. Sebagai dokter harusnya Anda jelaskan secara tegas. Orang yang menikam Yesus ini kan udah mati. Kemudian Anda katakan akan bangkit. Nah, setelah Yesus datang, melihat Yesus datang di awan-awan. Setelah itu kiamat lagi. Mati lagi dia kan? Dibakar, bukan mati lagi. Kekal. Dibakar ternyata. Ya, di neraka itu tidak ada mati. Kekal. Ini kok langsung ke neraka, kiamatnya kapan? Nah, makanya sebelum saya jelaskan, sudah ngomong. Dengar baik. Boleh, Boy, 2 menit saya ngomong? Enggak, tunjukkan aja dalilnya di mana pada saat orang itu bangkit, kemudian dia datang Yesus bersama dengan awan-awan, setelah dia bangkit, kiamat lagi, mati lagi. Bukan seperti itu ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini, dengar baik. Boleh saya bicara nggak sampai di sahut? Bapak ya, sudahlah. Mencoba ayat, kami diam. Mencoba ayat, kami diam. Sekarang kan saya mau terangkan, tapi belum ngomong sudah dijawab. Ya, silakan. Okay. Silakan Anda padukan antara ilmu kedokteran Anda dengan kitab Anda, monggo. Ya, Mas Wahyu 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ceritanya, setelah Injil sampai ke seluruh bangsa, Yesus datang kembali. Maka semua orang yang mati tanpa membedakan suku, agama, bahasa, kaum, bangkit. Aduh, Anda mau khotbah ini ceritanya? Bukan khotbah, ini kan baru sebelum 2 menit. Jadi semua yang mati tanpa memandang suku, agama, kaum, bangkit. Percaya atau tidak percaya, bangkit. Pak Dokter, yang tertulis namanya di buku kehidupan, yang tertulis namanya di buku kehidupan akan ke sorga, yang tidak tertulis namanya termasuk yang menyalibkannya, yang tidak percaya kepadanya. Demikian orang-orang yang di grup ini yang ini belum kiamat ya, belum kiamat nih ceritanya. Ini belum kiamat. Iya, terus. Belum kiamat. Jadi semua orang yang mati maupun yang tidak mati, ketika Yesus datang sebagai hakim, maka Yesus menghakiminya. Yang percaya, yaitu yang lahir kembali atau lahir dari air dan roh, itu definisi percaya ya. Percaya bukan cuma kata pengakuan mulut, tapi harus lahir dari air dan roh. Maka tertulislah namanya di kitab kehidupan. Kalau tidak tertulis di kitab kehidupan, maka semua yang mati, yang sudah dibangkitkan, maupun udah 2 menit, belum sampai kiamat juga ini. Belum saya siap ngomong. Udah 2 menit loh. Ya. Kok belum nyampe kiamatnya kapan nih? Setelah Yesus datang menghakimi, yang tertulis namanya di kitab kehidupan. Bentar. Sebelum jauh Pak ya, saya tanya, menurut Bapak kiamat itu apa sih? Apakah kiamat bumi ini hancur atau tidak, Pak? Ya, oke, saya terangkan. Kalau terangkan berarti saya bisa ngomong ya. Oke, silakan. Jadi dasar saya menerangkannya yang tertulis di Wahyu 21. Saya bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Oh, itu hancur buminya hancur enggak itu, Pak? Hancur. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang bangkit itu ikut mati enggak ketika buminya hancur? Sebelum bumi ini hancur, kan mereka bangkit dulu. Setelah bangkit, yang tertulis namanya di kitab kehidupan akan diselamatkan. Yang tidak tertulis itu hancur beserta bumi ini. Berarti mati 2 kali. Orang-orang yang bangkit itu hilang-hilang gitu aja. Terbakar kematian gitu. Orang itu kekal selama-lamanya, tidak mati. Iya, maksudnya perpindahannya dari bumi ke surga itu loh. Itu mati dulu atau tiba-tiba hilang gitu. Orang tidak mati lagi, Pak. Setelah dibangkitkan, ya itu. Kalau tidak mati lagi, pertanyaan saya, dia tiba-tiba hilang gitu aja atau gimana itu? Tidak hilang, dibakar selama-lamanya. Yang enggak dibakar gimana?
Yang nggak dibakar. Jadi aku terangkan, Bapak nggak dengar. Dengar baik. Bumi dan langit yang sekarang ini akan terbakar beserta orang-orang yang telah bangkit maupun yang tidak bangkit, yang tidak percaya. Dan kota Tuhan, kota kudus itu turun dari sorga, itulah tempat orang yang percaya, yang tertulis namanya di kitab kehidupan. Demikian Bapak. Waktu hancur itu yang bangkit pada kemana, Pak? Kan sudah dipindahkan ke kota baru, ke daerah sorga. Itu turun dari sorga. Aku mau baca, Bapak tidak dengar. Jadi Bapak bertanya 2 kali. Jadi waktu bumi itu hancur kan orang-orang masih di situ tuh, masih yang dibangkitkan masih di bumi itu. Jadi nggak mengalami dampak itu gitu ya? Yang tidak percaya, yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan, yang mati maupun yang hidup, kita nggak tahu apa. Kalau Yesus itu bangkit berupa roh atau jasad gitu loh? Dagingnya bangkit semua. Bisa Bapak tunjukkan bahwa yang bangkit itu daging? Kan udah tertulis tadi. Ayatnya mana? Kan di Wahyu 1 ayat 7 tadi. Saya menerangkan. Kok bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus? Padahal menurut Yesus yang dibangkitkan itu adalah roh. Tertulis di mana? Di dalam Lukas 20 ayat 36. Saya bacakan. Silahkan. Lukas 20 ayat 36. Ayat 36. Yang dibangkitkan itu roh. Lukas akan hidup seperti malaikat di surga. Bentar, Lukas 20 ayat 36. Saya bacakan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ada tertulis ada roh di situ? Itu roh. Ya mana? Kan? Mana? Malaikat bukan roh rupanya, dia berjasad rupanya. Nah, jadi Bapak salah menafsirkan. Loh, jadi salah tafsir gimana? Saya baca 1 Korintus 15 bahwa kita semua akan memiliki tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Yang tak bisa mati lagi. Jadi padahal menurut Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ayat terakhir itu yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Kita baca supaya kita profesional. 1 Korintus berapa, Pak? 15 ayat-ayat terakhir itu. Coba dibaca itu. Baik, saya cari terakhir. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan tubuh rohaniah. Jadi dari mana dikatakan itu daging seperti yang Bapak katakan itu? Kok bertentangan seperti itu? Bentar, saya baca dulu. Oke. 1 Korintus 15 ayat 48. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorga. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa ayat 44, tidak mendapat ayat 44, bagian. Pak. Langsung aja ayat 44. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Daging. Jika ada tubuh, belum siap aku baca, Pak. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohaniah, tetapi alamiah. Kemudian baru datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan gitulah Pak. Jadi belum saya siapkan. Bahkan Yesus sendiri ketika dia yang katanya bangkit dari kematian itu, para murid menyangka Yesus itu adalah roh, menyangka Yesus itu hantu. Karena memang yang diajarkan Yesus, setiap orang yang dibangkitkan dari kematian itu berupa roh, bukan berupa daging. Makanya ketika Yesus nampak kepada para muridnya, para murid takut ya dan ngeri melihat Yesus itu disangka hantu. Ya. Karena ajaran Yesus memang begitu. Orang yang dibangkitkan dari kematian akan seperti malaikat, akan seperti roh, gitu loh. Sama juga yang dikatakan Paulus ini tadi, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, bukan daging, Pak. Jadi kesimpulannya, lanjut sama Aki Juma. Saya jadi kesimpulannya orang yang menikam Yesus itu mati 2 kali. Tidak, Pak. Jadi gini, Pak Juma, yang tidak. Gimana ceritanya Anda mengatakan tidak? Dengar dulu saya ngomong. Kalau tidak mati 2 kali gimana? Kata Bapak tadi itu dia bangkit dalam rupa daging. Sementara manusia hanya mati 1 kali. Loh, tadi kan bangkit. Ya. Sebelum kiamat dia bangkit.
melihat Berupa Yesus daging. datang Berupa daging. berupa daging. Ya. Lalu kemudian setelah dia datang melihat Yesus itu datang dengan awan-awan, kan proses kembali sebelum kita hari kebangkitan kan mati harus lagi. Jadi roh dia, Kiamat harus jadi dulu. roh. Iya. Harus jadi Boleh roh. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Pakai ayat, Pak, biar enak gitu. Pakai ya. Jadi saya terangkan nanti pakai ayat. Setelah orang mati dibangkitkan, saat Yesus datang, orang mati semua dibangkitkan. Saat Yesus datang, masih ada orang hidup. Betul? Ya. Saat Yesus datang, orang mati dibangkitkan. Orang mati yang dibangkitkan, yang tertulis namanya di kitab kehidupan itu, akan akan ditempatkan di sorga kekal. Yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan, di neraka, tidak mati lagi. Dibakar selama-lamanya. Di sorga pun tidak mati lagi. Di neraka pun tidak mati lagi. Di surga itu daging apa roh? Sorga itu alam roh, ya. Tapi nanti kita, orang yang tertulis nama di kitab kehidupan, kita memiliki tubuh kemuliaan. Bukan daging kita ini kan mati. Kembali ke tanah. Tapi dibangkitkan lagi, kalau tertulis namanya, memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh yang baru, yang diperbaharui. Yang sama seperti malaikat. Bisa terima? Tidak ada sih dikatakan bahwa di dalam surga itu adalah tubuhnya adalah tubuh daging, itu nggak ada, Pak. Seperti yang Bapak tadi bilang itu. Lukas 20:36. Belum saya terangkan sudah pergi lagi kayak lain. Seperti itulah akhirnya nggak nyambung. Ya kan begini, menurut Bapak yang dibangkitkan itu adalah daging. Ya daging. Berarti dia di surga harus berupa daging itu. Sementara menurut Yesus di surga itu seperti malaikat, seperti roh. Bahkan Paulus sendiri juga mendukung yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan tubuh rohaniah. Masa roh sama tubuh jasmaniah dianggap sama, ini gimana sih? Aki Juma? Ya. Lanjut Aki. Gimana mau dilanjut? Terbukti orang itu yang menikam Yesus mati 2 kali, udahlah. Udah saya terangkan. Semua yang mati bangkit. Termasuk yang menikam tadi. Terus kiamat? Ketika kiamat, apakah manusia masih ada yang hidup? Atau mati semua? Nah, saya jawab. Ketika semua bangkit itu, yang tertulis namanya di kitab kehidupan itu ke sorga, yang tidak tertulis dibakar selama. Jadi orang itu ke surga sebelum terjadi kiamat gitu. Ya. Ada dua memang pengangkatan. Sebelum Yesus datang itu, sebelum ada penghakiman, ada turbulensi pengangkatan. 1. Jadi ada 2 pendapat, apakah setelah kiamat atau sesudah kiamat. Artinya kita menyampaikan pendapat itu, kita mau bicara yang menikam itu akan melihat Yesus datang. Nah, ini kan ceritanya Yesus itu adalah seorang hakim. Dan dia menghakimi nanti setelah hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan. Sebelum bangkit dihakimi dulu. Dihakimi dulu. Siapa yang dibangkit kalau nggak dihakimi? Kan Yesus menghakimi. Betul. Dibangkitkan dulu, baru kemudian dihakimi. Tetapi kebangkitan ini nanti setelah terjadi kiamat. Benar. Makanya dikatakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu sama dikatakan dengan di dalam Islam itu sebagai hari setelah kiamat ini itu disebut sebagai padang mahsyar. Hari penghakiman. Hari yang terjadi setelah tiupan sangkakala. Seperti kiamat. Masa Anda orang masukkan ke dalam ajaran Anda memasukkan orang ke dalam neraka sebelum dihakimi, gimana ceritanya? Ya, harus dihakimi dulu tadi saya bilang. Nah, itu dia. Makanya penghakiman itu nanti setelah kiamat itu terjadi. Belum kiamat. Kalau sudah kiamat, apa yang mau dihakimi lagi? Sudah hancur. Setelah kiamat, baru kebangkitan. Bukan kebangkitan dulu, baru kiamat. Oh baik, kita persepsi dulu. Kiamat versi Islam gimana? Coba terangkan. Persepsi kiamat Islam, apa itu kiamat? Kiamat itu adalah
hancurnya alam semesta ini, semua makhluk mati. Baru setelah itu terjadi, baru kebangkitan, bangkit semua kembali. Nah, setelah bangkit, dihakimilah orang-orang itu. Yang benar masuk ke dalam surga, yang salah masuk ke dalam neraka. Bukan dihakimi dulu baru kiamat. Menurut Kristen. Nah, ini versi Kristen saya terangkan. Kiamat itu setelah Yesus datang, yang mati dibangkitkan, yang tertulis namanya di kitab kehidupan selamat, yang tidak tertulis di kitab kehidupan akan hancur. Setelah dihakimi, baru kiamat. Nanti kalau sudah kiamat dulu, apa yang mau dihakimi udah hancur. Tapi nggak apa-apa, ini perbedaan Pak, ya. Di mana dikatakan itu bahwa di mana dikatakan di kitab Anda bahwa dihakimi dulu baru kiamat? Nah. Wahyu 1 ayat 7 kita masih cerita Wahyu 1 ayat 7. Wahyu itu masih kuterangkan, belum lari aku dari topik. Saya bacakan. Wahyu 1 ayat 7. Bentar. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Jadi ketika Yesus di awan-awan, semua orang yang mati maupun yang hidup melihat. Saat itu belum kiamat. Jadi Yesus datang, andaikan Yesus sekarang datang, kita akan melihat dia. Kita kan masih hidup. Yang mati juga akan bangkit. Melihat dia. Semua akan melihat. Semua bangsa-bangsa akan melihat. Itu dasar saya ngomong, Pak Juma. Iya, di Islam juga mengakui itu. Bahwa kelak sebelum kiamat, justru kedatangannya itu adalah merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Ya. Nah, yang dari masalah itu di kitab Anda. Karena orang-orang yang sudah mati bangkit semua melihat Yesus datang. Lalu ya, kapan? Itu kan tertulis. Iya, itu yang tertulis di kitab Anda. Lalu kemudian kalau kiamat Anda katakan orang itu tidak mati. Gimana ceritanya tidak mati orang itu? Namanya kiamat semua dimatikan kok. Tidak mati, Pak. Semua yang di neraka kekal selama-lamanya dibakar. Tidak mati-mati. Lah, tersiksa semua. Terus ketika kiamat? Setelah dihakimi, hukum vonis dikatakan bahwa dia tidak layak ke surga, tempatnya neraka. Di neraka dia tidak mati. Jadi menurut Anda penghakiman dulu baru kiamat gitu? Benar. Kalau sudah kiamat, apa yang mau dihakimi? Oh, jadi kalau sudah kiamat itu tidak ada penghakiman lagi? Tidak ada kebangkitan? Kebangkitan itu ada dua persepsi. Bangkit dari kubur satu dan terangkat ke surga. Bapak mau yang mana? Bangkit dari yang tara mati. Karena Yohanes 5 yang mau kita bahas tadi waktu saya mau menerangkan Yohanes 5, suara saya putus-putus. Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Yesus juga membangkitkan orang mati sesuai dengan kehendak. Sesuai dengan kehendak Yesus. Jadi Bapa berbuat, Yesus juga berbuat. Itu Yohanes 5. Jangan cuma Yohanes 5 ayat 30 aja, aku tidak berbuat apa-apa. Memang Yesus tidak berbuat apa-apa karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi selagi dia masih manusia di bumi tidak bisa berbuat apa-apa dia. Karena dia diutus. Berarti Tuhan itu pernah berada pada kondisi di mana Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah. Sebagai manusia dia tidak berbuat apa-apa. Sebagai bayi dia jadi, tidak berbuat apa-apa. Artinya Tuhan itu pernah kehilangan kekuasaan. Sebagai manusia dia terbatas. Iya, hilang kekuasaannya sebagai Tuhan kan? Ya, karena dia sebagai manusia. Iya, berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Bukan, jangan salah. Tuhan itu ada di mana-mana. Jangan pakai logika bahwa Tuhan itu. Justru Anda yang berlogika. Anda yang berlogika saat sekarang. Tuhan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kekuasaannya hilang. Berarti Tuhan hilang pada masa itu selama 30 tahun lebih. Atau Anda ingin mengatakan bahwa masih ada stok Tuhan lagi yang lain?
Tuhan itu esa, tapi dia hadir di mana-mana. Bisa percaya? Tuhan itu esa, tapi Bisa kemahakuasaannya itu menyelimuti semuanya, bukan hadir di mana-mana. Kalau yang Anda maksud hadir di mana-mana itu bisa di mana-mana. Salah sama matahari dong. Matahari itu satu di sana, yang ada di mana-mana itu adalah cahayanya. Dia katakan bahwa Tuhan itu pernah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berarti alam semesta ini pernah kekosongan Tuhan. Sebelum alam semesta, sebelum Yesus menjadi manusia, alam semesta sudah ada. Satu. Iya betul. Nah, setelah Tuhan menjadi manusia, Tuhan yang Maha Kuasa itu hilang sudah, menjadi manusia. Tidak. Lalu? Tidak jadi manusia. Yang jadi manusia adalah Firman. Berarti Firman itu bukan Tuhan. Firman ada 3 bagian. Pertama, Firman telah menjadi manusia, itu Yesus. Kedua, Firman yang diwahyukan kepada Rasul dan Nabi yang ditulis di kitab suci, itu juga Firman. Firman yang menciptakan alam semesta, itu juga Firman. Ada 3 bagian Firman. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Apa yang membedakan antara Firman-Firman ini? Firman yang jadi manusia itulah Tuhan. Tuhan yang menjadi Firman itu. Terus Firman yang datang kepada para rasul? Itu juga Firman yang diwahyukan kepada rasul yang ditulis di kitab suci. Itulah perkataan yang keluar dari mulut Yesus, dari mulut Tuhan. Nah, sekarang Yesus itu sendiri adalah Firman yang menjadi manusia. Benar. Nah, terus yang ada di dalam kitab Anda itu Firman menjadi tulisan, kan? Ya, tulisan itu wahyu, Firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang dituliskan oleh penulis kitab suci. Itulah Firman. Nah, terus Yesus? Yesus adalah Firman, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang bisa diutus atau disuruh menjadi manusia. Apa bedanya dengan Firman yang datang kepada pengarang kitab Anda? Beda. Sama aja. Firman yang datang ke wahyu itu kan dituliskan, itu perkataan dituliskan. Kenapa? Pada zaman dahulu kala, Tuhan menyampaikan pesan-pesan melalui nabi-nabi. Zaman akhir, dia sendiri datang, turun jadi manusia. Itu bedanya. Itu makanya aku bilang, ketika dia sendiri datang menjadi manusia, dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 30 tahun karena telah menjadi manusia. Tidak, walaupun dia telah menjadi manusia, dia tetap ada. Dia bisa, walaupun esa, sifat Allah. Kalau dia tetap ada, kenapa pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa? Mana Tuhannya? Oke, kita bahas tuntas ayat ini. Itu ya, kita bahas tuntas. Kita buka Yohanes 5, ya kan? Jadi jangan cuma 30, nanti ku terangkan. Bisa terima nggak? Yohanes 5 kita baca. Nah, tunggu Anda terangkan aja. Tuhan Anda menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang? Yesus bisa berbuat apa-apa setelah dia menjadi manusia. Oke, tertulis di mana? Kita bahas ayatnya. Di mana tertulis tidak bisa buat apa-apa? Tampilkan ayat Yohanes 5 ayat 30. Oke, Yohanes. Anda terlalu memaksakan diri untuk menjadikan manusia menjadi Tuhan. Padahal ketika Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan menjadi manusia, berarti ketika Anda menjadi monyet, sudah tidak ada dokternya, yang ada adalah monyetnya. Anda mengatakan, tidak, mana buktinya? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa loh. Itu mulutnya sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda mau sanggah apa itu pernyataan Yesus? Kalau Anda mengatakan Tuhan ada di mana-mana, salah itu. Maksudnya Yesus itu adalah manusia yang diutus. Tuhannya ada. Dianya yang adalah manusia. Tapi Tuhan itu tetap ada, bukan menjadi manusia. Yesus adalah manusia yang tercipta dari firman Allah, dari kehendak Allah. Itu yang benar.
Tapi kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, perkataan menjadi manusia, lalu kemudian firman itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan Anda telah berubah menjadi manusia. Berarti Tuhannya sudah hilang, karena dia sudah menjadi manusia. Layaknya Anda ketika Anda menjadi dadar gulung, Anda sudah hilang, yang ada adalah dadar gulung. Kan gitu. Gimana kawan-kawan? Benar kan? Benar. Benar. Jadi kalau misalnya Anda berubah menjadi babi, ya Anda sudah hilang karena Anda sudah menjadi kodratnya menjadi babi. Jangan lagi Anda mengatakan, saya masih ada. Loh, salah kalau gitu konsepnya. Kasihan kali ilmu kedokteran Anda itu Anda tidak aplikasikan di dalam beriman berarti. Putus-putus suaranya, robot. Ayat 30 dibahas dulu. Ya, dengar dulu satu ayat kan belum kita paham. Ya. Robot suaranya Pak, robot nggak jelas Pak, apa yang dibicarakan. Jadi kembali ya, kawan-kawan, jadi Paulus inilah yang menyebabkan teman-teman Kristen ini ngotot menuhankan sosok manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat ini. Ini dalam kitabnya Kristen sendiri kok ada ini, Paulus ini dikecam habis-habisan. Ya. Kemudian di ayat lain di Kisah Para Rasul juga, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ada kok di dalam kitab mereka. Jadi yang mengimani ajaran Paulus yang dikutuk oleh orang-orang Yahudi yang seangkatan dengan dia Kristen. Makanya dikatakan dalam Matius 23 ayat 15, ya, orang-orang ini yang ditobatkan oleh Paulus adalah orang yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Ini buktinya. Kalau Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Islam belum ada pada saat itu. Belum ada Islam yang meluruskan Paulus. Tapi mereka ini udah nyata-nyata hidup di tengah-tengah Islam, diluruskan. Ajaran itu seperti ini yang benar. Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi mereka tetap aja sesat, bahkan dengan pedenya mengajarkan kesesatan itu. Maka Matius mengatakan, orang-orang ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Apakah cuma dalil itu? Halo? Kisah Para Rasul 24 ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Itu pernyataan dalam kitab mereka sendiri loh. Ini bukan karangan saya. Saya jawab. Halo? Silakan. Ya. Jadi jangan lagi mengukur. Saya sudah katakan ya, teologi Yahudi tidak sama dengan teologi Kristen. Betul. Mereka Betul. jangan dipotong. Betul. Jangan dipotong. Ya, mereka mengutuk Paulus sebelum Paulus bertobat. Ingat itu. Ya. Kedua, ya, Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Terbalik itu, ngaco. Ya. Ya. Tuhan yang menjadi manusia itu ada di ajaran Kristen, Pak, berdasarkan ajaran Paulus. Ada, ke Yohanes 1 ayat 14 itu apa? Sebelum Paulus jadi Iya, itu di kitabnya Kristen. Iya kan? memang. Iya, jadi Kristen yang mengajarkan itu. Orang-orang Yahudi tidak. Iya memang, saya bukan mau nama Yahudi. Nah itu dia makanya, berarti Bukan memang cuma Yahudi, para nabi pun tidak. berarti benar yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 24 ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Kristen. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Udah jelas kok. Anda tidak paham waktu itu sebelum dia bertobat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Paulus itu bertobat yang tadinya menuhankan satu Tuhan kemudian mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus? Itu bukan bertaubat itu, Pak. Menyamar menjadi domba. Yang berhala itu batu.
Ya, Lo kok larinya ke batu gimana sih? Kalau udah ketabrak dengan tembok larinya ke batu gimana sih? Sudah dibuktikan, kamu tidak bisa bantah itu. Sudah Apa yang dibuktikan. nggak terbantah? Anda bisa buktikan. Sudah. Orang Yahudi sampai hari ini juga mengakui Tuhan kami sama. Yahudi tidak jadi alat ukur untuk mengelilingi kebenaran. Apalagi Kristen menyembah kepada manusia. Yahudi aja kagak. Yang nyata-nyata mereka memegang kitab, yang nyata-nyata mereka dijanji sebagai bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Anda katakan tidak, apalagi Kristen. Mereka tidak dapat anugerah. Jadi Islam maupun Yahudi tidak bisa sebagai alat ukur. Apalagi Kristen yang menyembah manusia yang kitabnya aja nggak tahu dari mana asal usulnya. Gimana sih? Lah, yang berhala itu yang menyembah batu 5 kali sehari ke sana. Betul. Yang menyembah batu, betul. Dijadikan Allah SWT. Oh, itu salah. Anda salah. Anda tidak ngerti Allah itu apa, SWT itu apa. Ini adalah SWT, ya. Jadi Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Jangan dibalik-balik. Itu ajaran Anda. Itu ajaran Kristen, penyembah manusia. Aku bisa tertawa sekarang. Iya. Hari para Akbar manggil batu. Kualitasnya dokter cuma segini. Jadi gini. Kemana saja Paulus itu pergi, nampaknya Paulus itu memang adalah provokator kerusuhan. Ngapain harus lari-lari ke batu? Murid-murid Yesus itu di Yerusalem itu tidak pernah merasakan persoalan serumit ajaran Paulus ini. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kembali ajaran Yesus, Paulus itu pada hakikatnya adalah orang kafir Kristen pertama, dan ajarannya yang kemudian menjadi landasan ajaran Kristen hari ini. Itu ajarannya adalah penyimpangan yang keji dari ajaran asli dan murni yang dimuliakan oleh para pemimpin gerakan-gerakan yang mengajarkan ajaran Yesus. Apa yang sejak dahulu dianggap syirik dalam ajaran Yahudi, dalam ajaran Yesus, saat ini itu menjadi ajaran Kristen. Itu isinya contekan doang dari Alkitab, lain tidak ada. Muhammad tidak bisa. Itu yang perlu Anda. Saya ulang. Paulus itu pada hakikatnya adalah orang kafir Kristen pertama, dan dialah yang mengajarkan ajarannya yang kemudian menjadi landasan ajaran Kristen. Betul. Ajaran yang menyimpang, yang keji dari ajaran asli, dari ajaran murni yang dimuliakan oleh para pemimpin gerakan-gerakan ajaran Yesus. Kafir itu namanya. Apa yang sejak dahulu dianggap syirik oleh orang-orang Yahudi, itu saat ini menjadi ajaran Kristen. Makanya Yahudi itu jijik melihat ajaran Kristen ini. Itu sama Islam masuk ke neraka semua, sama kayak seperti itu fakta. Pasti masuk ke neraka. Kenapa kemudian penonton mau izin ketawa dulu. Boleh ketawa nggak? Enggak, saya heran sekelas dokter kok kayak begini debatnya ini gimana? Mau izin ketawa ya. Penonton mau izin ketawa dulu. Parah. Jadi gini, mengapa Paulus ini sebagai pendiri Kristen itu menghapuskan hukum Taurat? Belajar. Ini jarang diketahui oleh orang-orang. Jadi Paulus itu berusaha menghapuskan hukum Taurat. Kenapa? Karena persaingan. Persaingan apa? Persaingan. Karena jika dia mengkhotbahkan ajaran penyembah berhala murni, dia tidak akan mendapat sambutan dari kalangan para penyembah berhala. Betul. Karena memang Kristen itu dimodifikasi untuk penyembah berhala. Betul. Dan juga mereka sendiri sudah tidak terlalu tertarik kepada ajaran-ajaran orang-orang Yahudi, non-Yahudi itu sendiri. Mereka sudah meninggalkan ajaran animisme. Kalau Paulus mengajarkan ajaran animisme murni, pasti mereka tolak. Ya, sebelum Paulus, apalagi kalau dibandingkan dengan ajaran Yahudi, ajaran penyembah berhala dianggap lebih rendah. Apalagi karena mereka tidak memiliki kitab suci. Ini sudah sering saya katakan. Orang-orang penganut animisme yang memang notabene kandungan ajarannya sama dan Kristen tidak memiliki kitab suci sebagaimana ajaran Yahudi gitu loh. Nah, sementara bagi Paulus untuk mengkhotbahkan reformasi Yahudi sebagaimana yang diajarkan murid-murid Yesus, dia tidak diterima karena pahamnya dianggap tercemar oleh ajaran penyembah berhala. Nah, inilah yang kemudian mendorong Paulus menciptakan agama Kristen untuk merebut
hati para penyembah berhala di kerajaan Romawi. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghapuskan hukum Taurat yang selama ini menjadi penghambat orang-orang Romawi untuk menganut agama Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya suka dengan ajaran orang Yahudi, ya. Orang Romawi, orang Yunani suka. Tapi sayangnya di situ mereka tidak dibolehkan makan babi. Mereka diwajibkan bersunat. Itu yang mereka tidak suka. Nah, ketika Yesus itu Paulus itu tampil memberikan sebuah agama baru bernama Kristen, hukum Tauratnya ada, tetapi dihilangkan sunatnya dan dibolehkannya makan babi. Orang-orang Romawi yang sudah menganut ajaran pagan itu menerima seketika. Jadi dalam agama Kristen, Paulus sekaligus mengganti Kristus-Kristus para penyembah berhala yang sudah uzur, yang sudah diajarkan jauh sebelumnya, itu menjadi sebuah Zeus baru bernama Yesus Kristus, yang cerita kematiannya dan kebangkitannya masih segar di kepala Paulus. Ada itu. Itu fakta, itu fakta. Sampai hari ini yang pegang kitab asli dari original teks Septuaginta itu tidak pernah mengakui kitab mereka sebagai perjanjian lama, apalagi sampai mengakui kitabnya Kristen perjanjian baru, tidak. Tapi orang Kristen yang berasal dari Roma itu pasti percaya ajaran Paulus ini. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Quran itu tidak punya naskah lagi semua. Sudah habis. Apa hubungannya lari ke Quran? Nggak bisa jawab, ujung-ujungnya menghujat itu. Aduh, apologet. Kali Pak Utsman. Jadi saya mau tanyakan ini kepada Mas Zuma juga kepada Mas Sugi ini. Ini apa sih bedanya ajarannya Paulus sama ajarannya Yesus ini? Dari tadi kok umek masalah itu? Ya nggak ada samanya lah. Sama dari mana? Nggak ada samanya. Yesus masih menegakkan hukum Taurat, Paulus melenyapkan hukum Taurat. Dari mana samanya? Sama. Makanya saya katakan tadi, Bang Zul, di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi itu mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini orang-orang Yahudi. Iya, karena berarti ya menurut kesimpulan sementara Kristen sekarang ini menganut ajarannya Paulus, iya. Iya, betul. Karena Yesus nggak pernah mengajarkan penebusan dosa, mati masuk surga dengan coba ketika nggak ada. Bang Zul, ketika tadi saudara kita apologet mengatakan bahwa Paulus sebelum bertobat memang, tapi ini sudah jelas setelah bertobat dia juga tidak diterima. Malah merusak ajaran Yesus. Iya. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar. Tuh. Jadi dia sudah mengajar. Inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang Paulus itu membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Itu setelah bertaubat. Jadi bukan Islam yang menolak Paulus, orang-orang yang sesama dengan Paulus itu aja yang menolak Paulus itu. Coba kita dengarkan dulu apologet nih mau ngomong, kasihan. Tian bicaranya. Ya, tidak ada yang membantah. Semua ayat Alkitab diberikan. Tidak ada yang bisa bantah. Iya. Yang dari tadi itu apa nggak dibantah ya dari tadi itu? Memang nggak bisa dibantah, Pak. Dengan akal sehat maksudnya. Dengan semua diam, nggak ada yang bisa bantah. Kitab itu ditulis oleh para. Ya, oke, Pak Apologe dan teman-teman yang lain itu kita serahkan kepada netizen di sana. Diskusi hari ini kan cukup kondusif ya. Apapun kepercayaan kalian itu tetap kita percaya, nggak usah menghujat. Kita di sini saya dengarkan Mas Zuma tadi nggak menghujat loh, cuma membuka sebuah wawasan baru. Tapi setelah dibuka wawasan baru, Pak Apologet itu langsung ke menyembah batu, awaswete atau apapun, dan menurut kami itu nggak sinkron gitu loh. Yang kita diskusikan dan dari tadi Apologet datang ke sini kan, coba tanyakan. Setelah ditanyakan, ya katanya Pak Apologet itu harus kamu terima, ya nggak bisa. Namanya keimanan orang itu harus dipertanyakan. Menurut saya itu begitu. Setelah ditanyakan berkali-kali dan jawabannya Apologet itu menurut teman-teman Islam itu kurang mengena, ya wajar teman-teman kami di sini itu terus mengcounter.
Tapi dengan seenaknya saja ataupun dengan pongannya, Pak Apolojo itu mengatakan, nggak terbantahkan, udah nggak terbantahkan. Yang tadi dibantah itu dari tadi itu sama teman-teman itu. Dan tadi sudah diulas bahwa bedanya ajaran Yesus dengan Paulus itu jelas itu. Menyembah berhala. Siapa dulu yang menuduh menyembah berhala? Enggak dibantah. Kalau menyembah manusia itu apakah nggak menyembah berhala namanya? Loh, yang menjawab batu berhala enggak? Loh, kok larinya ke sana ya? Ya, yang menyembah batu itu jelas berhala. Iya, jelas berhala memang. Masalahnya siapa yang menyembah batu gitu loh. Iya. Yang menyembah batu itu siapa? Kan untuk dalil. Iya, batu dipanggil Allahu Akbar. Loh, siapa yang manggil Allah Akbar batu? Siapa manggil batu itu Allahu Akbar siapa? Kita manggilnya tuh Allah loh, bukan memanggil batu loh. Jangan seperti anak-anak debat tuh. Saya sebenarnya segen debat sama dokter, tapi ternyata kualitasnya anak-anak. Aduh. Iya. Ampun dah. Ya memang kalau menyembah batu itu semua kita muslim mengatakan itu menyembah berhala. Setuju. Jadi setuju saya setuju Bang Jul, Bang Juma. Jadi kita nggak bisa nggak bisa jawab dengan pakai akal sehat, Bang. Itu aja. Enggak, dokter kok kualitas debatnya seperti itu loh, heran loh. Sebaiknya Anda jadi dokter aja yang bener deh, enggak usah jadi debater deh. Tapi kenapa dicap berhala? Ya itu kan kurang ajar itu. Loh, gimana tidak? Yesus menyatakan dirinya itu sebagai seorang utusan. Tapi begitu Anda sembah itu namanya berhala. Dia juga Anda tadi dengan jelas mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia loh. Coba kita tanyakan, apakah Yesus itu kamu sembah? Yang disembah Tuhanannya. Iya, itu apakah Yesus kamu sembah? Iya, ketuhanan dia. Iya itu. Ya sudah ketuhanannya. Sudah kan jelas, sudah kamu jawab sendiri. Kamu tadi saya tanyakan, apakah kamu sembah Yesus? Kamu jawab iya. Saya akan mempertanggungjawabkan. Apakah menyembah manusia itu termasuk menyembah berhala? Yesus itu Tuhan, makanya dia bisa disembah. Iya, Yesus itu parah kan? Yesus Tuhan, jadi sembah. Kenapa tidak? Di dalam Yesaya 44 kitabnya Yesus. Ini kitabnya Yesus saya bacakan kepada Anda. Yesaya 44 ayat 10. Katakan dia itu adalah Tuhan. Ngapain ke Yesaya? Itu kitab. Nah, itu kitabnya Yesus, bukan kitabnya Anda. Kitabnya Yesus mengatakan di dalam Yesaya 44 ayat 10, siapakah yang membentuk Allah dan menuangkannya ke patung yang tidak berfaedah? Jawab, Kristen. Siapa yang membentuk Allah? Siapa yang membentuk Allah dalam rupa manusia? Kristen. Nah, ayat 11-nya dikatakan apa? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Jadi kalau malam ini Anda malu, itu memang sudah dinubuatkan. Ajar Aswad itu yang batu yang disembah. Pak dokter, aduh. Yes, hormati doktermu itu, jangan debat kayak anak-anak, Pak dokter. Iya. Udahlah. Apologet bukan dokter. Ya kalau gini ya kita hormati aja lah. Udahlah. Ya, udah diselesaikan aja. Ini manusia ya biar. Enggak layak ini, enggak level nih. Udah. Enggak bisa. Ya, jadi jangan sembarangan menuduh berhala. Pastinya hilang tuh. Oh enggak, saya bertanggungjawabkan perkataan saya. Orang kita pakai dalil. Jadi orang yang menyembah manusia itu, itu adalah orang yang menyembah berhala. Saya sudah mengatakan Yesus Tuhan, sudah dibuktikan Yesus Tuhan, kau nggak bisa bantah. Tidak bisa Yesus itu menjadi Tuhan, Bang. Baik, saya tengahin gini. Saya tengahin begini aja, saya tengahin. Yang saya tahu namanya menyembah berhala itu kan sebuah patung, iya kan? Patung dibentuk itu kan namanya berhala. Tetapi ini ada manusia yang disembah itu masa berhala? Ya berhala itu sesembahan selain kan kalau ini analoginya kan itu sebuah patung ya, patung ataupun benda-benda tertentu itu berhala. Nah kalau kita menyembah apa itu namanya pohon itu kan animisme ya. Nah kalau menyembah manusia ini apa namanya? Ya berhala. Dinamisme. Dinamisme itu. Selamat malam. Halo. Sepertinya dinamisme itu. Selamat malam, Bapak-bapak. Uang juga bisa berhala. Bisa. Ya, manusia juga berhala. Intinya
berhala itu menyembah selain Sang Pencipta, itu berhala. Apapun Yesus. wujudnya. Itu kan benda mati. Bukan Nah, benda kalau benda mati. hidup Berhala kita itu bagaimana tidak kalau hanya benda hidup? berhala Itu itu pencipta. tidak hanya mengacu kepada benda mati. Pokoknya Ya, sesembahan selain Sang Pencipta. Benda hidup disembah. Selama Yesus di muka bumi, siapa yang menyembahnya? Yesus Siapa itu menyembah? pencipta langit alam semesta. Yesus itu pencipta. Dalilnya, berayat dong, Lihat, pakai dalil dong. Nah, Ya, sudahilah Apa-apa saya dengerin Kasihan. aja dulu yang lain. Saya kasihan dengan para kan itu mau ini apologi. dari tadi dikasih Ya. ayat tidak bisa ya. Tapi Iya, Pak. Kita dengarkan tadi dikasih ayat dan kita mendengarkan bersama-sama dan dibaca juga. Saya tadi membantu membaca. Tetapi semua ayat itu dikonter oleh teman-teman Muslim. Teman Muslim punya pandangan berbeda. Pak Apologet punya pandangan berbeda. Nah, setelah pandangan berbeda itu ya sudah. Itu keimanan kamu, ini keimanan kita. Sampai di sini nggak usah dibahas lagi. mana ayat? Saya mengatakan kamu harus percaya, nggak bisa terbantah. Betul, Membantah loh dari tadi. Al-Quran yang nggak Ini bisa. soalnya menyangkut masalah kepercayaan. Bukan soal kepercayaan. Ayat saya kasih tidak bantah. Ya. Sudah Tidak bisa dikasih bantah, tidak Sudah bahasa. dijelaskan, Dari tapi nggak tadi usah itu dipaksakan. dibantah sama teman-teman. Nah, kalau sudah dibantah ini, itu kembali ke kepercayaan kamu masing-masing, kita masing-masing. Kamu Betul, percaya betul. menyembah Yesus ya monggo, silakan. 1 Yohanes 5:20 bantahnya. Memang menyembah ya dikondisipkan dulu biar nggak berisik. Oke, Mas Juma, bagaimana Mas Ugi? Mana bantahannya? Yohanes 20 ayat 28. 1 Yohanes 5:20 mana bantahannya? Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Oke, Mas Juma, coba di counter attack itu. Katanya nggak bisa dijawab. Katanya nggak bisa dijawab tadi. Siapa yang mau jawab? Mas Ugi boleh, Mas Ugi atau Mas Juma silakan. Ya. Oke. Silakan lagi. Silakan. Yohanes 20 ayat 28. Thomas itu ya kan? Ya. Oke, sebentar saya baca. Ini jangan main comot ayat. Kenapa Thomas itu berkata ya Tuhan ya Allahku? Karena Thomas ini dalam posisi yang kaget, ya, posisi yang tidak terduga oleh dia bahwa orang yang dikira itu mati ternyata hidup. Maka wajar kalau dia berkata ya Allah ya Tuhanku. Sama seperti kami orang Islam juga begitu. Ketika kita kaget, ketika kita apapun, itu selalu menyebut ya Allah ya Tuhanku. Apakah ketika kita berkata begitu di hadapan orang lain, lalu orang lain itu adalah Tuhan? Tidak, dilihatlah kronologinya itu. Jangan main comot, oh ini Yesus Tuhan. Bukan begitu. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Dari mana Thomas bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan kepada Thomas? Dari mana Thomas dapat itu? Dia mengatakan aku Tuhan dan saya baca ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus berkata apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak ada dikatakan kaget-kagetan seperti kamu itu tambahan omonganmu doang. Dibaca di situ dibaca dari awal. Itu ya. Thomas itu tadinya tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Iya, sebelum aku mencucukkan tanganku, aku tidak percaya, kata Thomas. Nah, begitu tiba-tiba dia nongol, dia kaget, ya Allah ya Tuhanku, wajar. Thomas berkata demikian. Kalau Anda terlambat lalu datang di depan atasan Anda, lalu Anda berkata, ya Allah ya Tuhanku, berarti atasanmu Tuhan begitu? Kalau dia bisa bangkit, maka dia percaya Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan. Dari mana Thomas ini bisa mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana ajaran dari siapa itu? Tadi Wahyu 1 ayat 8 apa itu? Ngapain wahyu? Ini belum ada wahyu ketika di dalam Yohanes. Iya. Wahyu itu nanti. Sekarang pertanyaan saya ketika Yesus masih hidup, ya sebelum terjadinya penyalipan itu, ya. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Sehingga Thomas mempunyai kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan. Dari mana? Enggak. Tadi kasih 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5. Ini belum sampai ke situ. Ini belum bangkit Yesus. 1 Yohanes 5 itu nanti. Setelah Yesus tidak ada. Terus pakai ayat itu doang. Sekarang saya tanya. Sebelum Yesus bangkit dari kematian itu, adakah Yesus mengajarkan bahwa dirinya Tuhan? Sehingga Thomas ketika ketemu Yesus berkata, ya Allah ya Tuhanku. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dari mana Thomas dapat seperti itu? Iya, memang karena dia Tuhan.
Karena Tuhannya bisa dapat dari mana? Thomas dapat dari mana? Sementara Yesus selalu mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu yang diajarkan Yesus kepada Thomas. Yohanes 13:13. Aku Yohanes 13:13. Di situ Tuhan, bukan Tuhan. Kurios, bukan Theos. Konteks mengenai Tuhan jelas. Kurios itu adalah YHWH. Kalau itu diartikan Tuhan, maka akan nabrak dengan ayat-ayat yang lainnya ketika Yesus ngaku utusan. Ya, karena dia memang Tuhan. Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya bukan Rob, tapi Sayyid. Bahasa Arab. Sayyid itu adalah Tuhan. Bahasa Arab tidak laku di Perjanjian Baru ya, bukan apalagi bahasa Arab. Indonesia. Padahal bahasa Arab ini bahasa yang setara, yang serumpun dengan bahasanya Yesus. Apalagi bahasa Indonesia, dari junjungan berubah jadi Tuhan, berubah jadi Tuhan, nanti berubah jadi hantu lama-lama. Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu kata siapa? Tentang kata Yesus. Allah. Saya minta pernyataan Yesus. Itu Yohanes 1 ayat 1, bukan pernyataan Yesus. Tapi itu adalah pernyataan pengarang Yohanes. Wahyu 1 ayat 8 dia maha kuasa. Tuhan itu malah wahyu. Ya. Ini yang saya tanyakan sebelum Yesus bangkit. Adakah Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Iya, kenapa kamu yang mesti batasin Alkitab? Karena saya tahu bahwa wahyu itu adanya nanti setelah Yesus bangkit. Masa Kristen nggak tahu, Anda Kristen nggak tahu akan hal itu? Iya, mau sebelum bangkit dan setelah bangkit kalau memang makanya ini namanya Anda main tabrak saja. Saya tanya, ketika Thomas mengatakan itu, ya Allah ya Tuhanku, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Yohanes 1 ayat 1. Apa Yohanes itu? 1 ayat 1 bukan ucapan Yesus. Loh, itu rasul emang. Saya minta ucapan Yesus. Perkataan orang tidak bisa dijadikan dasar. Apakah kalau ada mengatakan sapi itu Tuhan, lalu Anda percaya bahwa sapi itu Tuhan? Tidak bisa seperti itu. Yohanes 1 ayat 1 yang nulis itu rasul, sedangkan Al-Quran itu bukan rasul yang tulis, manusia biasa. Bukan masalah itu, saya minta pernyataan Yesus, bro. Munafik, kau munafik jadinya. Saya minta pernyataan Yesus di mana dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau hanya kata orang, ya, 13, berarti 13. Sapi pun bisa kau anggap Tuhan. Ya, kalau kau tidak percaya itu urusanmu. Emangnya gue pikirin itu urusanmu. Ya, berarti Anda nggak bisa menunjukkan yang saya minta. Saya minta mana ucapan Yesus. Tidak perlu kau yang Anda nggak dengar dari tadi saya minta ucapan Yesus. Kamu bukan Tuhan, jadi tidak perlu kau harus mendikte. Berarti nggak ada jawaban. Berarti nggak ada jawaban Yesus. Ya jelas nggak ada jawaban itu. Jawabannya cuma langsung menghantam apa itu. Ya berarti udah selesai. Selama itu. Permintaan saya tidak dengan jelas tadi dia mengatakan tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah. Dari tadi sudah dibantah oleh teman-teman Muslim loh itu. Udah, dia nggak bisa bantah, dia nggak bisa menunjukkan ayat. Selesai sama saya. Akhirnya silahkan. Ya. Mas Juma, silakan naik Mas Juma. Silakan. Baik. Sama saya udah nggak ada bantahan. Silakan Jul. Pernyataan Yesus sebelum terangkat ke langit itu jelas dia katakan gini, Bang. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi semua firman yang menjadi mata rantai pengajaran Yesus sebagai rasul kepada Bani Israel itu telah Yesus sampaikan. Jadi adapun tulisan-tulisan dari Pulau Patmos itu wahyu dari mana lagi itu? Itu adalah wahyu yang datang belakangan. 1 Petrus, 2 Petrus itu dari mana lagi datangnya? Surah-surah Paulus itu ajaran dari mana lagi? Sementara Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ya. Bukan baru aku sampaikan nanti di Pulau Patmos. Dia kan utusan Allah. Dia kan utusan Allah. Kenapa dia nggak menyampaikan firman Allah? Dia kan utusan Allah. Iya, dia penyampai firman karena dia menerima firman. Dan firman yang diterima Yesus pada saat dia menjadi rasul bagi Bani Israel telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Tidak ada firman diterima di dunia ini, itu tambahanmu aja. Dia dari kekal itu sudah firman pribadi kedua. Gimana ceritanya itu dalil loh. Yohanes 17 ayat 8 loh. Yesus dianggap pembohong nih. Katakan hari itu dia terima. Dia dari kekal itu sudah bersama Tuhan. Dia sudah mengatakan kepada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku ada. Bagaimana dia bisa ada sebelum Abraham ada kalau dia bukan Tuhan? Coba bagaimana dengan Salomo? Yang langit belum digariskan tapi dia sudah ada. Siapa? Mana Salomo? Apa ya, mana?
Amsal 22, Amsal 8 itu mau dikemanakan itu? Apa? Tulisannya apa sebutnya? Amsal 8-nya berapa? Masih dia masih buta Alkitab ya, akhi. Oh, apologet katanya, tapi nggak ngerti kitabnya sendiri. Lebih besar perpuluh. Itu makanya, karena di dalam kepala Anda itu lebih besar perpuluhan daripada kitab Anda sendiri. Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya itu loh. Sampai ayat 30 itu. Amsal berapa? 8 ayat 22 sampai 30, baca dengan baik itu. Amsal 22? Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30. Amsal 8 atau Amsal 22? Amsal 8, ya Allah ya Rabbi dari. Udahlah. Dalam kehidupan Anda sebagai Kristen, apa sih yang Anda besarkan? Coba perpuluhan apa kitab Anda sendiri? Loh, kok saya lebih hafal daripada Anda? Coba bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya dan debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris langit, aku sudah ada di sana. Baca ayat 1 dulu, ayat 1 baca dulu, makanya jangan loncat-loncat. Baca ayat 1. Siapa yang bicara itu? Yang bicara siapa lagi? Anda mau mengatakan Yesus yang bicara? Baca dulu ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Terus? Siapa hikmat? Awas, hati-hati, hati-hati. Saya peringatkan, hati-hati. Hati-hati di sini, ayo. Ayo. Hikmat Tuhan ada secara kekal. Nggak ngerti apa hikmat? Iya, hikmat itu siapa? Hah? Hikmat itu. Nggak ngerti kalian hikmat apa? Kok tanya ya, hikmat siapa? Hikmat itu apa? Iya, hikmat itu apa? Coba. Ya. Saya tanya apa? Kalian ngerti enggak? Kalau nggak ngerti kok bilang-bilang itu Yesus, bilang segala macam. Nah, terus apa hikmat itu? Kalau saya tunjukkan gimana hikmat itu Yesus? Tunggu. Gimana? Tunggu. Yesus kan, kalau nggak ngerti iman ya sudah. Berarti biar yang jawab dulu, Bang. Ya, ayatmu ngaco. Ya udah. Hikmat yang berseru-seru bukan Yesus. Siapapun hikmat itu telah diciptakan di sini. Siapapun hikmat. Ya. Iya. Itu. Yesus berarti lebih bagus hikmat daripada Yesus. Yesus ini lebih ada dulu daripada Yesus. Pencipta diciptakan. Ya, ingat itu di kepala. Ya, apa? Pencipta diciptakan. Pencipta? Yesus pencipta dari mana? Bagaimana pencipta bisa dicipta? Ya gimana otakmu pakai dong ya benar. Iya betul, pencipta itu tidak bisa diciptakan. Tapi faktanya Yesus diciptakan, berarti dia bukan pencipta. Mana dicipta tuh mana? Mana bukti Yesus dicipta? Wahyu 3 ayat 14. Dia menjadi manusia gimana ceritanya? Dia nggak dicipta. Bukan, dia sebagai Tuhan dia tidak diciptakan, sebagai manusia. Itu ajaran Paulus lagi tuh yang Anda jajakan. Mana Yesus itu adalah ciptaan. Maria itu kan diciptakan. Paulus mengatakan ayatnya mana? Jangan ngomong doang. Mana ayatnya? Ya mana ayatnya? Mana ayatnya Yesus tidak diciptakan? Ya? Mana ayatnya? Karena dia sudah bersama Allah di Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kok ketawa bodoh melulu sih? Makin ketawa. Pada mulanya Firman bersama sangan sumpah serapah. Aku pertawakan itu sama dengan kebodohan. Gimana? Sekarang gini. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebelum Yesus itu tercipta menjadi manusia, bentuk Yesus itu berupa apa? Tercipta manusia, mana ayatnya dia dicipta sebagai manusia, mana? Loh, jadi Yesus itu pada mulanya apa sebenarnya? Memang udah manusia? Mana ayatnya Yesus dicipta menjadi manusia? Jawab dulu, jangan lari-lari. Ya dibentuk di dalam rahim Maria, kamu ngakui nggak? Loh, di dalam rahim Maria di dalam Matius 1 ayat, coba Anda baca di ayat 18 dan seterusnya. Matius berapa? Matius 1 dan seterusnya. Matius 1 ayat mana ayatnya? Nggak ada di sini diciptakan. Yesus diciptakan udah ada. Matius
ayat 18 coba. Ada di Wahyu, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus berikut. Hari bertunangan mengandung. Ya. Dia diciptakan, dia lahir. Nah, lahir jadi diciptakan. Orang yang diciptakan itu, yang lahir itu dicipta atau gimana ceritanya menurut Anda? Ini saya minta akal sehat Anda dulu. Anda pakai. Melalui kelahiran, melalui Maria itu benar. Nah, dicipta atau tidak orang yang dikandung itu? Tidak ada istilah dicipta, dia dibuat Bang, dibuat. Dibentuk. Jadi segala macam kebenaran ada tabrak. Makanya dikatakan di dalam Matius 23 bahwa pengikut Paulus itu lebih sesat 2 kali lipat dari Paulus itu sendiri. Sesat 10 kali karena kita tidak ada dalilnya. Kalau di kitab Anda dalilnya ada. Orang tidak ada istilah dicipta, kau tambah-tambah terus sama kau. Celakalah wahai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Celakalah wahai Paulus, hai orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, Paulus mengarungi lautan, menjelajahi daratan, Paulus menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan mereka sebagai ahli neraka, dan mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Inilah yang kita buktikan malam ini. Anda memaparkan sesuatu yang memalukan. Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, tetapi Anda mengakui Yesus itu dikandung oleh manusia, oleh ibunya. Otak Anda nggak berfungsi. Mati akal Anda. Otakmu goblok. Ya, tidak ada istilah dicipta, kau tambah-tambah dicipta. Dia itu dilahirkan. Kata dilahirkan itu diciptakan. Buka dalam teks Ibrani. Ayo kita buka dalam teks Ibrani ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 1. Allah melahirkan gunung-gunung. Berarti lahir itu ya diciptakan. Gimana sih? Mazmur baca tuh, Mazmur 90 tuh. Orang Alkitab. Tidak ada. Pak apologet. Ya pencipta. Biarkan Mas Zuma dengan Mas Sugi aja yang berbicara, lainnya tolong ditahan. Biar diskusinya ini kondusif. Coba dibuka di dalam Mazmur tuh. Dilahirkan tuh diciptakan. Kata siapa dilahirkan tidak diciptakan? Orang Yahudi lah. Kalau Mazmur tanya Yahudi. Kan? Ya, tanya orang Yahudi penafsirannya. Jangan tanya ke saya. Ya memang diciptakan. Enggak usah ditafsir juga udah ketahuan itu Allah melahirkan gunung-gunung. Apakah Tuhan memperanakkan gunung? Kan tidak. Itu artinya ya diciptakan. Yesus itu bukan gunung. Yesus Allah. Kita ngambil itu kata dilahirkan itu yang Anda permasalahkan. Dilahirkan tidak diciptakan, tapi ternyata dilahirkan itu diciptakan berdasarkan Mazmur 90 ayat 1 dan 2 itu. Tapi di Alkitab boleh saya bantu kayak yang Kristen? Ya. Yesus menjadi manusia ada. Yesus ya menjadi itu diciptakan itu. Itu menurutmu gimana sih? Halo. Boleh saya bantu kayak yang Kristen? Ya. Oke, Pak Pras ini dari Kristen juga kan? Ya, Pak Pras ya. Oke. Sebentar. Silakan Pak Jul. Ini dulu Pak Jul. Oke ya. Lainnya tolong ditahan. Silakan Pak Pras. Dibantu. Oh ya. Memang orang Kristen kadang-kadang menganggap bahwa kata diciptakan itu jadi masalah karena diciptakan itu hanya untuk makhluk. Padahal sebenarnya pada waktu bicara tentang diciptakan itu bukan kealahan dari Yesus yang diciptakan, kemanusiaan Yesus diciptakan, itu nggak ada masalah. Tubuh, daging dan darah. Cuman ada orang yang menganggapnya oh tetap nggak boleh, tapi sebenarnya nggak bisa, itu nggak ada masalah karena itu lebih jujur. Aspek manusianya itu memang ciptaan, kalau nggak gitu gimana manusia gitu kan. Tapi bukan kealahannya, dan itu tidak menyangkal bahwa baik Pak Pras, sebelum dilanjut Pak Pras itu dari Kristen ya? Kristen. Oke, silakan lanjut, silakan. Silakan Pak. Ya udah selesai, boleh disambung atau ditanya? Boleh, langsung disambung aja langsung. Ya silakan, Aki Juma atau Mas Ugi. Coba saya Pras itu Yesus Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Menurut pengertian Islam. Menurut Islam Yesus itu manusia dijadikan Tuhan. Yesus menurut saya itu ya manusia dari manusia. Manusia dijadikan oleh manusia.
Tadi Zuma mengatakan manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Nggak ada manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Ada, coba diputer lagi tuh. Jangan munafik, ya. Manusia dijadikan Tuhan, dibilang. Masa nggak ingat? Iya, memang. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan oleh Kristen. Kan saya udah bilang tadi. Tuh, betul nggak? Coba tanya itu yang Kristen yang satu coba lagi. Saya boleh potong? Ya. Silakan. Bukan dijadikan Tuhan oleh Kristen, tetapi Alkitab menyatakan demikian. Ya sama aja, Bang. Kristen itu dibentuk oleh kitabnya sendiri. Lalu? Apa bedanya? Sekarang saya tanya sama Abang yang baru masuk nih. Yesus itu Tuhan atau bukan menurut Anda? Tuhan dong. Nah itu dia. Berarti manusia yang dituhankan kan gitu. Anda sudah mengaku tadi dia itu adalah manusia. Pengertiannya salah. Bukan begitu kalau Kristen. Sorry ya, saya mengatakan salah itu maksudnya salah secara Kristennya. Allah menjadi manusia, Allahnya sendiri mengenakan kemanusiaan. Dia tetap Allah. Kemanusiaan dari Allah, jadi dia itu adalah Allah. Manusianya tetap manusia, tapi kemanusiaan dari diri Allah. Oke, lanjut. Mas Yuki, Mas Zuma. Oke, sekarang Anda coba lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Iya. Allah itu esa. Iya. Yesus juga esa. Iya. Berarti Yesus berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Yesus berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Di satu aspek, Allah mengacu kepada Bapa berdiri sendiri, Yesus sebagai pernyataan perwujudan Allah itu berdiri sendiri. Di aspek satu aspek seperti itu, tapi di aspek hakikatnya dia adalah yang berdiri sendiri, yang adalah Bapa, dan Yesus yang adalah perwujudannya itu adalah satu. Bagaimana ceritanya? Jadi Yesus Allah itu adalah esa. Allah itu esa. Kemudian Anda mengatakan dua hal yang esa, masing-masing esa ini Anda katakan lagi adalah esa. Berarti dua hal yang Anda kemudian jadikan satu menjadi esa, itu gimana ceritanya? Ceritanya begini, Allah itu adalah satu diri yang tidak sama dengan ciptaan. Dia di luar ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Ini konsep Kristen ya. Kalau kalian mau ayatnya nanti saya kasih. Kemudian oleh karena itu tidak ada seorang manusia dan makhluk pun bisa melihat dia, karena memang dia tidak ada bentuk. Bentuk itu ciptaan. Allah itu tidak terdiri dari tersusun oleh. Dia adalah satu diri yang memang kita nggak paham. Di Alkitab konsepnya itu Allah tidak bisa dilihat. Dia bukan materi. Malaikat tidak bisa dilihat, itu adalah karena malaikat itu adalah materi yang tidak bisa dilihat, tapi dia tetap materi. Mata kita aja yang nggak bisa lihat, sedangkan Allah nggak bisa dilihat, itu beda lagi, karena dia bukan ciptaan. Lalu, bagaimana supaya Allah yang menciptakan alam semesta ini bisa dilihat? Dia mengenakan perwujudan. Di aspek dia adalah perwujudan, mengenakan perwujudan, dia itulah anak Allah. Tapi siapakah perwujudan itu? Isi daripada perwujudan itu ya diri Allah sendiri. Jadi Bapa dan Anak itu adalah satu. Jadi sekarang sebentar, di aspek ekonomikal, kita bicara ekonomikal dan ontological. Ekonomikal itu di aspek Allah di dalam pekerjaannya, di dalam hubungannya dengan ciptaan, di dalam hubungannya dengan rencananya, dengan menciptakan segala sesuatu. Itu di aspek itu Bapa dan Putra berbeda. Tetapi di aspek esensial, Allah yang memenuhi seluruh ruang dan waktu, dia adalah satu diri Allah yang sama. Oke, jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, menurut Anda? Iya, secara esensial di dalam keilahiannya adalah Allah itu sendiri. Oke, itu pernyataan Anda murni atau memang Yesus yang mengajarkan seperti itu? Pernyataan saya murni, pernyataan yang ditangkap di dalam kitab Alkitab. Berarti bukan perkataan Yesus kan? Yang ada. Hah? Bukan pernyataan langsung Yesus kan yang mengatakan itu? Bukan pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus itu di dalam satu kesatuan dengan keseluruhannya memberikan pengertian seperti itu. Contoh, dalil mana yang Anda jadikan sebagai pijakan?
Pijakan yang mana? Yang tentang apa? Yang barusan Anda mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan itu, tapi dari dalil-dalil yang ada dalam kitab Anda memberikan gambaran seperti itu, bahwa Yesus itu adalah satu hakikat dengan Bapa itu sendiri. Ya, kita lihat bahwa satu, mengenai Allah yang tidak bisa dilihat ada di 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Allah yang tidak dapat dilihat. Kemudian di dalam pasal 6 ayat 17 dikatakan Allah itu memang tidak bisa dilihat dan memang manusia tidak bisa melihat dia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Dia adalah gambar wujud Allah. Dia di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 adalah rupa Allah. Gitu. Nah, dia berarti jika demikian adanya, berarti yang manusia ini adalah kamu begitu nanya ayat, saya harus keluarin ayat sangat banyak sekali. Ya sudah, saya sudah ngerti ayat Anda gunakan itu menunjukkan bahwa rupa Yesus itu adalah rupa Bapa itu sendiri. Berarti Yesus yang manusia itulah Bapa itu kan? Yesus manusia atau Yesus itu adalah Bapa? Kan rupanya Bapa seperti Yesus. Enggak. Gambar. Terus dalil yang Anda gunakan tadi? Dia adalah perwujudan dari diri Allah. Nah itu dia. Berarti dia adalah wujud Allah itu sendiri kan? Wujud Allah di dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi Allah itu melampaui itu semua. Allah itu tidak bisa dilihat. Loh, tadi katanya wujud Allah. Sekarang Allah tidak bisa dilihat. Yang mana yang benar? Dia mengenakan perwujudan dong, supaya bisa dilihat oleh ciptaan. Karena dia kan bukan berarti wujud Allah yang bisa dilihat itu berupa manusia kan? Wujud Allah yang bisa dilihat oleh manusia itu berupa manusia. Nah itu dia. Berarti wujud Tuhan Anda adalah berwujud manusia. Kemanusiaannya. Iya, mau Anda katakan kemanusiaannya, iya Allah betul. Lebih daripada itu. Dia bukan hanya itu. Kealahannya bukan itu. Tapi wujudnya itu. Itu wujud yang diambil supaya bisa dilihat oleh manusia. Dan kalau manusia itu ditujukan kepada Yesus, itu adalah kemanusiaan pada saat yang dilihat oleh manusia ketika Yesus itu ada, itu adalah manusia. Manusia. Nah, berarti wujud Allahnya Anda itu ada, Tuhannya Anda itu adalah manusia kan? Wujudnya? Wujud Allah yang sesungguhnya di dalam secara ontologikal bukan seperti itu. Tetapi dia mengambil rupa manusia dan manusia itu gambar Allah. Bapak sama saya ini gambar Allah. Nah, itu dia maksudnya. Berarti Yesus itu adalah penggambaran daripada Tuhan Anda. Iya, penggambaran dari Tuhan, perwujudan daripada Tuhan adalah satu bentuk yang diambil oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya. Tetapi pada waktu dia di atas bumi, perwujudan itu hanyalah manusia yang sama dengan kita. Tetapi setelah kebangkitan dan sebelum inkarnasi, itu ada perwujudan yang kita nggak tahu. Dikatakan itu adalah rupa Allah. Oke, jadi sekiranya Tuhan Anda mengambil rupa wujud, misalnya rupa wujud ayam, berarti ayam itu adalah perwujudan Tuhan Anda. Ayam itu adalah, dia mengenakan ayam sebagai perwujudannya, kalau Anda mengatakan demikian. Ya, oke. Berarti tapi Allahnya sendiri bukan ayam itu. Iya, betul. Tapi dia mengambil wujud makhluk untuk dia singgahi, untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia bukan hanya singgahi. Itu sesuatu hal yang memang kita sendiri juga itu tidak dibicarakan. Seperti apa kok Allah bisa? Ya kita nggak tahu ya. Pokoknya Allah ya bisa. Manusianya itu jadi dirinya dia. Tapi juga bukan kealahan. Tapi di ayat yang ada di dalam kitab Anda, Yesus itu esa. Bapak juga, Allah juga esa. Iya, di aspek dia sebagai pengantara, sebagai perwujudan Allah yang mengacu kepada ada tubuh, darah, dan daging, dan kemudian ada tubuh, kemanusiaan, kebangkitan, itu sesuatu yang terpisah. Jadi ada bersama Bapa, tapi dia adalah Bapa itu sendiri. Oke, jadi intinya tubuh Yesus itu hanya pinjaman yang digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya. Juga bukan pinjaman, dia membuat bagi dirinya, Allah membuat bagi dirinya. Oke, berarti Yesus itu yang adalah manusia adalah Allah itu sendiri kan? Iya.
Nah, itu dia, makanya saya katakan tadi. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan diri Yesus itu sendiri yang adalah manusia, adalah Allah itu sendiri, berarti Yesus yang adalah Allah itu sendiri adalah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh enggak, itu di aspek kemanusiaannya, di aspek dia sebagai... Mau aspek kemanusiaan atau aspek ayam, itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjadikan dirinya menjadi manusia. Allah itu lebih daripada itu. Allah itu adalah kealahan. Jadi ada kealahan, ada kemanusiaan. Berarti Yesus itu adalah bagian, ya, sebagian kecil dari Allah itu sendiri gitu. Bukan sebagian, Allah mengambil satu perwujudan yang di dalam inkarnasi 2000 tahun lalu itu adalah tubuh manusia Yesus itu. Tapi di dalamnya adalah Allah. Tapi juga manusia sepenuhnya. Berarti anak Maria yang adalah manusia itu digunakan tubuhnya oleh Tuhan, dirasuki oleh Tuhan. Juga bukan seperti itu. Terus gini. Nah gini loh, sampai seperti dirasuki atau seperti apa, itu memang tidak bisa terdefinisikan. Seperti apa kok bisa? Loh, kita nggak jelasin. Harus didefinisikan karena Yesus itu adalah Yesus itu manusia, Bung. Yesus itu manusia. Anda ingin menjadikan dia menjadi Tuhan dengan definisi apa? Anda bisa berikan itu. Loh, bukan Yesus itu manusia loh. Kemanusiaan itu kemanusiaan dari Allah, dan karena kemanusiaan dari Allah, maka manusia ini bukan hanya sekedar manusia, dia juga adalah Allah. Iya. Tetapi dia berdiri di atas posisi sebagai manusia. Berarti Tuhan yang sudah menjadi manusia, ketika Tuhan ini menjadi manusia, lalu kemudian mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini adalah Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia. Terus? Bukan, itu sisi kemanusiaannya. Seperti aku lapar. Ceritanya? Aku lapar. Yang lapar siapa? Manusianya, bukan Allah. Gitu. Tapi yang menjadi Allah itu kan yang menjadi manusia itu kan Allah itu sendiri. Gimana aku ngerti. Sebentar ya, aku juga mikir dulu ya cara jelasinnya ya. Sebentar ya. Yesus itu esa. Gini. Seperti 1 Timotius 2 ayat 5. Sebentar ya. Sebentar, Tuhan mati. Pengertian Tuhan mati itu bukan ketuhanannya yang mati. Tubuh manusia dari Tuhannya mati. Tuhan tidak bisa mati. Ketuhanan tidak bisa mati. Jadi dia ada Tuhannya sudah menjadi manusia sehingga Tuhan itu menjadi mati. Kan sudah menjadi manusia Tuhan itu. Sekarang yang menjadi manusia siapa? Gini, karena kamu menjadikannya itu adalah manusia dan Tuhannya itu satu keberadaan, satu nature. Kan tadi Tuhan sudah menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusianya itu bukan ketuhanannya jadi hilang. Dia tetap ketuhanan sepenuhnya, ada kemanusiaan tetap hilang ketuhanannya karena dia sudah menjadi manusia. Alkitab tidak menyatakan demikian. Ya, justru Alkitab Anda mengatakan bahwa Tuhan yang manusia yang Anda tuhankan itu sudah hilang ketuhanannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Tidak dapat berbuat apa-apa kan dari aspek kemanusiaannya. Nah, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus sebagai manusia. Yesus itu siapa? Yesus manusia juga Allah. Nah, itu berarti Allah itu yang mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Allah di aspek kemanusiaannya. Jadi justru karena Allah sudah menjadi manusia, maka dia sudah tidak bisa menjadi apa-apa. Tidak, karena kamu menganggapnya kalau Allah menjadi manusia, keilahian itu hilang, seolah-olah keilahian itu menjadi kemanusiaan itu sendiri. Buktinya Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan dirinya, apakah hanya merujuk kepada sisi kemanusiaannya? Ada aspek di mana dia bicara mengerujuk kepada kemanusiaannya, ada aspek di mana dia menuju kepada ketuhanannya, itu terserah dia. Di mana Yesus mengatakan sisi ketuhanannya sejak kapan dan ayat apa? I am. Aku ada sebelum Abraham ada. Bukan aku ada, I am. Aku ada saat ini dan pada saat Abraham itu ada. Pada saat yang bersamaan. Saya I am. Saya bukan I was. Oke. Jadi Anda mengakui
bahwa yang memerintahkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang sudah tidak perawan di dalam bilangan 31 itu adalah Yesus. Adalah Yesus. Ya, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan lagi. Itu Bukan Yesus. tidak perawan, begini. Mereka Enggak, itu sudah bukan. sebentar. Ini intinya adalah perintah membunuhnya itu Yesus yang memerintahkan membunuh. Allah. Yesus as God. Allah Tadi katanya Allah membunuh itu penghakiman. Tadi katanya Yesus itu ya ada. Ya kan? Berarti Anda menganalogikan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Sekarang saya tanya, kan Tuhan itu cuma satu dan katanya Betul. itu adalah Yesus. Jadi yang memerintahkan membunuh itu Yesus. Bisa Yesus, bisa Bapa, nggak ada masalah. Di sana nggak diuraikan. Ya, berarti Ya, bisa tapi Yesus. Itu di aspek dia sebagai Yehovah, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, berarti Yesus. Iya, berarti itu sudah Yesus dibicarakan oleh kepada sebentar. Itu sudah dibicarakan di dalam Kejadian pasal 15 kepada Abraham. Di dalam perjanjian pertama, Tuhan mengatakan keturunanmu akan menjadi hamba selama 400 tahun. Tapi aku akan membawa kembali sampai kedurhakaan orang Amori menjadi genap. Jadi Tuhan melenyapkan bangsa itu adalah sebagai penghakiman karena kedurjanaannya, kawin dengan binatang, melakukan hubungan seks dengan binatang, melakukan hubungan seks antara saudara, dan melakukan persembahan kepada dewa Molok. Jadi mereka itu, bahkan kalau kita tafsirkan lebih jauh, itu mereka melakukan perzinahan dengan roh-roh jahat. Artinya Yesus yang memerintahkan manusia Allah dengan kejam. Allah yang memerintahkan. Bukan Yesus. Loh, Allah ya Yesus. Oke, berarti Yesus ya. Kemanusiaannya pada waktu dia berinkarnasi. Yesus itu artinya Yehova penyelamat. Menurut Anda? Loh, bukan menurut saya. Itu kata Yesus itu bahasa aslinya itu artinya Yehova penyelamat. Oh gitu. Itu secara gramatikalnya. Oh iya. Jadi Tuhan itu penyelamat. Loh, sekarang ada suara di dalam Injil itu ada suara orang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di dalam Yesaya itu untuk Tuhannya itu Yehova loh. Jadi persiapkan jalan untuk Yehova yang ditujukan kepada Yesus, menyatakan Yesus itulah Yehova. Ya. Dan itu ada di dalam semua Injil. Oke. Sekarang gini, ketika Anda membaca di dalam Lukas 2 ayat 22 misalnya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana Anda mengartikan ini, menjelaskan ini? Dia kan ada kemanusiaan dan dia memang di aspek manusia. Dia manusia yang lahir sebagai orang Yahudi di dalam agama Yahudi. Dia harus disunat secara Yahudi. Dia harus melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia tidak melakukan hukum Taurat, artinya dia itu dihukum di kayu salib itu adalah karena dosanya dia. Gitu. Oke. Nah, jadi dia memang harus melakukan hukum Taurat karena dia ada sebagai manusia yang adalah orang Yahudi. Ya, intinya Tuhan pencipta alam semesta disunat hari ke-8. Kemanusiaannya. Loh, memang mau Anda mau kayak mana lagi? Sementara pencipta sudah menjadi manusia, jadi dia harus berlaku sebagai manusia, kan gitu. Nah, kemudian di ayat 40, anak itu bertambah besar. Artinya Tuhan itu menjadi besar. Pencipta alam semesta itu bertambah besar. Nggak usah Anda bawa-bawa kemanusiaannya, karena Tuhan Anda ini sudah menjadi manusia. Enggak, karena kamu punya pengertian menjadi manusia. Gimana cerita? Tuhan Anda kan sudah menjadi manusia, jadi Anda nggak usah sembunyi di situ. Tikus lagi jadi kucing gitu, bukan. Pengertiannya di Alkitab bukan begitu. Ya kalau begitu diganti dengan tukul pun bisa berarti. Kenapa? Siapapun bisa duduk di situ sebagai Tuhan berarti kalau Anda jadikan itu sebagai acuan. Itu kan posisinya jadi manusia.
Ya, di ayat menjadi manusia dia 40-nya. mengambil kemanusiaan dalam pengertian seperti itu. Ya, nanti kita ulas itu, nanti kita ulas. Saya akan buktikan itu bahwa tidak yang pernah Anda bisa lenyap. maksud menjadi manusia itu bukan Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, Iya, penuh hikmat, iya, dan kasih karunia Allah ada padanya. iya. Bukan hanya begitu, Pak. Lebih parah daripada yang Bapak terjemahkan. Hikmatnya makin bertambah, pikirannya makin berkembang. Ya, itu di ayat 52. Ya. Dan Yesus yang adalah manusia itu makin dikasihi oleh Allah. Ya. Itu gimana ceritanya? Coba Anda terangkan. Tuhan itu sudah menjadi manusia, kemudian dia semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, kemudian Tuhan begitu besarnya, begitu dia besar, maka dia makin dikasihi oleh Allah. Itu gimana ceritanya? Ceritanya begini, ya. Allah itu kan memenuhi seluruh ruang dan waktu, tidak bisa dilihat. Dia adalah Anda mengatakan Anda itu tidak bisa, Allah itu tidak bisa dilihat, tapi dia sudah menjadi manusia, gimana sih? Kan sudah dilihat berarti. Allah itu kan maha hadir, dia bisa ada satu dan banyak. Iya, berarti kan dia sudah dilihat, kan sudah jadi manusia. Iya, tapi dia sudah dilihat di bumi, dia tetap ada di sorga. Berarti ada dua. Hah? Berarti ada dua dong. Itu menurut konsep kalau kamu menganggapnya Tuhan itu seperti ciptaan. Tuhan itu bukan ruang. Gimana ceritanya? Anda jangan mau memungkiri, Anda jangan mungkiri Yesus itu ciptaan. Buktinya dia menjadi manusia. Gimana sih? Tuhan Anda telah diciptakan menjadi manusia oleh dirinya sendiri. Dirinya menciptakan dirinya menjadi manusia. Bapak ngomong sesuatu kata yang kelihatannya sama, tetapi pengertiannya berbeda. Oh iya. Itu bukan pengertian Kristen. Nah, oke. Jadi Yesus itu ada sebagai manusia, kemudian Bapaknya ada di surga. Itu gimana ceritanya Anda mengatakan dia itu satu? Allah itu ada di mana-mana. Dia ada di dalam posisi dia sebagai Allah. Dia ada posisi di atas. Dia dalam perwujudannya. Dia menyatakan diri kepada manusia supaya bisa dilihat manusia itu dalam perwujudannya. Di dalam yang menyatakan diri menjadi manusia itu siapa? Kenapa? Yang menyatakan diri menjadi manusia siapa? Yang menyatakan diri sebagai manusia, perwujudan Allah. Nah, sekarang Allahnya di mana? Allahnya ada di mana-mana. Ya Bapa, ya Putra. Dua-duanya adalah Allah, satu yang sama. Allah ada di mana-mana, tapi sudah menjadi manusia kan? Iya, sudah menjadi manusia. Terus kenapa Anda mengatakan masih ada di mana-mana sementara dia sudah menjadi manusia? Karena Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah bisa di sorga dan dia sudah dibatasi oleh ruang dan waktu karena dia sudah menjadi manusia. Loh, dia sudah menjadi manusia. Dia hanya keliling-keliling kemudian di kemanusiaannya tidak bisa membatasi. Dia itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Anda. Gimana ceritanya? Loh, kamu menganggap Tuhan itu ada di dalam satu ruang dan waktu tertentu seperti kamu. Buktinya Yesus itu sudah menjadi manusia. Allah itu sudah menjadi manusia. Iya, berarti dia manusia itu adalah perwujudannya. Lalu Allah berarti dia hidup di dalam hukum yang ada diaturnya sendiri, bahwa dia sudah menjadi manusia, dia harus ikut tunduk kepada aturan alam beserta dengan manusia itu sendiri. Tetapi ada disebut sebagai Bapa. Bapa itu adalah dia di dalam apa ada dirinya yang memenuhi seluruh ruang dan waktu. Tadi kan Bapak. Tuhan. Bapak itu kan tadinya berubah menjadi anak. Berarti sudah tidak jadi Bapak. Loh, dia menjadi anak, dia juga tetap adalah Bapak. Gimana ceritanya? Dia kan tadinya Bapak, ya toh? Sekarang menjadi anak. Kenapa masih ada jadi sebagai Bapak? Dia memakai perwujudan. Loh iya dong, Allah itu ada di seluruh ruang dan waktu. Tidak ada pembatasan. Dia bisa bicara dengan kamu, bisa bicara dengan saya, bisa ada di Australia, bisa ada di Amerika, bisa ada di mana-mana. Itu Allah yang benar. Itu Allah yang benar. Tapi ceritanya ini adalah Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Loh iya, di perwujud Allah. Nah, Allah di dalam perwujudannya. Berarti dia sudah dibatasi oleh waktu karena dia sudah menjadi manusia. Terkecuali kalau Anda mengatakan Tuhan ada banyak. Nah, itu karena menjadi manusianya itu Anda menganggap kealahan berubah. Loh kan memang. Terus yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Loh, dia mengambil kemanusiaan. Berarti dia yang menjadi manusia. Berarti dia menjadi manusia. Kenapa? Berarti dia menjadi manusia. Gini loh, kamu menganggap menjadi manusia itu seperti tikus jadi kucing gitu. Jadi tikusnya hilang. Namanya menjadi ya pasti begitu dong. Enggak dong. Kan Tuhan
menjadi manusia. Ya, jadi gimana ceritanya? Tepung jadi roti. Gimana itu? Nah, itu kan kamu bicara materi, sedangkan sekarang bahasa Yesus itu dipakai materi. untuk Allah, bahasa itu tidak bisa membatasi kealahan. Lah, justru dalam agama Anda yang membatasinya. Karena Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Tuhan Anda menjadi manusia atau tidak? Saya bicara dari segi bahasanya, Anda menggunakan bahasa kemanusiaan untuk membatasi bahwa jikalau demikian berarti Tuhan harus seperti itu, seperti tepung jadi roti, tepungnya hilang ya tinggal rotinya. Faktanya Yesus itu manusia, berarti ketika dia dituhankan, berarti Tuhan itu telah menjadi manusia. Dia dituhankan karena kemanusiaannya itu bukan hanya dia sebagai manusia, dia adalah Tuhan itu juga. Dia punya hakikat ketuhanan. Kenapa dia dituhankan? Karena dia punya hakikat ketuhanan yang adalah diri Tuhan itu sendiri. Mana hakikat ketuhanannya Yesus? Mana hakikat ketuhanannya Yesus? Mana? Mana? Ya. Maksudnya apa mana? Ya kan dia sekarang sudah jadi manusia. Terus hakikat ketuhanannya mana? Hakikat ketuhanannya ya Tuhan alam semesta yang memenuhi seluruh ruang dan waktu yang tidak bisa dilihat. Kalau begitu sama aja. Kalau saya mengatakan Zulkifli 15 itu atau Anda itu adalah Tuhan. Enggak bisa. Sama. Kenapa nggak bisa? Lain. Kenapa lain? Kenapa? Apa alasannya? Ya lain dong. Kamu kan alasannya membicarakan sesuatu yang kamu sedang membicarakan sesuatu, sedangkan kita ini sedang membicarakan bahwa kitab suci itu Allah mewahyukan dirinya seperti itu. Dia menjadi manusia, dia mengenakan kemanusiaan. Iya. Sekarang kalau saya mengatakan Allahnya Kristen menjadi kamu gimana? Allahnya Kristen menjadi kamu. Itu kan kamu yang ngomong, mana bisa dihitung. Nah, ini kan yang dari tadi ini coba Anda buktikan. Ada nggak pernyataan Yesus dari Yesus yang mengatakan aku adalah Allah yang menjadi manusia? Ada nggak? Loh, kok pernyataan Yesus? Kenapa harus pernyataan Yesus? Perkataan kan dari dia Alkitab. Yang Tuhan itu. Kan dia yang Tuhan itu. Sama ketika Anda saya tanya. Di dalam Alkitab itulah yang diwahyukan Tuhan. Secara yang mana di dalam kitab Anda yang dikatakan Anda ilham? Yang mana? Maksudnya semuanya itu adalah Tuhan ingin manusia tahu yang di dalamnya ada pembicaraan dari Tuhan, yang didorong oleh Tuhan, yang Tuhan menghendaki manusia menyatakan sesuatu. Itu sebagai satu kesatuan. Nah, sekarang kan Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Ketika saya tanya mana hakikat ketuhanannya Yesus, Anda tidak bisa tunjukkan. Anda mengatakan, ya itu yang adalah Allah itu sendiri. Kamu kan apa bedanya? Apa bedanya ketika saya mengatakan Anda itu adalah penjelmaan Tuhan? Emangnya manusia bisa menunjukkan keilahian Tuhan? Ada di mana? Keilahian Tuhan ya Tuhan adalah satu diri yang ada pada dirinya. Bisa saya baca Konciling? Itu sama dengan pertanyaan jadi ateis dong. Tuhan di mana? Di mana keilahiannya? Bukan. Tuhan Anda itu kan sudah menjadi manusia. Sudah menjadi manusia itu kamu dalam pengertian kamu sedang memaksakan pengertiannya itu seperti tikus jadi kucing. Nggak bisa. Jadi kucing. Tikus jadi kucing. Tikus jadi kucing. Yaitu Tuhan jadi manusia. Seperti kayak jin dan jun gitu. Nah, sekarang Tuhan jadi manusia. Berarti Tuhan itu sudah menjadi manusia. Ini kamu... Halo. Supaya nggak bolak-balik. Saya potong dulu. Ya. Nggak apa-apa, kita ngotot-ngotot juga karena lagi diskusi aja, santai aja. Iya. Nggak apa-apa kok. Ini kan kita dari versi Kristen, dari versi itu nanti siapa percaya apa ya nggak apa-apa. Gurunda kangen, kemana aja? Hah? Baru nongol. Terakhir ketemu 2001 kita. Enggak, ini Gurunda Zuma nih. 2001. Gantian bawa bodrek nggak? Halo. Bodrek nih. Puyeng gue. Ya, saya bicara nggak nih? Silakan. Sebenarnya dalam diri Yesus itu apa sih dalam diri Yesus itu adalah Tuhan? Ya, saya jelasin, boleh enggak? Halo, jangan dipotong boleh, dulu. Ya, boleh. Dipotong. Apa loget? Supaya jelas ini, ya. Ini kepercayaan Kristen, jadi jangan didikte-dikte Kristen harus percaya sesuai dengan keinginanmu. Memang harus kepercayaan Anda, masa harus iya. Kayak robot suaranya Bang Handi. Dua-duanya robot ini Pak Apologet sama Bang Handi. Makanya dengar. Ya. Silakan Pak dengan segokil-gokilnya Pak, silakan Pak. Ribut lagi. Bisa nggak diam sebentar supaya dijelasin? Nggak, saya keluar aja. Ya, silakan. Ya, bisa nggak?
Halo. Lanjut Pak Apologet. Ya. Minta izin mulu, lanjut. Di dalam Kristen itu ada istilah hipostasis. Ya, hipostasis itu menerangkan dua sifat daripada Yesus. Ya. Dan satu hipostasis itu keberadaannya sebagai seorang individu dalam teologi Kristen. Yesus sebagai pribadi atau hipostasis adalah salah satu dari 3 pribadi Tritunggal Maha Kudus. Ya. Jadi Konsili Karsedon sudah disebut. Ya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus satu dan sama, Tuhan dan Putra yang tunggal. Harus diakui dalam 2 kodratnya yang tidak bercampur baur, tidak berubah, tidak terbagi-bagi atau terpisahkan. Perbedaan antara kedua kodratnya tidak pernah hilang karena persatuan keduanya. Namun karakter tiap kodrat dipertahankan bersama-sama membentuk satu pribadi dan satu hipostasis. Jadi Mau ceramah kan di sini nih. dari 2 kodrat dalam satu pribadi. Jelaskan Bodoh amat. Jadi berarti Tuhan itu, sifat Tuhan itu tidak pernah bisa berubah. Pertanyaan saya Pak Apologet. Itu hanya kata orang. Kata Yesus Pertanyaan sendiri saya, mana? Dah. Pak Apologet. Yang mana dalam diri Yesus itu adalah Tuhan? Yang mana Pak dalam diri Yesus itu adalah Tuhan? Yang mananya? Apakah kepalanya atau kakinya? Itu adalah roh. Rohnya. Jadi ketika rohnya ketakutan tuh, ketika melihat malaikat tuh Tuhan tuh bukan tuh ketika ketakutan tuh. Yang ketakutan tuh roh lo, bukan jasad lo. Begini ya, kamu boleh kumpulin ada 1000 macam sifat manusia yang ada dalam Yesus, memang betul karena dia manusia. Tapi juga ada sifat-sifat Yesus yang menunjukkan ketuhanannya. Ya, jangan cuma lihat 1000 Katanya rohnya itu Tuhan, tapi ketika melihat malaikat kok takut? Ini roh, yang takut itu jasad atau roh? Maria juga takut lihat malaikat, manusia juga takut kalau ketemu lihat malaikat. Ya iya, itu wajar, namanya juga manusia. Ini yang ditanyakan katanya di dalam Yesus itu rohnya adalah roh Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya kalau memang... Pertanyaannya saya jawab ya Sugi. Silakan. Iya. Allah itu roh. Ya. Di dalam manusia ada roh juga. Roh manusia adalah roh manusia, roh Allah adalah roh Allah. Ya. Oke. Yang ada dalam Yesus itu roh Tuhan. Ada roh Tuhan juga ada roh manusia, kan dia manusia beneran. Ketika Yesus ketakutan itu roh Tuhannya off gitu. Oh enggak. Nah, jadi itu kan di aspek gini loh. Dia di aspek kemanusiaan karena dia benar-benar adalah manusia. Pada waktu dia menghadapi apa yang dia akan alami, Sekarang dia mengalami kapan dia on sebagai Tuhan? Tapi ketakutan. Sekarang kapan dia on sebagai Tuhan? Bukan on sebagai Tuhan, selalu on sebagai Tuhan. Loh, pas waktu ketakutan tuh on sebagai Tuhan? Loh enggak dong, itu di aspek kemanusiaannya. Gimana sih karena loh enggak dong, kamu harus mengerti 2 aspek. Makanya itu kita itu ingin bukti pada saat apa sih sehingga Yesus itu disebut Tuhan gitu loh maksudnya itu. Ngutuk pohon, ngutuk. Ngutuk pohon itu gitu. Bukan, ketuhanan itu ya seperti kamu sekarang percaya Tuhan ada di mana sih Tuhan? Seperti apa sih Tuhan? Sebentar Pak. Gimana sih Tuhan? Yang jadi masalah kan Yesus itu Tuhan 100%, 100% Tuhan, 100% manusia. Yang saya tanyakan kapan Yesus itu saat menjadi 100% Tuhan gitu loh. Pinjam keledai. Selalu 100% Tuhan. Berarti waktu dia ketakutan tuh 100% Tuhan. Loh iya, dia ketakutan di 100% Tuhan, tetapi itu di dalam kemanusiaannya ketakutannya. Berarti Tuhan pernah mengalami ketakutan. Oke, sip. Bukan Tuhan yang mengalami ketakutan. Nggak boleh ditolak dong. Boleh. Gimana sih? Loh, Sugi nggak boleh memaksakan pendapat kamu. Saya bukan maksa. Saya mengikuti argumen Anda. Anda mengatakan Yesus itu selalu on sebagai Tuhan. Oke? Yesus acting waktu itu. Yesus itu selalu on sebagai Tuhan menurut Anda. Makanya saya tanya ketika Yesus ketakutan apakah dia on sebagai Tuhan? Iya katanya. Ini loh ya. Dia kan on sebagai manusia. Ini loh. Jadi pada nggak bisa dia diterapkan dengan akal sehat gitu nggak bisa ya? Bukan dengan akal sehat. Orang-orang ateis juga nanti ngomong akal sehatnya dia adalah Tuhan harus ditunjukin. Harus kelihatan. Jadi akal sehatnya siapa nih? Saya ini loh, mana sih dalilnya itu 100 Tuhan,
Nggak ada. 100% manusia kok. Nggak ada dalilnya. Teman-teman Kristen itu pasti mengatakan 100% manusia. Kristen itu percaya kepada yang tidak ada dalil. Oke, saya jawab. Nggak ada dalil itu berarti. Ya, nggak ada. Pak Pras mulu, Pak Apologet tuh kasihan. Wah, ini sudah 3 jam ini loh. 3 jam setengah ini. Capek dengarkan ini. 100% Tuhan. Sampai panas. Kesalahannya kalau itu. Tuhan nggak 100%, kemudian berapa? Setengahnya. Kalau setengahnya Tuhan bukan? Lanjut aja belum 7 jam, Bang. Dibagi adil aja, Pak. Pak Frans, dibagi adil aja, Pak. Manusia tidak ada jiwa kemanusiaannya, dia manusia bukan? Boleh saya bertanya, Pak Frans, satu pertanyaan, Pak Frans. Pak Frans, apakah ketuhanan Yesus ikut merasakan ketakutan waktu itu, Pak? Oh, enggak dong. Enggak. Ya berarti terpisah kalau gitu, gimana sih? Enggak terpisah seperti itu. Pura-pura nggak tahu. Enggak pura-pura, kemanusiaannya takut. Pura-pura. Enggak dong, kemanusiaannya takut dong. Dia kan manusia. Ketika dia menyerahkan rohnya gimana? Manusia. Tolong. Dia menyerahkan rohnya gimana itu? Sebentar, waktu kemanusiaannya. Ketika dia menyerahkan rohnya gimana itu? Bentar, dia menyerahkan roh kemanusiaannya. Ketika menyerahkan rohnya gimana itu? Iya, dia mengatakan ya udah ke dalam tangan serahkan nyawaku. Ya menyerahkan ketika menyerahkan rohnya gimana itu? Iya, dia dalam waktunya mati, menyerahkan kepada Tuhan. Silakan. Waktu dia mati itu dia Tuhan atau bukan, Pak? Hah? Waktu dia mati Tuhan atau bukan? Ya Tuhan ya manusia. Oh, berarti Tuhan mati yang gitu. mati. Berarti Tuhan mati. Mati sebagai manusia. Aduh. Tapi di dalam Yohanes Tuhan mati itu kemanusiaannya mati, bukan ketuhanannya. Kamu tapi kan dipisah lagi gimana sih? Tapi yang lainnya tolong ditahan ya, tolong yang lainnya ditahan biar Masuki dulu. Ini kan sesi dari Masuki. Memang bisa dibedakan, tapi tidak juga Mas Juma. Ada tadi mengatakan bahwa yang mati itu kemanusiaannya. Tapi apologet yang jawab. Ini saya kasih ke apologet ya, dia itu apa namanya mengajukan gitu. Oke. Masing diri sendiri. Aku diam ya. Sifat apologet jawab. Jangan standar ganda gitu. Udah. Sebentar. Saya tanya dulu Pak Apologet. Apa? Yang mati itu Yesus sebagai manusia atau sebagai... Sebentar, saya mute dulu ya. Bang Jul, tolong aja. Tolong di sini sudah judulku beri Zuma fit dengan Masuki. Iya, yang lainnya tahan. Kalau ingin berdiskusi, kan ruangannya masih banyak. Ajak salah satu teman Kristen ke ruangan yang lain. Yang lain, yang tadi Handi boleh ngomong, giliran gue nggak. Iya, makanya saya peringatkan ini. Kalau nggak saya peringatkan nanti satu ikut semua. Meskipun giliran gue Mas Andi, Mas Ade, Mas Layer, tolong ditahan. Siap. Ya, Amiruna, siap. Tolong di mute biar diskusinya tuh kooperatif dan enak didengar. Ya, silakan Mas Sugi, Mas Zuma, Mas Apologet dan Mas Pras. Silakan. Yang lainnya. Saya tanya kepada Pak Apologet. Yang mati itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dibuka, Pak. Pak Apologet silakan dibuka mic-nya. Itu tadi saya mute, maaf. Gue tunggu kartunya kartu Apologet silakan dibuka. Pak Pras silakan dibuka. Ya, tapi saya diam ya. Udah ya. Ini sesi untuk Mas Pras dengan Pak Apologet ini. Dari Juma dan Sugi, silakan. Jelas ya? Ya, jelas. Saya baca dulu tadi, sekali lagi saya baca lagi ya, supaya nanti saya jelasin ya. Pengakuan Konsili Kalsedon, tolong jangan dipotong. Kita mengaku bahwa Kristus yang satu dan sama, Tuhan dan Putra yang tunggal, harus diakui dalam dua kodratnya yang tidak bercampur baur. Tidak bercampur baur ya. Jadi jangan bilang kalau satu mati yang lain ikut mati. Tidak berubah ya sifat ketuhanannya, tidak terbagi-bagi ya dan tidak terpisahkan. Perbedaan antara kedua kodratnya tidak pernah hilang karena persatuan keduanya. Namun karakter tiap kodrat dipertahankan sementara keduanya bersama-sama membentuk satu pribadi dan satu hipotesis. Itu sewaktu dia hidup. Jadi itu pada keputusan rapat itu ya? Ya, konsili. Keputusan rapat, oke. Jadi pada rapat menentukan bagaimana Tuhan, oke, sip. Lanjut. Enggak dong, itu dari Alkitab dong, Pak Sugi. Jadi pada waktu dia disalibkan, ya, yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya dan rohnya tidak bisa dilihat, itu kembali kepada Tuhan. Sekarang dia
waktu bangkit dia kembali kepada keadaannya sebelum dia inkarnasi, ya. Dia tinggal sifat ketuhanannya tapi dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan Yesus itu nanti adalah sama dengan orang-orang Kristen semua yang mati, nanti juga dikasih tubuh kebangkitan atau tubuh rohani, namanya sama. Tubuh rohani, tubuh kebangkitan itu artinya sama, ya. Kita akan sama dengan Yesus nanti tubuh kita pada waktu bangkit. Jadi pada waktu itu udah jelas dah. Tidak ada lagi. Oke, ya. Sekarang saya tanya, yang mati Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Manusia. Oh, sebagai manusia. Tapi kenapa di dalam Lukas 24 ayat 3 di situ disebut yang mati Tuhan, Pak? Mana? Lukas 24 ayat 3. Sebentar, saya baca. Lukas. Itu saya yang jawab nanti Pak Apologet. Oh ya, silakan Bapak jawab. Silakan. Sebentar, saya di WC. Oh ya. Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, ya. Ya kan? Tuhan atau manusia itu di situ? Kalau mayat itu udah pasti manusianya. Tapi kenapa disebut Tuhan di situ? Iya, karena Yesus juga Tuhan, tapi mayat Yesus berarti mayat dari tubuh manusia Tuhan Yesus. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan, bukan mayat manusia, Pak. Mayat Tuhan. Betul. Ya, berarti yang mati Tuhan dong. Coba Anda pakai akal sehat, ya. Tuhan bisa jadi Tuhan bisa jadi mayat enggak? Nah, ini kitab Anda mengatakan Tuhan jadi mayat. Saya tanya Anda, Tuhan pakai akal budi, Tuhan bisa jadi mayat enggak? Itu kalau aja dulu. Kalau secara akal sehat Tuhan tidak bisa jadi mayat, Pak. Tapi kitab Anda ini sepertinya Tuhan nggak bisa jadi manusia. Karena nggak bisa jadi mayat. Sepertinya penulis kitab Anda ini nggak pakai akal sehat sehingga Tuhan dikatakan jadi mayat. Ya, mayat daripada Tuhan Yesus itu artinya ya tubuh dari Tuhan Yesus. Ya, tubuh kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya tetap ada, tidak mati. Mayat dari yang disebut mayat Tuhan loh. Mayat Tuhan. Bukan mayat manusia Yesus. Ini ayatnya jelas nih. Pak Sugi kan nggak yang Anda salah. Ya. Salah gimana sih? Mayat Tuhan. Gini, sebentar ya. Kasih ayat tadi. Ya, Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ada ayatnya. Jadi tolong jangan pakai satu ayat doang, baca ayat yang lain. Yesus itu disalibkan mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ada tadi udah kasih ayatnya. Berarti tabrakan dengan ini dong? Tidak, kamu aja yang tabrakan. Aku jelasin deh. Oke, silakan. Silakan. Aku jelasin deh. Oke, silakan. Iya. Gini, kemanusiaannya itu adalah kemanusiaan dari satu diri Kristus yang adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Karena kemanusiaannya itu adalah kemanusiaan dari Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Disebut dia adalah Tuhan nggak ada masalah. Kemanusiaannya Tuhan, manusianya itu adalah Tuhan, gitu. Tetapi bukan kemanusiaannya itu Tuhan. Kemanusiaannya adalah kemanusiaan, ketuhanannya adalah ketuhanan. Kemanusiaannya disebut Tuhan, maka dikatakan Tuhan mati, mayat Tuhan nggak ada masalah. Tapi bukan berarti mayatnya itu adalah ketuhanannya, bukan. Kemanusiaannya dari Tuhan Yesus. Karena di Alkitab juga ada kata darah Allah, gitu. Dan itu nggak ada masalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Kenapa ada dogma seperti itu? Karena memang ada ayat yang menyatakan seperti itu dengan pengertian secara logis adalah seperti itu. Oke. Kan Anda tadi sudah mengakui bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Seharusnya kalau memang yang mati itu adalah manusianya, di sini tidak ditulis mayat Tuhan, Pak. Kalau apapun alasan Anda kalau sudah ditulis mayat Tuhan, berarti Tuhan ini mati. Tuhan ini jadi mayat gitu loh. Nah, itu kan pengertian kamu. Ya, ini pengertian akal sehat deh. Babi mati. Ya kan? Berarti yang mati itu babi. Misalnya ada orang jadi babi ngepet nih, ada orang jadi babi ngepet. Dan babi itu mati. Yang dikatakan di situ bukan ketika dia wujud babi, maka yang mati adalah babi itu, babi ngepet.
Kan begitu, sama seperti ini. Mayat Tuhan, berarti Tuhan mati, Tuhan jadi mayat. Mayat Tuhan jadi mayat. Nggak ada masalah, toh? Oke, silakan lagi, Jul. Nah, gini ya. Oh, siapa mau ngomong? Jadi gini, kenapa kita tidak bisa menemukan titik terang di antara dua kubu ini, antara Kristen Islam, ketika bercerita tentang konsep ketuhanan Yesus. Yang satu menerangkan dengan terang Yesus itu manusia, yang satu menerangkan Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, ini saya hanya ingin mengatakan gini. Asal-usul daripada konsep yang dijabarkan oleh para teman-teman Kristen itu kembali kepada apa yang saya bahasakan tadi. Ini semua adalah konspirasi dari pengajaran Yesus kepada non-Yahudi yang menginginkan orang-orang non-Yahudi itu mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, jadi Paulus ini memang beberapa kali berusaha merayu para pemimpin ajaran Yesus ya, di Yerusalem agar Paulus ini diterima masuk dalam gerakan tersebut untuk memberitakan bahwa ajaran Yesus kepada umat Yahudi di perantauan serta kepada orang-orang Romawi. Namun keinginan Paulus ini kandas sehingga menyebabkan sampai hari ini orang-orang Yahudi itu tidak menjadi mayoritas Kristen. Tapi yang menjadi mayoritas Kristen ini adalah keturunan daripada orang-orang Romawi yang menerima ajaran Paulus. Sehingga apa yang dituangkan di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Tapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ini pernyataan. Nah, kemudian Paulus ini, kalau boleh saya bilang, beberapa kali memohon kepada pemimpin jemaat yang ada di Yerusalem, pada Yakobus, agar diterima sebagai rasul, sebagai utusan Yesus. Tapi kedua kalinya pun, ketiga kalinya pun, keempat kalinya pun tetap aja ditolak. Kemudian dia bertengkar kan dengan Yakobus. Ini dalilnya ada. Dia ribut dengan siapa? Barnabas juga dia ribut dengan Barnabas. Jadi kemudian ketika mereka bertengkar, bagaimana kemudian yang dia pertengkarkan ini adalah tentang prosedur penerimaan para penyembah berhala masuk dalam gerakan ajaran Yesus. Itu ditolak, mereka bertengkar. Namun apakah kemudian Paulus itu putus asa? Tidak, Paulus tidak patah semangat. Dengan kegagalannya menghadapi umat Yahudi pada masa itu, dan para pemimpin-pemimpin gerakan ajaran Yesus di Yerusalem, targetnya kemudian berpindah arah kepada para penyembah berhala di kerajaan Romawi dengan apa istilahnya, memodifikasi gerakan ajaran Yesus untuk orang Yahudi menjadi gerakan Kristen untuk para penyembah berhala di kerajaan Romawi. Nah, ini adalah fakta. Makanya Kristen itu muaranya dari mana gelombang kekristen itu datang? Dari barat, bukan dari Yerusalem, bukan dari Timur Tengah. Kenapa? Boleh dijawab? Orang Yahudi, sebentar. Karena orang Yahudi itu tidak memiliki ajaran Kristen yang diajarkan Paulus. Maka kemudian Paulus ini membawa kepada ajarannya, ajaran Kristennya itu dia bawa kepada penyembah-penyembah berhala. Laku. Jadi laku ajaran itu. Makanya ketika ditanya Kristen di Indonesia ini asal-muasalnya dari mana? Ada yang mengatakan dari Belanda, ada yang mengatakan dari Portugis. Tidak ada satupun pernyataan Kristen itu siapa yang bawa ke sini. Ya, gerakan-gerakan misionaris dari Yerusalem. Nggak ada. Yang membawa itu Belanda, Portugis, pokoknya negara-negara Eropa. Karena memang pusat Kristen itu di situ. Karena Paulus itu mengajarkan kekristenan itu ketika mengajarkan masuk ke dalam, ingin memfusi masuk ke dalam ajaran murid-murid Yesus ditolak. Akhirnya dia balik arah menjajakan ajarannya kepada orang non-Yahudi. Nah, untuk supaya laku, dihilangkan hukum sunat, dihalalkan babi. Pak, oke, ini yang perlu. Boleh tanya? Ya.
Sebentar ya, Bapak, saya jawab. Sebentar. Enggak, aku cuma pengen tahu. Bapak yang ngomong itu barusan datanya dari mana, Pak? Enggak, saya jawab aja. Ini dari kitab Anda jelas. Sebentar, saya jawab. Kitab Anda jelas. Bagaimana kemudian dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 21 kan yang saya bacakan tadi? Saya udah baca berkali-kali. Bapak tuh cuma ambil satu bagian, kemudian dirangkaikan menurut pemikiran Bapak. Saya nggak salahin sih. Cuman nggak ada sekarang hal coba itu. Anda berikan fakta kepada kita. Ada nggak gerakan kristenisasi itu dipelopori oleh orang Yahudi? Gini loh, faktanya itu semuanya tertulis di Alkitab kalau Bapak baca dengan iya, jelas. kalau kitab Anda, betul. Iya, jelas dong. Iya, makanya Itulah aku bilang kitabnya kitab Anda itu bukan kitabnya orang Yahudi. Kitab Anda itu adalah kitabnya orang Kristen. Loh, memang Kristen kan melanjutkan Yahudi. Kita itu menurut menerima. Kristen wajib menurut Kristen. Faktanya Yahudi masih ada, masih tegak. Loh, memang masih ada. Itu dia. Tapi kan belum selesai. Kita mengatakan kita meneruskan. Dan kita fair. Kita mengatakan meneruskan, tongkat estafetnya kita ambil. Kita nggak ada buang satu ayat pun. Kita nggak robah satu ayat pun. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan Kristen itu adalah tongkat estafet dari ajarannya. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Nggak bisa. Paulus itu mengabdi untuk orang Romawi. Di dalam itu nanti Yahudi akan perang dengan siapa? Bapak tahu nggak terakhirnya? Seperti apa? Gimana semuanya? Wah, itu panjang sekali. Nggak mau saya. Nanti aja. Cuman yang Bapak ngomong, kita lihat aja gini. Buktinya itu adalah apakah Petrus mengajarkan beda dengan Paulus? Apakah Yohanes mengajarkan beda dengan Paulus? Apakah Yohanes tidak menyatakan Yesus adalah Allah? Justru yang menyatakan Yesus adalah Allah itu paling banyak adalah Yohanes. Dan kedua adalah Petrus. Tapi kita nggak pernah bahas karena itu dari sisi bahasa Yunani. Halo? Ya, itu dia makanya. Nggak usah terlalu jauh. Sekarang gini. Bukan, karena kalau pakai bahasa Yunani kan saya mesti buka bahasa Yunani, segala itu dari grammarnya. Bagaimana Petrus itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Kok ya, ada? Yang Anda maksud Petrus itu kan adalah kitab yang ditulis oleh Paulus sendiri. Yang kemudian mengatasnamakan Petrus. Nggak bisa. Dong. Itu bukan tulisan Petrus. Itu kata siapa? Itu ketulisan Paulus sendiri itu. Gak bisa, Pak. Gereja itu sudah berkembang. Bapak tahu ya, orang Kristen itu, Paulus itu tidak ada kepentingan itu. Paulus menderita kok. Dia nggak dapat apa-apa. Oh iya, sesuai dengan nubuatan memang. Dia harus menderita, bahkan dia harus mati. Itu nubuatannya sudah jelas. Buat apa dia melakukan semua yang tidak benar kalau dia itu untuk sengsara. Kalau dia untuk dapat kemuliaan, dapat duit, dapat kejayaan, nah itu mungkin. Ya itu kan dia sudah dinubuatkan memang. Dia mengorbankan seluruh jiwanya loh. Bahkan Petrus itu nantinya jadi membimbing gereja itu yang sudah diberitakan oleh Paulus. Kemudian Yohanes juga. Itu sudah dinubuatkan. Orang yang mengajarkan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri bukan dari firman Tuhan, ya harus seperti itu adanya. Dia itu hidup sebagai rasul yang sesungguhnya. Nggak bisa. Rasul aja itu adalah tempelan dari Al-Quran diambil. Dan kekristenan itu membayar kesaksian Yesus mati dan bangkit itu dengan darah selama 300 tahun. Di bawah tekanan dan penderitaan. Bukan di dalam kejayaan dan kekuasaan. Setelah diterima oleh gereja Raja Roma, justru Kristen rusak. Baik di Konstantinopel maupun di Barat juga itu menjadi rusak. Kenapa? Karena dikasih uang. Begitu orang keagamaan dikasih uang, dikasih ini, dikasih itu, masalahnya yang timbul kekuasaan segala. Oke, saya komen ya. Ya. Jadi tadi Zuma mengatakan bahwa Injil itu tidak diberitakan kepada Yahudi, itu ngaco. Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan melalui perantara mereka. Oh bukan, Kisah 13 ayat 46. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata,
Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan, maksudnya kepada Yahudi lebih dahulu, kepada kamu lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi pertama kali Injil itu diberitakan kepada Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Tetapi seperti tadi saya sudah jelaskan, konsep Mesias dari Yahudi itu berbeda total dengan konsep kekristenan. Makanya Yahudi tidak menerima, makanya dia tidak akan selamat. Ya, itu satu. Kedua, mengenai Paulus, itu saya ulangi lagi dulu kita punya debat mengenai Paulus. Ya, Paulus di dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi jelas, ya, dibagi dua tugasnya. Yesus memang langsung ditunjuk oleh Kristus sendiri dan juga diutus oleh Roh Kudus, saya sudah pernah kasih ayatnya, kepada bangsa-bangsa lain, sedangkan murid-murid yang di Yerusalem pada bangsa-bangsa Yahudi. Jadi mengatakan bahwa itu tidak ada dikatakan kepada bangsa Yahudi, nonsense, ya. Sudah itu Paulus tidak pernah mengajarkan ajaran berhala. Ya, tolong dibedakan ya sikap orang Yahudi kepada Paulus sebelum dan setelah dia bertobat. Jangan dicampur aduk, jangan dibalik-balik, ya. Setelah Paulus bertobat, diakui oleh para rasul, tidak ada satupun orang Kristen yang menolak Paulus. Ya iyalah, kalau Kristen itu kan memang ajaran Paulus, bagaimana mau ditolak? Loh iya, karena Paulus itu didukung oleh para rasul yang lain. Nggak ada. Mula-mula mereka mengatakan dia ini kan menganiaya Kristen. Mula-mulanya, tapi setelah lihat semua apa yang dilakukan oleh dia, penginjilan yang dilakukan semua, penderitaan yang dilakukan semua, orang jadi percaya dan dia diakui. Jadi dulu pertanyaan saya, Anda tidak pernah bisa jawab dari sekarang. Pertanyaan saya ulangin lagi. Apakah Yesus salah memilih Paulus untuk bangsa lain? Apakah Roh Kudus salah mengutus Paulus kepada bangsa lain? Apakah 3 soko guru ini salah mengakui Yesus, ya, bersekutu dengan mereka dalam mengajar? Paulus, Yesus tidak pernah memilih Paulus. Sekarang itu jawaban saya. Sekarang giliran saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Saya tanya, kasih ayatnya. Kisah 22 ayat 6 dan 8. Tetapi perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu tengah-tengah hari. Itu pengakuan siapa? Lah ilah, Anda ini dari tadi sama aja. Anda ini munafik, ya. Kita punya rasul. Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Munafik. Saya pun bisa menjadi rasulnya Yesus kalau menurut saya. Saya mengaku bahwa saya ketemu Yesus, gimana? Apa Anda bisa jadikan sebagai bukti? Kalau saya mengatakan saya ketemu Yesus, Yesus mengutus saya menjadi rasul bagi kalian di Indonesia. Itu kita Anda tidak bisa rubah-rubah, ya. Kalau Anda boleh saya jawab nggak? Percaya Quran, ya. Jadi itu kita siapa Paulus menurut Yesus itu aja dulu. Jangan Paulus menurut Paulus. Siapa Paulus menurut Yesus? Boleh saya jawab nggak? Tidak bisa suci. Siapa Paulus menurut Yesus? Menurut Yesus loh. Silakan. Itu adalah utusan Yesus yang dikirim kepada bangsa-bangsa lain dan dia adalah kata rasul. Kata siapa? Gini loh. Sebentar ya. Kata siapa? Sebentar ya. Pak Suma ini ada sedikit kayaknya ada masalah, yaitu ada perkataan yang dia terima, ada perkataan yang dia tolak, ada perkataan yang dia buang, ada perkataan yang dia... Oh iya, memang. Kalau kita berbicara isi kitab Anda, memang betul. Karena isi kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabdanya Yesus. Hanya hasil penyelidikan. Berarti di dalamnya ada unsur kebenaran, kan tapi lebih banyak hurafatnya. Itu kan menurut kamu. Nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada kita yang ada di sini. Siapa Paulus menurut Yesus? Gini, ayo. Allah itu tidak harus menuruti perkataan kamu dan kemauan kamu. Begitu juga sebaliknya. Allah itu tidak seperti yang Anda inginkan. You know? Sama. Sekarang ketika Anda mengatakan Anda pengikut Yesus dan Paulus itu adalah rasulnya, tunjuk dalil. Yesus siapa membuat Paulus itu baru. menurut Yesus. Yesus berbicara, dia menumpahkan darahnya sebagai perjanjian baru. Dia akan mati dan bangkit. Perkataan Yesus yang jelas aja Anda nggak terima. Kata siapa? Yang Anda terima apa? Kata siapa? Yesus menjadikan darahnya sebagai
Loh, sebagai Lukas pasal tebusan. 20 ayat 22. Nah, itu Lukas itu siapa? Lukas itu siapa? Loh, apanya Yesus Lukas itu? Markus juga mengatakan. Ya, Markus itu siapa menurut Yesus? Nah, makanya kamu itu kan berarti kamu nolak semua gitu kan. Tidak, mereka ini menulis berdasarkan hasil penyelidikan itu mereka. Yesus itu ya ajarannya ya udah murid-muridnya dan diteruskan dan itulah Alkitab. Ya, kata siapa Lukas itu murid Yesus? Nah, apa buktinya? Ya apa yang Yesus katakan itu yang ditulis oleh murid-muridnya. Gitu. Di mana Lukas Anda kan standar Yesus? ganda, Anda bisa percaya tentang Muhammad, sahabatnya menulis perkataan Muhammad, dihafalin segala. Oh, kita sanadnya lengkap kalau kita. Loh, sanad itu kan ya pengakuannya dari kalian juga. Ya, itu sanad itu sejarah, berarti perjalanan sejarah. 200 tahun setelahnya. Itu sejarah yang menerangkan itu jelas. Rasulullah Muhammad SAW ini juga sejarah, hidup bersama dengan Abu Bakar. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan di mana. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Lukas bertemu duduk bersama dengan Yesus. Siapa? 20 Lukas. murid itu termasuk Lukas itu. Iya, bisa aja orang ngarang kayak gitu. Sekarang bukti yang kita butuhkan. Loh, ya itu kan mana dalilnya? Rasul. Lukas mana buktinya Lukas bertemu dengan Yesus? Dalil aja dulu. Dalil satu ayat. Gini loh, Yesus pada waktu Lukas menulis itu murid-murid Yesus yang adalah para rasul masih hidup dan mereka itu menulis saya butuh info Lukas itu bertemu Yesus di mana? Memang nggak ditulis. Terus? Memang nggak ditulis, tetapi Lukas itu menulisnya kan bukan hanya Lukas yang nulis, juga ada Matius yang murid Yesus. Oke, sekarang tulisan Lukas di bab 1 ayat 1 ditulis di mana di kitab lain? Tepolius yang mulia. Enggak perlu. Di Markus coba Anda tunjukkan. Enggak perlu ditulis ke kitab lain. Untuk apa ditulis di kitab lain? Berarti mereka ini Lukas ini menuliskan berdasarkan apa? Enggak dong. Gereja pada waktu itu ada, sudah pada waktu tulisan Lukas itu ada, itu para rasul masih hidup, jemaat masih ada. Para murid-murid Yesus yang bertobat ada 3.000. Terus murid-murid lain ini meng-cross-check tulisan Lukas gitu. Oh, iya ada dong, kodifikasi tulisan Lukas. Jelas dong, ada pengajaran sesat segala semua mereka tahu dong. Oh gitu. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang diceritakan Yohanes tentang kitabnya Lukas. Kenapa Yohanes harus ceritakan? Nggak perlu. Loh, jadi Anda dapat informasi dari mana? Katanya cross-check tadi. Yang cross-check siapa? Mana buktinya gitu loh? Loh, itu kan ditulisnya pada zaman Rasul masih hidup. Mereka adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasul. Nah, terus kalau sejaman memang oleh kenapa? Gereja awal sebagai rasul-rasul. Sebagai orang pengajar-pengajarnya. Kemudian apa yang diragukan? Saya terus dalil-dalil kayak tulisannya Barnabas itu? Loh, itu udah jelas bahwa secara sejarah, secara apa semuanya itu membuktikan bahwa itu salah. Kenapa salah? Apa yang menjadi filter sampai Anda mengatakan tulisan Barnabas itu salah? Lihat dong bahasanya dong, bahwa itu ada orang, itu malah kemungkinan orang Islam yang nulis. Kita live aja kalau berani, coba Barnabas, kita live di YouTube. Iya, makanya. Live di YouTube kalau berani. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar pijakan Anda menolak dan mengatakan bahwa Barnabas itu adalah salah? Sementara Barnabas itu adalah seorang nabi, dia adalah utusan dalam kitab Anda. Lukas siapa? Loh, Barnabasnya kemungkinan Barnabas palsu, ngaku-ngaku Barnabas bisa kan? Barnabas yang asli mana tulisannya? Nggak ada. Dari mana Anda bisa tahu? Nggak ada, sementara dia adalah utusan. Lo kan ada gereja kan sudah ada, udah ada ribuan. Nah, itu makanya aku bilang, Kristen itu asalnya dari Barat, gitu loh. Justru lari ke Barat. Gak ada. Sejarahnya ya dari Yerusalem dong. Enggak. Dari Yesus dong. Itu kan kamu mana dari Yesus Kristen itu? Nyebut kata Kristen aja nggak pernah Yesus itu. Ada-ada aja. Loh, memang untuk apa? Untuk apa dia ngomong Kristen? Lah, buktinya dia nyebut Salom. Iya, disebut sebagai Kristen itu orang yang nyebut pun nggak ada masalah. Itu adalah orang-orang. Nah, itu makanya Kristen itu awalnya di Antioquia, ajaran Paulus, udah selesai. Ya ada, sebelum Paulus tuh Yesus Kristologi sudah ada.
Siapa? Kristologinya siapa? Makanya pada zaman Yesus? Gini loh. Siapa? Gini loh. Mana dalilnya? Anda menyala-nyalakan tulisan Barnabas, apa dasar Anda? Sementara Barnabas itu adalah murid Yesus. Lukas? Sekarang gini loh, orang-orang yang namanya Kristen tidak percaya akan hal itu dari awal. Iya memang, karena kalian bukan pengikut Yesus. Itu jelas. Yesus. Jadi hal-hal ajaran yang menerangkan tentang Yesus yang sebenarnya Anda tolak. Ajaran Barat yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, Anda terima. Semuanya adalah tuduhan. Kita ada bukan tuduhan. Sekarang gini, Barnabas itu ketemu dengan Yesus. Dia mengajar, diutus lagi. Bahkan dia yang mengambil Paulus untuk menuju kepada Damsyik, untuk ngajarin ke Antioquia. Artinya Paulus itu pengikut daripada Barnabas. Sekarang kitabnya Barnabas mana? Kitabnya Barnabas, kenapa harus nulis? Tuhan nggak nyuruh dia tulis. Nah, itu siapa yang suruh Lukas menulis? Itu kitab palsu. Siapa yang suruh Lukas menulis? Hah? Ya jelas Allah dong. Barnabas kenapa Anda katakan, Anda tidak katakan bahwa dia itu tidak ada yang suruh menulis? Kenapa Anda katakan seperti itu? Loh memang palsu dong, orang-orang Kristen kan bisa tahu. Kenapa Anda bisa mengatakan palsu? Gini loh, apa yang dasar pijakannya? Gini loh, pengikut-pengikutnya Muhammad kan tahu kalau ajarannya itu bukan dari Muhammad. Gitu dong. Gimana ceritanya Anda mengatakan tulisan Barnabas sementara dia adalah utusan yang diutus ke Antioquia, kata Anda? Namanya sama, tapi kan itu palsu. Nah, bagaimana dengan Lukas yang bukan murid Yesus? Ayo. Itu kan kamu percaya berdasarkan namanya. Nah, sekarang sama dengan Yohanes, sama dengan Matius, berdasar namanya, tapi bukan murid Yesus. Namanya saja yang sama. Itu kan menurut kamu. Nah, itu juga menurut Anda. Sekarang saya tanya, Yesus punya murid bernama Barnabas. Yesus punya murid bernama Yakobus. Yesus punya murid bernama Petrus. Ya, itu kan mana kitab mereka? Bahkan istrinya Maria, mana kitab mereka? Ayo, ibunya Maria mana kitabnya dia? Kenapa Lukas punya kitab? Orang-orang yang nyata-nyata dekat dengan Yesus tidak punya kitab. Kenapa Lukas punya? Kenapa Markus punya? Terserah Tuhan dong. Tuhan nah itu makanya alasannya terserah Tuhan. Imani saja. Imani saja kan gitu. Bukan imani saja, memang itu sejarahnya begitu. Sejarah dari mana? Padahal Matius sejarah daripada yang nulis. Nah, sejarah di mana? Anda baca sejarah di mana? Dalam kitab Anda kan? Begini loh ya, itu sejarahnya semua ada kan, semuanya. Iya, sejarah di mana? Sejarah di mana? Sejarah yang Anda maksud sejarah itu ada sejarah yang ada di kitab Anda. Iya, sama dengan Muhammad mengatakan bahwa dia dapat dari Tuhan, Jibril, segala kan itu kan Anda percaya. Ya, kita kan juga menyalahkan. Kami percaya, karena kenapa penyampaian salah atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu nyatanya yang terlontar di lisannya diterima oleh orang-orang sesamanya dan mereka yang menulisnya. Salah atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang terpenting kitabnya itu adalah betul-betul murni berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang kitab Anda tidak berasal dari Yesus. Itu tidak berasal dari Yesus. Tulisan Anda, kitab Anda. Si Muhammad kan rasul kan? Iya, setara dia dengan rasul. Setara dengan Paulus, setara dengan Yohanes. Nah, rasul. Nah, betul. Katanya rasul. Betul. Nah, sekarang masalahnya Yesus itu pernah nusul menjadi manusia dan tidak pernah bertemu sebagai manusia, tidak pernah bertemu dengan Paulus. Ayo. Pernah. Dia kan adalah Tuhan. Dia menyatakan diri kepada Paulus kenapa? Dia bangkit dari kematian. Murid-muridnya menyatakan demikian. Tadi saja Anda mengatakan bahwa orang yang menikam Yesus itu mati 2 kali. Mau percaya itu terserah. Tetapi kamu tidak bisa menyalahkan Kristen dari kitabnya Kristen. Oh, nggak bisa. Kalau memang sudah salah. Di dalam Kisah Para Rasul 13 kitab Anda. Di dalam kitab Anda mengatakan Barnabas itu boleh dikatakan sebagai nabi bila disebut sebagai pengajar. Sekarang pertanyaannya, mana kitabnya Barnabas? Sendiri mau percaya mau nggak percaya mau buang. Mana kitabnya Barnabas? Kamu karang-karang semua gitu. Mana kitabnya Barnabas? Di dalam kitabmu dia adalah seorang nabi. Mana kitabnya sebagai nabi? Mana kitabnya? Tidak ada. Berarti punya catatan dong. Mana? Seorang pengajar. Siapa nabi? Punya catatan lah. Itu Barnabas disebut sebagai nabi. Simeon, Lukius, tidak ada nabi. Menahem. Nabi di dalam Alkitab tidak semua menulis Alkitab, tidak semua menulis kitab. Nah, katanya dia adalah pengajar.
Ya, kemudian di situ dia nulis kan. Dan di situ juga dikatakan Saulus juga adalah seorang nabi dan pengajar. Iya. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Kenapa harus kamu yang tentukan? Harus ada kitabnya. Masalahnya Paulus sendiri mengatakan, aku heran begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Ayo. Ya, berarti banyak Injil yang bertebaran pada masa itu. Loh memang, karena ada Injil palsu. Nah, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Apa yang Anda jadikan acuan? Loh, karena ada pekerjaan iblis, kan ada iblis. Justru karena bagaimana kalau kitab Anda yang palsu? Bagaimana kalau kitab Anda, Injil Anda yang palsu, Injil-Injil yang ditengarai Paulus itu palsu, justru itu yang asli. Di luar Alkitab palsu. Gimana? Kalau misalnya Injil Anda yang palsu, terus Injil yang dikatakan Paulus itu palsu, ternyata itu asli. Gimana Anda bisa membedakan itu? Itu kan ada jemaat, ada diberikan Roh Kudus, ada diberikan pengajaran Rasul. Semuanya kan ada dari awal. Kamu aja yang nyangkal gitu kan. Cuma dia ngaku Tuhan dia nih, bisa ngatur-ngatur gimana? Iya. Ini dalam kitab Anda, disebut Barnabas itu seorang nabi. Barnabas itu sebagai seorang nabi. Terus kemudian Anda mengatakan, ketika Paulus mengatakan, aku heran, begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil lain. Nah, Anda mengatakan Injil-Injil yang lain itu palsu. Apa yang menjadi dasar pijakan Anda mengatakan Injil lain itu palsu? Sementara kitab Anda yang sekarang ini Anda katakan sebagai asli. Karena Injil itu banyak sekali disusupi dengan ajaran-ajaran tambahan. Iya, seperti surat-surat Paulus itulah. Enggak. Nah, sekarang siapa Paulus menurut Yesus? Karena jemaat pada waktu itu dan rasul siapa Paulus menurut Yesus? Ini tuduhan itu aja dulu. Itu selesaikan dulu. Siapa Paulus menurut Yesus? Untuk mati. Dia mencari rasulnya siapa? Itu larinya ke arah barat ajarannya. Dia datang untuk mati. Loh, memang Yesus suruh dia ke barat. Roh Kudus suruh dia ke barat. Menurut Paulus. Baru ke Asia. Menurut Paulus. Bukan menurut Paulus. Menurut siapa? Ya di dalam kitabnya orang Kristen. Yes, kamu harus terima sebagai keseluruhan. Kamu nggak punya kesanggupan menyalahkan Kristen berdasarkan kasihan berarti nama Yesus cuma dicatat aja untuk dijual ya? Oh enggak dong. Kalau gitu nama Allah cuma dicatat doang oleh Muhammad untuk dijual. Iya, betul. Iya. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Tuhan itu satu. Iya. Mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagaimana dengan Yesus? Muhammad. Bertabrakan enggak ajaran Yesus enggak itu? Bertabrakan doang. Muhammad enggak bisa baca. Bertabrakan enggak? Tulis. Bertabrakan. Apa yang bertabrakan? Salah satu palsu. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah utusan Allah. Muhammad mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan satu-satunya Allah dan Yesus itu adalah utusan Allah. Apanya yang bertentangan? Apanya yang bertentangan? Ayat kemudian membuang yang lain. Itu udah nggak fair. Apanya yang bertentangan? Itu sama. Coba. Itu sama aja saya mengartikan. Nah, sekarang kalau Rasulullah Muhammad SAW dan Yesus mengatakan Allah mereka itu satu-satunya Allah yang benar dan Yesus itu adalah utusan, apanya yang bertentangan? Nah, sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus mengakui bahwa dirinya adalah satu-satunya Allah pencipta alam semesta. Ada enggak? Enggak ada. Yesus itu diajarkan melalui murid-muridnya dan para rasulnya. Itu pengakuan Kristen, iya. Mengaku satu-satunya Allah, setan juga ngaku hanya satu Allah. Tapi Paulus mengajarkan, Paulus itu setannya Allah. Berarti setan juga tahu ada satu Allah. Berarti Paulus itu setannya karena dia mengajarkan Yesus itu adalah Allah itu juga. Yohanes juga mengajarkan gereja berarti dia juga setannya. Enggak dong, itu ya berarti itu kamu kan nggak percaya, jadi kamu nganggapnya itu setan, nggak apa-apa. Loh, kan Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah. Sekarang menurut Yesus ada berapa Allah? Kamu itu sekarang saya tanya, Yesus itu menurut Yesus Allah itu ada berapa? Dalam perdebatan kamu ini, kamu hanya mampu menyatakan kamu nggak percaya, itu kita terima. Kamu ini kitab percaya. Anda loh. Ini kitab Anda yang mengatakan ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah adalah Allah yang ada di langit, Allah yang ada di bumi siapa? Yesus. Tetap Yesus. Nah, itu dia ajaran iblisnya kan di situ. Nah, itu kamu mengatakan bahwa Allah mengajarkan berdoa di dalam Al-Fatihah nomor 5 itu apa? Ya, Allah mengajarkan berdoa kepada dirinya. Emang kenapa? Kata kamu. Siapa bilang? Kata saya, jelas di dalam ayatnya kok. Iya, di dalam, ya kamu yang kasih tahu dia seperti itu. Terus maunya Anda gimana?
Maunya Anda gimana? Ya, kamu kan menjelaskan bahwa itu adalah Allah yang menyatakan, mengajarkan kepada manusia. Kita juga mengajarkan bahwa gini loh, kamu harus hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Apa masalahnya? Cuma pengen mau menang, kamu punya sendiri semau-maunya. Ini dalil kitab Anda yang saya katakan. Anda membawa Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa yang jadi masalah? Kamu potong, kamu buang sebagian, kamu terima sebagian, kamu puter. Karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan harus diterima semuanya. Loh, memang diterima semua. Tapi dalam tidak. Bagi orang yang berakal nggak mungkin. Karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Ya itu kan menurut kamu. Kamu nggak percaya. Itu bukan menurut saya. Itu menurut kitab Anda sendiri. Ya, kamu bahwa itu kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Ya itu menurut kamu. Loh, gimana ceritanya? Coba Anda baca Lukas 1 ayat 1. Coba. Pakai akal, ayo. Lukas 1 ayat 1. Baca. Baca, coba ini. Gini loh, kamu pakai pengertian. Kesasar, baca Lukas 1 ayat 1. Tepolius yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang benar terjadi antara kita. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau saya potong-potong juga. Saya tanya satu ayat ini aja dulu. Lukas 1 ayat 1 itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Gini loh, kamu tuh dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah firman Tuhan? Kamu ngotot atau mau diskusi? Kamu nah, ini saya tanya, saya minta butuh bukti. Ya, diam dulu, bukti? Saya jawab. Diam dulu, saya jawab. Ya. Silakan. Kamu mengatakan Al-Quran firman Tuhan, itu kan ada definisinya. Loh, jangan dijawab dong. Orang bukannya lagi nyerang kamu. Namanya diskusi, Om. Ya udah, sekarang kamu diam dulu, aku jawab dulu. Kamu memberikan definisi Al-Quran adalah firman Tuhan, itu berdasarkan konsepnya Al-Quran. Yaitu setiap perkataan itu adalah kata-katanya dari Tuhan. Sedangkan kita di dalam Alkitab mengatakan firman Tuhan itu adalah sekelompok perkataan yang Tuhan kehendaki untuk manusia ketahui, di mana mereka yang menulis ada pimpinan dari Roh Tuhan apa yang harus ditulis. Sekalipun itu perkataan dari siapapun yang dimasukkan, itu adalah Tuhan menghendaki hal itu dikatakan. Karena semuanya dituliskan berdasarkan sejarah. Jadi kayak raja siapa ngomong sama siapa, ya itu perkataannya raja itu. Ya, coba sejarahnya di mana Lukas bertemu dengan Yesus. Mana sejarahnya? Kenapa? Lukas bertemu Yesus. Tidak ketemu Yesus, buktinya mana? Buktikan nggak Yesus perlu, tidak. Pak. Nggak perlu. Nggak perlu, katanya tadi sejarah. Kitab Anda berdasarkan sejarah. Ngerti sejarah nggak? Lukas mana? Mana bukti Yesus tidak ketemu Lukas? Jangan ngomong doang. Mana ya, buktinya? Buktinya dari kitab Lukas sampai tulisannya di Kisah Para Rasul itu tidak pernah menceritakan Yesus bertemu dengan Lukas. Ya, semua menulis sejarahnya. Yang penting karena dia hidup sejaman. Kalau Muhammad nulis tentang Yesus itu bukan menulis sejarah. Kalian dia menerima wahyu. Itu namanya wahyu. Ya, dia terima dari Tuhan. Menurut kalian percaya, saya hormati. Tapi itu menurut kalian. Nah itu faktanya, sejarahnya betul. Apa yang salah dari Al-Quran? Apa yang salah dari Al-Quran? Apa yang salah? Menurut Anda apa yang salah dari Al-Quran? Ya saya nggak mau menyerang ke kamu. Ya karena memang nggak ada. Oh, siapa bilang? Kamu mana? Coba tunjukkan. Debat aja sama Christian Prince. Kalau saya nggak mau. Saya tidak mau masuk ke dalam kitab Anda. Karena itu kepercayaan kamu. Anda jangankan Al-Quran, baca kitab Anda secara original teks saja nggak mampu. Itu aja alasannya, jawabannya. Karena Anda salah. Kok salah pula? Semua orang Kristen bisa membaca kitabnya Tuhan ngomong apa. Nggak seperti kamu nggak ngerti. Sebagian besar nggak ngerti. Kalau pembantu saya tanya, kamu ngerti? Artinya nggak ngerti. 100 orang saya tanya, 99 nggak ngerti. Yang kayak kamu baru ngerti. Oh iya, memang karena kitab itu kitab termaterai. Kan sudah ada nubuatannya. Ada apanya? Ada nubuatan kitab termaterai itu ada. Diberikan kepada orang yang mampu membaca, dia tidak akan bisa membaca. Iya, tapi itu bukan kitab kamu. Ya terserah. Itu kan nubuatan. Jadi kitab yang mana aja yang sesuai dengan nubuatan itu. Enggak dong. Namanya nubuatan? Enggak, dia tidak bicarakan hal itu. Malah itu bicara tentang
bahwa akan terjadinya perang antara Yahudi dan nggak ada cerita lain. Yang di dalam Sahih Muslim itu adalah peperangan siapa itu? Gini loh, kamu nggak percaya nggak apa-apa. Kamu mengatakan Alkitab nggak mengatakan apa, itu versinya kamu. Nah sekarang coba Anda buktikan supaya saya percaya siapa Paulus menurut Yesus. Itu aja dulu. Kriteria nggak usah berdasarkan kamu. Yesus itu adalah Allah, dia mau milih siapa terserah. Nah, saya nggak nanya. Siapa Muhammad menurut Allah? Ya, Muhammad menurut Allah, dia itu adalah utusannya. Mana Allahnya? Allah itu nggak bisa dilihat. Makanya. Nah, sekarang Yesus bisa dilihat nggak? Loh, Yesus ada aspek bisa dilihat nggak bisa dilihat. Nah, sekarang ketika Yesus itu bisa dilihat, pernah ketemu Lukas nggak? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Yesus pada waktu bisa dilihat, dia hanya tujuannya untuk mati di kayu salib. Keilahian. Kata siapa? Kata siapa? Dia harus mati di kayu salib. Kata siapa? Kata Matius, kata Markus, kata gereja awal, seluruh ajaran gereja dari awal seperti ada itu. Kata Yesus nggak? Loh iya dong, kata Yesus dong. Mana kata Yesus? Ada banyak sekali di dalam Alkitab, makanya kamu baca. Nah, itu di dalam Alkitab Anda lagi. Iya kan? Iya dong. Loh, kalau di dalam kitab gimana? Emang Yesus itu pernah mengajarkan Alkitab Anda? Perjanjian Lama, Baru? Pernah? Jelas dong. Di mana Yesus mengajarkan Perjanjian Baru? Yang dikatakan perkataan Yesus ya perkataan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Perjanjian Baru? Pada saat kapan itu? Loh, yang dikatakan oleh Yesus itulah yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Nah, itu alasannya, betul. Jadi kitab Anda itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kitab Anda itu bercerita tentang kisah Yesus. Itu sama. Di dalam dengan kamu mengatakan perkataan Al-Quran itu bukan dari Allah, itu cuma Muhammad saja. Oh, nggak bisa. Al-Quran itu dituliskan dan dihafalkan pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa Muhammad berada di hadapannya. Tapi jadi sahabatnya itu menghafalkan Al-Quran di hadapannya. Nah sekarang apakah Lukas dan kawan-kawan itu menuliskan kitab Perjanjian Baru di hadapan Yesus? Ayo. Iya, Yesus adalah Allah. Yesus memajukan. Ya, itu menurut Kristen, tapi tidak menurut Yesus. Kamu cuma menang ngotot, tapi cara kamu sudah salah. Apanya yang salah? Apa yang salah dari cara saya mau nilai Al-Quran, saya harus berdasarkan pemahaman Islam yang benar terhadap Al-Quran dan menerima seluruh Al-Quran. Bukan memotong-motong Al-Quran. Kamu sekarang memotong-motong, memilah-milah, membuang ini, membuang itu, membalik. Masalahnya kitab Anda bukan ajaran Yesus. Itu menurut Anda. Nah, sekarang kapan Yesus mengajarkan Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru? Kapan? Yesus mengajar secara lisan, Bung, baru ditulis sebagai wahyu. Yesus kemudian Yesus sekarang kalau itu yang menjadi alasan Pak apologet, kapan Yesus menyebutkan Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita? Kapan? Pada saat kapan Yesus itu mengatakan itu? Jadi Yesus menyuruh di mana? Di mana Yesus menyuruh kepada Lukas? Di dalam rohnya Lukas. Di dalam rohnya Lukas? Iya. Oh, mantap sekali lah. Iya, sama seperti kamu bilang dapat wahyu. Dari mana Muhammad tahu tentang Yesus? Dari wahyu. Wahyu dari siapa? Allah SWT tak pernah ngomong. Gak pernah Allah SWT ngomong ke Muhammad, itu nggak ada itu. Kamu pikir Tuhan itu manusia, jadi harus ngomong seperti Yesus yang ditampar itu ya? Itu kamu kan bicaranya melalui malaikat, kemudian nah sekarang Yesus itu pernah nusul jadi manusia. Dia pernah menusul jadi manusia. Kapan sebagai manusia Yesus itu bertemu Lukas? Kapan? Gini loh, kamu nggak boleh atur Tuhan. Tuhan mau kapan justru di situ yang nggak boleh ngatur Tuhan, seenaknya aja. Kamu yang mengatakan Tuhan itu menjadi manusia, kemudian Tuhan itu berbicara di dalam rohnya Lukas. Itu kan seenaknya kamu ngomong. Itu kan kriterianya kamu. Lah sekarang kapan Yesus itu ketemu Lukas? Kamu katakan pernah. Pada saat kapan? Bukan kapan. Yesus ada di dalam Lukas. Jadi kapan Yesus bertemu Lukas itu kapan? Enggak, Yesus ada di dalam Lukas. Wis, berarti Lukas itu juga Tuhan dong.
Enggak, roh Tuhan ada di dalam Lukas. Ya, berarti Yesus itu, Lukas Enggak juga dong. itu Tuhan. Loh, Enggak. Yesus tadi katanya manusia. Karena dia ada rohnya itu adalah roh Tuhan, maka dia menjadi Tuhan. Oh, bukan berarti begitu. Lukas 100% manusia, 100% Tuhan. Beda. Pada waktu Tuhan datang ke sesuatu tempat, bukan berarti tempat itu jadi Tuhan. Gitu. Nah, sekarang yang Anda sembah siapa? Yesus. Yesus dan Allah. Nah, itu berarti dua. Berarti manusia yang Anda sembah, Allah juga Anda sembah. Karena kamu mengertinya berdasarkan ruang dan waktu. Kamu menganggap Allah mana itu tidak berdasar kepada ruang waktu, sementara Yesus itu ruang dan waktu. Makanya jangan menuhankan manusia. Karena manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang Alkitab mengajarkan begitu. Karena itulah kitab Anda bukan firman Tuhan. Nabi pun mengatakan di kitab yang diturunkan terdahulu. Ya, kitab yang terdahulu itu Taurat dan juga Injil. Tetap aja kamu nggak terima semuanya. Taurat dan Injil yang dimaksud kitab yang dulu itu Taurat dan Injil. Ya, kitab Anda bukan Injil. Injil di dalam sejarah hanya satu-satunya itu ditulis para murid. Murid mana? Siapa yang Anda sebut murid Lukas dong. Lukas. Enggak dong, semuanya dong. Kan sudah jadi jemaat. Kapan Lukas jadi muridnya Yesus? Kapan? Ini loh, kamu tidak menerima fakta itu. Kamu tuh hanya nyangkal. Itu bukan fakta, itu angan-angan Kristen. Tidak. Lukas kapan menjadi murid? Kapan? Apaan? Kapan Lukas jadi murid Yesus? 120 murid loh, dia satu itu. Saya aja murid Yesus. Begitu saya percaya murid Yesus. Mantap. Ya udahlah. Coba yang lain. Iya, makanya kamu cuma nyangkal doang buat apa? Ijuma ini mau mendikte bagaimana Alkitab harus ditulis sesuai keinginan dia. Oh, enggak, saya cuma minta bukti kebenaran kalau kitab Anda itu berasal dari pengajaran Yesus, itu aja kok. Itu sama juga orang masuk ke agama Islam mengobrak-ngabrik Al-Quran, yang ini boleh diterima. Saya enggak, silakan aja Anda obrak-abrik Quran kalau Anda punya ilmu. Al-Quran justru membuka diri, menantang kalian untuk membuktikan kalau dia bukan firman Tuhan. Loh, itu di Alkitab begitu kok firman Tuhan. Modalnya Mana tantangannya Alkitab, kitab Anda kalau untuk dibuktikan sebagai firman Tuhan atau bukan, mana? Ada? Ya, perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab itu menyatakannya. Yang mana? Ya, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Siapanya? Perkataan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa I am. Perkataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa melihat aku melihat Allah. Oh, jadi menampar aku menampar Allah. Jadi kalau menampar Yesus menampar Allah, melihat Yesus melihat Allah. Padahal Yesus dia mengatakan Bapa yang mengutus aku. Nah, itu Bapa dia yang mengutus aku. Perkataan Allah harus dimengerti sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah, bukan yang seperti yang kamu mau. Dari mana Anda bisa mengetahui maksud Allah? Itu dia yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ada roh Tuhan yang diberikan kepada saya. Oh gitu. Iya. Berarti di dalam diri Anda ada dua roh. Ada. Ada roh Tuhan, ada rohmu sendiri. Iya, betul. Oh. Itu ajaran Alkitab. Oke, sekarang saya mau bukti bahwa di dalam diri Anda itu ada roh Tuhan. Bisa enggak? Ya. Roh Kudus. Kudus tinggal dalam. Sekarang saya pakai baju warna apa? Coba tanya roh Tuhan yang ada di diri Anda. Kemudian kita ngatur Tuhan gitu kan. Kamu kan seperti roh dukun kan. Kamu kan pertanyaan kamu kan seperti tadi katanya roh Tuhan ada sama diri lah. Kemudian Tuhan dari mana Anda tahu? Sekarang saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa roh Tuhan ada pada diri Anda? Ada firman Tuhan. Dari mana Anda tahu bahwa roh Tuhan ada dalam diri Anda? Ada. Dia adalah pribadi, dia menegur, dia mengajar, seperti yang dari mana Anda tahu kalau roh Tuhan ada pada diri Anda? Dari firman Tuhan dan dari pengalaman. Oh, dari pengalaman dan dari firman Tuhan. Iya. Nah, pengalaman seperti apa? Pengalaman saya tahu ada satu pribadi yang menyuruh saya demikian, nggak boleh demikian. Bahkan kamu memusuhin saya pun saya memaafkan kamu. Kamu mencurangi saya pun saya bisa memaafkan kamu karena di dalam saya menyuruh demikian. Berarti dan itu bahkan Tuhan. Saya menjadi tidak bisa berdoa kalau tidak melakukannya. Oh, berarti saya di mau dalam melakukan ini, dia menghalangi saya. Saya tahu ada sesuatu pribadi yang menghalangi. Dan saya mau begini, dia menyediakan pada waktunya dan semuanya ini gini. Saya berdoa, ada apa salah apa saya itu. Saya tahu dong ada pribadi.
Oh, berarti Anda ini memiliki roh Tuhan gitu ya? Iya. Oke, Loh, sip. pengakuannya Muhammad juga gitu kan? Di mana dia katakan itu bahwa roh Tuhan ada pada Bukan dalam maksudnya pengakuannya Muhammad juga ada seperti itu kan, mendapatkan wahyu, mendapatkan melalui mimpi. Lah, Gitu wahyunya kan? itulah Al-Quran. Itulah Iya. Al-Quran. Sekarang Anda buktikan dulu. Buktikan bahwa Al-Quran Buktikan itu apa? bukan wahyu dari Allah. Nggak perlu, saya nggak mau memasuki kitab Anda. Anda percaya, saya hormati. Karena memang Anda tidak bisa menunjukkan bukti. Nggak perlu. Terjemahin dulu satu kata semuanya ditulis dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Ada kamusnya, ada ininya, ada nomornya. Kemudian orang mengkritik apapun tidak boleh bermasalah. Kan ada juga kalau kamu orangnya terbuka. Tapi kan ada juga orang yang sifat keagamaannya agak gimana. Kemudian kalau di itu mereka bermasalah. Sekarang juga ketika ada di Amerika. Sekarang saya nggak menyalahkan siapa. Ketika Anda itu ya menyembah kepada Yesus, berarti roh yang ada di dalam diri Anda itu ngapain? Nyembah juga kepada Yesus. Saya menyembah kepada Yesus yang ada di dalam roh saya. Makanya kita berdoa segala sesuatu tidak ada cara bagaimana dan ada waktunya di mana, tempatnya di mana. Karena Tuhan ada di dalam kita, bukan di gedung atau bukan di suatu tempat atau di suatu itu tertentu, tidak. Kamu lihat kan orang Kristen nggak ada waktu berdoa, kita berdoa setiap saat. Saya lagi ngomong sama kamu, saya juga bisa berdoa. Saya lagi makan bisa berdoa, saya lagi nyetir bisa berdoa, saya dimanapun saya bisa berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang mana? Berdoa kepada Tuhan yang satu-satunya. Loh, kok satu-satunya? Yang adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada 3. Enggak. Katanya 1. Enggak. 3 itu menurut konsep. Berarti Yesus itu bisa berubah menjadi Roh Kudus juga? Bukan berubah menjadi Roh Kudus. Dia itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi berarti Yesus bisa menjadi berarti Yesus bisa menjadi Roh Kudus. Pengertiannya bukan seperti itu. Karena Roh Kudus itu adalah Allah di aspek pribadi yang berhubungan dengan diri manusia, tetapi datangnya Roh Kudus adalah datangnya Yesus itu sendiri. Karena mereka adalah satu diri Allah yang sama. Nggak mungkin satu, nggak mungkin. Ya, Yesus itu kan menurut kamu. Kamu nggak percaya, dalilnya ada kok. Roh Kudus itu tidak datang kalau aku belum pergi. Ayo. Ya, Roh Kudus itu tidak datang jika kamu tidak pergi, karena Roh Kudus itu dinyatakan sebagai Roh Kudus, gitu. Sebagai Roh Kudus. Yesus mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Iya, karena itu di aspek ekonomikal itu ada dia sebagai perwujudan Allah dan dia sebagai yang masuk ke dalam diri manusia. Tapi sebenarnya itu tetap satu. Karena itu kealahan. Dari mana bisa Anda mengatakan satu, yang satu pergi, dan yang satu itu tidak bisa datang kalau yang satu ini belum pergi? Karena itu Allah. Itu adalah secara ekonomikal, karena dia harus menyelesaikan penebusan dulu, baru Roh Kudus bisa diberikan. Baru dia bisa masuk ke dalam diri manusia. Dosa manusia harus diampuni terlebih dahulu, dibersihkan, baru dia bisa masuk ke dalam manusia. Kalau nggak gitu, dia masuk ke sesuatu yang najis dan yang dihakimi sebagai dosa. Tadi katanya Yes dan Roh Kudus itu adalah makanya. satu. Kamu lihat ya, kalau saya berkata ya, itu perkataan itu semuanya itu adalah memang itu wahyu ilahi seperti itu. Beyond. Iya. Gini, kamu nggak percaya nggak apa-apa, Suma. Oh jelas saya nggak percaya dong. Oh jelas lu pikir gue gila? Hanya orang dong. gila yang percaya bahwa apa yang ada dalam diri Kristen itu adalah Tuhan. Ya, itu terserah kamu. Oh iya dong. Tapi orang-orang yang lain juga percaya, yang orang-orang hebat juga percaya, nggak apa-apa. Sekarang Anda bersunat atau tidak? Sunat nggak Anda? Enggak. Nah itu. Bagaimana mungkin Tuhan mau masuk ke orang yang tidak bersunat? Siapa bilang? Karena Yesus sudah menebus. Sunat itu adalah di dalam hati. Mimpi aja terus. Mimpi. Tidak. Di dalam kitab Kejadian 17 ayat 14. Perjanjian lama sudah digenapkan. Asik. Sunat yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus suruh itu dibaptis. Yesus tuh suruh orang dibaptis, bukan suruh orang disunat. Aduh. Sunat itu hanya lambang.
Siap. Padahal sunat itu adalah perjanjian kekal Allah dengan Israel. Dengan Israel, bukan dengan orang segala bangsa. Iya, karena itulah kemudian kenapa kalian yang ditebus dari hukum-hukum sunat. Kan sunat itu untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang ditebus dari hukum perintah sunat itu? Apa hubungannya? Makanya yang kita terima kan adalah kedatangan Yesusnya, yang realitanya, yang sesungguhnya. Makanya kita udah nggak perlu disunat. Dan memang sunat itu untuk bangsa Yahudi, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang lain-lain, bukan. Terus kenapa kalian yang ditebus dari hukum Taurat? Hah? Kenapa kalian yang ditebus dari hukum Taurat? Begini, ditebus dari hukum Taurat itu adalah di bawah hukum Taurat tidak ada manusia yang tidak jatuh di bawah hukuman Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Ada perbuatan dosanya. Jadi semua manusia di bawah tuntutan hukum Taurat. Kalian mengharapkan dibenarkan oleh hukum Taurat? Kata siapa tuh? Hah? Kata siapa? Kata Paulus. Asik. Kenapa? Yang bilang Paulus nggak benar segala itu kan kamu. Kalau Paulus benar kan berarti jadi kamu yang nggak benar. Nggak apa-apa. Nggak ada benarnya Paulus itu. Gimana ceritanya mau benar kok dia ngajarinnya manusia? Yes, mas. Enggak dong. Sekarang Anda sunat aja kagak. Terus mengatakan roh Tuhan ada pada diri Anda. Sementara Tuhan yang benar. Tuhan yang benar memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat. Sebagai perjanjian baru. Itu ajaran siapa? Ajaran yang muncul dari kapan? Hah? Dari awal gereja, seluruhnya terima hal itu. Iya, betul. Dari awal gereja. Sip. Iya, memang. Dari awal para muridnya Yesus semua. Iya, yang Anda maksud para muridnya Yesus itu pengarang kitab Anda. Loh jelas dong, itu adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, kemudian dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang adalah dirinya. Imannya Anda, itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus dong. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia? Di mana? Hah? Di mana Yesus katakan itu? Bukan Yesus katakan itu, nggak perlu Yesus yang katakan itu. Loh itu dia, kamu tuh harus, kamu yang mau jadi Tuhan, harus begini, harus begitu. Loh iya dong, Yesus itu kan enggak dong, itu sama seperti kamu seperti dia yang mengajarkan segala sesuatunya. Segala firman kata Yesus, menurut penyelidikan Yohanes, Yesus itu telah mengajarkan segala firman yang diterima dari Bapaknya. Makanya dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kamu berkata-kata seenaknya kamu. Yesus aja nggak berkata-kata dari dirinya sendiri lah. Kamu seenaknya aja mengatakan itu. Loh. Yesus kamu bukan yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yesus setelah bangkit dia mengatakan ajarkanlah segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan Yesus memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya dan dia akan menyertai dan akan tinggal diam di dalamnya dan akan melakukan pengajaran tentang segala sesuatu yang dia ajarkan. Oh gitu. Dan membuat kita tahu bahwa. Nah sekarang saya tanya. Apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang orang yang mati meninggalkan utang? Apa yang Roh Kudusmu ajarkan? Kan katanya Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatunya. Sekarang saya tanya, apa yang Roh Kudusmu ajarkan? Apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang orang yang mati meninggalkan hutang? Kenapa? Apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang hukum orang yang meninggalkan hutang? Nggak ada peristiwanya, Tuhan nggak ngajarin saya. Nggak ada peristiwanya kan? Bayar di dalamnya nanti Bang. Udahlah, padahal katanya Yesus dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Segala sesuatu yang dia, yang penting kita sudah dapat poinnya Mas Juma. Iya, baik Bang, baik. Siap. Poinnya. Iya. Sip. Oke, terima kasih teman-teman yang lain ya. Kita lanjutkan sesinya ini. Mas Juma biarkan istirahat dulu. Baik. Baik Bang, makasih Bang. Ngopi dulu Bang. Kita kasih kesempatan. Oke, thank you ya kawan ya, kawan. Yo, thank you. Ya, sama-sama. Pak Pras sama Pak Apologet, diskusi masih berlangsung ya dengan teman-teman yang lain. Untuk Mas Juma, kita juga capek sih. Tapi kalau mau ada 1-2 pertanyaan boleh. Boleh teman-teman yang lain, tapi saya riset dulu Zoom-nya apa? Yang saya live ini
biar nggak terlalu panjang, udah 4,5 jam loh ini live kan. Baik, Oke, baik. yang ada di live comment, saya akhiri dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Paling sekitar 2 menit akan saya sambung lagi untuk live. Halo Pak Apologet. Yang di channel Gurunda Zuma juga stay tune. Apologet, apa kamu? Jangan istirahat deh. Khusus Mas Juma tadi, tolong yang lainnya di reset ya. Kita buka sesi yang berbeda atau part kedua gitu aja lah. Ini buat semuanya, Pak Jul. Buat boleh semuanya nanya? lah, tapi ya